banyak menyampaikan, tetapi saya menegaskan kepada Anda begini, saudaraku. Di dalam Islam, semua guru-guru di sini sudah paham, bahkan saudaraku yang di bawah Muslim semuanya sudah paham. Ini dulu ya, agak noise kalau ada monitor. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, saudara. Karena apa? Karena kebenaran sudah di depan mata kita. Disampaikan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, sampai kepada kita, para apologet. Kami Muslim selalu bernarasi sesuai dengan apa yang tertulis di Al-Quran ataupun hadis. Karena Rasulullah sendiri yang berpesan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Ketika kalian tidak mau hadis. Jadi apa yang kami sampaikan di sini itu semua ada tertulis di Quran dan hadis, dan kami Muslim tidak berani tafsir bebas atau bernarasi seenak jidat. Karena kami harus bertanggung jawab bukan hanya dunia tapi sampai akhirat. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi ingat, Islam tidak ada paksaan karena kebenaran sudah ada di depan mata. Di antaranya disampaikan oleh para guru-guru, para apologet ini. Maka nanti tinggal akal Anda yang memilih. Dan yang kedua, ini poin terakhir, dua saja ya dari saya. Allah berfirman di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Allah memberikan kebebasan kepada kita manusia. Kamu mau beriman silahkan, kamu mau kafir pun silahkan. Ini sebuah kebebasan karena Allah telah memberikan bekal kepada kita melalui akal kita. Manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana agama yang benar, mana agama yang salah. Nah, maka di sini fungsi daripada akal sehat kita untuk memilih. Maka di sana Allah memberikan kebebasan. Silahkan, kamu mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Tapi Allah tegaskan, saudara, Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Ketika kalian kafir, maka persiapkan tempat kembali kalian di akhirat, yaitu neraka. Sedangkan akhirat itu sesuatu yang gaib yang akan kita jalani setelah kematian, setelah dunia ini kiamat. Dan hidup di akhirat tidak ada ujungnya. Kita akan hidup selamanya. Di dunia kita ada batasnya, ada waktunya. Kita akan mati semuanya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Akhi Ferry. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan meninggal. Nah, maka inilah fungsi akal gitu. Sehingga kami guru-guru di sini tidak ada memaksa Anda untuk menjadi muslim, tidak. Bahkan kami selalu berpikir kepada Anda, yakin tidak ingin masuk Islam, yakin tidak ingin berikrar. Karena Islam itu, orang yang masuk Islam harus bisa diatur oleh aturan Islam. Bukan hanya syahadat, nanti ada sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Intinya harus mau diatur dengan aturan Allah gitu. Jadi masuk Islam itu bukan hanya bersyahadat. Sehingga di sini harus ada keteguhan dalam hati Anda, keyakinan yang kuat, benar-benar ingin menerima Islam, bukan karena sesuatu, tapi benar-benar ingin mengharap ridha Allah, supaya kita bisa bersama nanti di surganya Allah, hidup yang tidak ada akhirnya. Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih bagus dan kekal, beda dengan dunia. Mungkin seperti itu, Pak Mumi ya. Mungkin Anda sambil merenung gitu kan. Begitu, lanjut guru-guru, fadhal. Beliau merenung kok, Jadi sedikit lagi ya, salah satu ya. Saking emosinya aku sama Elai, bukimaknya ini Elai ini, berharap aku bukan hanya akidah Islam saja diurusnya. Masalah punya biniku pun diurusnya, kan kurang ajar Elai ini. Punya biniku, cobalah bayangkan. Di Amsal 23 ayat 27, apa katanya itu? Perempuan yang jalang memiliki lubang yang dalam. Apa kayak gini, enggak aja. Punya biniku dalam, jadi karena perempuan jalang. Enggak aja ya lagi, karena enggak betul ini. Cobalah. Jadi punya perempuan coba yang dalam. Jangan, itu salah. Kalau perluasan tadi terima. Dan perempuan yang asing memiliki lubang sumur yang sempit. Ya,
Apanya ini? Kok ayat apa ini? Kok bini aku punya bini begaduh sama bini gara-gara ini? Punyamu dalam. Aku bilang, kalau lihat gimana kan nggak lucu kan? Coba lah Elai, coba. Aku terkejut aku. Apanya baru aku baca. Sekali lagi ya, perempuan yang jalang itu kan pelacur, ya kan? Perempuan yang jalang memiliki lubang yang dalam, sedangkan perempuan yang asing memiliki lubang yang sempit. Apanya ini? Kalau setahu aku, yang jalang itu lebar, luas, bukan dalam. Dari mana mereka menjas dalamnya itu? Coba lah kan, aduh ya Allah ya Robbi, aku naik tensi aja sama Ella ini, betul ya? Naik tensi aku sama Ella ini, kurang ajar Ella ini, nggak betul ini. Kau Egal, kau bilang sama Ella itu, dibilangnya pula perempuan jalang bini aku. Nggak aja, semalam ngadu, ada yang ribut semalam berantem. Bang, naik dia, ya kan? Jadi istrinya ini suami istri, bang, ada semalam perempuan naik dia. Bang Blender, abang pun paham kitab bang. Jadi begini bang, semalam suamiku datang marah-marah sama aku bang. Loh kenapa aku? Marah-marah dia, kenapa? Gini loh bang, karena gini, dibilangnya kan aku mantan perempuan jalang, aku mantan pemain jalang. Loh, macam mana? Iya, padahal kami sudah lama berumah tangga. Terus, kau dikatakan, iya bang, aku dikatakan perempuan jalang dulunya sebelum menikah sama aku. Loh kok bisa gitu? Iya, rupanya dia kan waktu di kantor bang, dia ngomong sama temennya ada Kristen juga. Mereka sambil canda-canda bicara, wih, sekarang punya wanita perempuan kan, kalau dalam berarti mantan pemain itu katanya. Dari mana kau tahu? Kata suami yang Islam ini. Iya, di kitab kami ku baca kemarin katanya. Di mana? Kata orang Kristen ini kan, kata Kristen ini. Di mana? Iya, di kitab Amsal. Jadi kita menandakan wanita itu dari dalam bukan lebar katanya. Loh, kok bisa kayak gitu? Iya, punya kau kan kitab suci. Ini nggak tahu nih awam nih, yang muslim nih kan. Ini di mana? Dibukanya ini katanya. Di Amsal 23 ayat 27. Kok bisa mengklaim kayak gini? Namanya Tuhan, kan tahu dia. Mana ada, loh, setahu aku lebar, kenapa dalam? Nah, jadi itulah, jadi pikirannya di kantor. Jadi pikiran, karena punya bini dalam. Punya bini dalam. Kalau nggak kandas nggak enak katanya. Makanya tahu dia punya dia kecil juga pendek, nggak ngerti lah kan. Jadi terakhir, datang dia ribut. Kau dulu dicerca ditanya-tanya, kau dulu sama siapa pacaran? Kau gini sama pacaran? Bingung lah istrinya. Kau sama pacaran sama siapa? Gini. Ribut. Ya. Apanya ini? Terkejut, ribut. Gara-gara itu kan merusak rumah tangga ini Ella ini. Kan kurang ajar Ella ini. Cobalah. Aku sama bini aku coba. Gara-gara lobang pun campurinya. Bukan akidah Islam aja. Lobang bini pun isi hebohnya. Aduh ini ribut nih coba. Kurang ajar enggak? Masih ada orang yang sama ngadu sama aku. Memang betul. Aku jelas sama suaminya. Enggak itu bukan firman Tuhan. Aku bilang gitulah. Bahaya nih mbak. Jadi buat perempuan-perempuan yang merasa punyanya lubang dalam, silakan ngomong sama aku mau wakilin, silakan naik ke atas sampaikan ya yang komplain, nggak betul ini. tapi Bang Blender yang disuruh merenung kan Pak Momi, tapi kayaknya malah Mbak Natali yang merenung. Aku itu merenung mikirin Pak Mami nih. Pak Mami itu dia lagi mikir apa sih Pak Mami? Nah, Pak Mami bersuara. Silakan Pak Mami. Elai memang berat. Karena saya jujur saja, saya benar mencari kebenaran karena saya juga berasal dari misionaris yang taat, yang beriman. Makanya ya saya mikir gini, ketika saya ingin ketika saya beriman, maka abadi selamanya sampai maut yang menjemput saya. Ketika saya melangkah ke suatu kebenaran, maka saya harus mempersiapkan diri saya. Saya tidak mau, saya langsung, namun saya tidak mempersiapkan diri. Saya hanya mau mempersiapkan diri dengan matang, sekali beriman, sampai maut dan menjemput, sampai kepada hidup yang kekal bersama Allah di surga. Iya Pak Mami. Ya ini Pak Mami sinyalnya merah-merah ya. Jadi sebelumnya ini Bang Abu ya, ini beberapa hari lalu tuh Bang Mami pernah diskusi sama aku juga gitu ya. Dan di situ aku buka masalah tentang Yesus. Sebenarnya Yesus yang benar itu yang diceritakan di mana? Yang di Lukas apa di Matius gitu ya. Karena sebelumnya beliau ingin mengkomparasikan dengan yang ada di Al-Quran. Menantang Al-Quran itu benar apa enggak di dalamnya. Nah, Yesus
Yesus Ayo, yang saudara-saudara benar Mami. menurut kebenaran sejati, bahwa Yesus yang benar itu adalah ajaran Yesus. Ketika Yesus menyuruh menyembah Allah yang esa, selesai. Itulah kebenaran. Kalau di luar Yesus itu tidak benar. Abuya ini gimana? Bang Zuma jadi naik gak, Abuya? Ahib Blender yang ngontek, bukan saya. Saya nggak Oh, WA. Bang Blender yang kontak. Silakan, Ahib. Siapa yang mau mualaf? Apa Kepas lagi panas. kau merusuh aja kau. Kepas panas, kepas panas. Panas kau. Kalau udah mau lapor panas kau. Bang Dewa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Sukses. Bang Dewa nih, kalau masalah lubang nih semangat nih, ya kan, menyambung ya kan. Masuk, Bang Dewa, masuk ke lubang, masuk. Silakan sakol, Bang Dewa, sakol. Kalau kita mau bahas lobang, kita harus punya akun banyak. Ini akun Dewa sisa satu. Iya, ini Ahib Blender cari masalah, tahu akun saya kepenet semua. Enggak bahas itu Bang Dewa, enggak bahas itu Bang Dewa. Ini Bang Dewa, ini saudara dari Kristen ya, Pak Mami Santo ini udah sering diskusi, terus dia udah sadar gitu. Nabi Muhammad itu utusan, Yesus cuma utusan, dan dia harus menyembah Allah. Tinggal registrasi loginnya aja ini yang belum ini Bang Dewa. Silakan Bang Dewa. Iya. Ini 8 orang di atas orang. Tapi ini ada satu orang-orang lagi di sini. Tapi nggak apa-apa lah. Udah tahu aku siapa namanya. Udah tahu siapa. Pasti Kepas. Baik, Pak Momi. Kalau mau mencari kebenaran itu sebenarnya ada di kitab Pak Momi sendiri. Ya, baca aja bagaimana isi pengajaran Yesus, perintah-perintah Yesus yang harus didengar oleh Pak Momi. Tadi Pak Momi sudah mengatakan tidak ada kebenaran selain Yesus. Kami mengakui itu. Cuma sayang nilai kebenaran di zaman Yesus itu pada saat di zaman Yesus itu sendiri, dan Yesus sayangnya, walaupun Yesus itu kebenaran, tetapi sayangnya hanya untuk Bani Israel. Yesus mengajari umatnya agar hanya menyembah kepada Allah. Dia tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk menyembah dirinya dengan alasan bahwa Allah berada dalam diri kita. Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 6 nomor 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Apakah Yesus guru? Yesus guru, kami mengakui. Jadikanlah bangsa muridku. Artinya Yesus itu guru. Andaikan perkataannya jadikanlah hambaku, itu Yesus jelas di situ Tuhan. Tetapi di situ sayangnya kata-katanya jadikanlah bangsa muridku. Murid dengan guru, tidak mungkin murid dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah guru Yahudi yang mengajarkan Taurat untuk hanya menyembah Tuhan Allah. Markus 12 nomor 29, dengarlah hai umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata-kata esa berarti tidak ada dalam diri Yesus. Andaikan Tuhan itu adalah dirinya atau ada dalam dirinya, maka dengan tegas ia akan mengatakan sambil menunjuk kepada dirinya sendiri. Ini jelas di situ. Ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, semua muridnya lari meninggalkan Yesus. Kenapa mereka lari? Karena di dalam Markus 14 nomor 50, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Andaikan ya pernyataan Yesus yang mengatakan segala kuasa di surga diberikan kepada Yesus, kenapa murid-muridnya harus lari? Harus lari ketakutan. Kenapa? Ternyata Yesus tidak punya kekuatan sama sekali. Tidak ada. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Saran dari Dewa, Bang Momi baca lagi aja Bible-nya. Nanti di situ akan ketahuan siapa Yesus menurut Yesus. Apakah dia utusan ataukah dia itu adalah Tuhan. Ternyata tidak ada satupun pernyataan di dalam Bible yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mereka itu senangnya ayat yang remang-remang. Ayat remang-remang disimpulkan, sementara ayat ambigu, ayat yang betul-betul secara gamblang mereka bikin remang-remang. Contoh, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini ayat-ayat gamblang. Mau disimpulkan seperti apa ayat ini?
Sementara mereka tidak suka ayat itu, mereka melarikan kepada ayat yang remang-remang. Pada mulanya adalah firman, firman bersama. Mereka simpulkan ayat gamblang, mereka bikin remang-remang, sementara ayat remang-remang mereka simpulkan. Ya, kurang lebih seperti itu dulu. Silakan. Benar sekali. Karena saya yakin dengan imam bahwa Allah yang Maha Esa itu kalau ketika dia datang ke bumi maka bumi akan hancur lebur. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menangkis cahaya dan terang dari Allah yang Maha Esa itu. Maka Allah yang Maha Esa itu hanya bisa mengutus para nabi-nabi untuk mewartakan kebenarannya, mewartakan kebenaran sejati yang ada dalam diri Allah. Benar sekali Bang Dewa apa yang disampaikan. Bang, coba belajar Allah, Bang. Coba gitu. Allah, coba tes belajar. Allah. Mantap kali, Masya Allah. Keren kali, Bang. Bang Blender, Bang Zumanya gimana Bang Blender? Oh iya, coba tengok di akhi privat itu akunnya kan, nanti kalau minta permintaan. Oh, enggak di WA. Udah ke WA, dia kan nanti minta permintaan privat. Belum nyampe. Oh, Ya. gitu. Oh, mau Iya Bang syahadat. Dewa. Jadi ini tinggal syahadatnya aja nih Bang Dewa. Iya, 30 udah menit oke. insya Allah saya bisa, Bang. Ya udah, nanti dia kemari kok. Tunggu aja. Alhamdulillah. Kirim KTP. Ini Kepas kenapa? Dibuang Kepas- dulu aja tuh. Kepas Abuya, kesetrum kita turunin aja ya. ini orang-orang ini. Kepas Oh, kamu Bang turun Zuma dulu udah ya. live di YouTube-nya katanya Bang Zuma. Iya, udah oh, live. Bang Zuma sudah live di YouTube. Nah, Insya Allah kita- sebentar lagi itu. Kita Iya, turunkan udah di Kepas YouTube biar itu, Bang Bang Zuma aja yang di sini. Kepas ini buang aja dulu dia panas dia. Tapi kasihan gini ya. guru-guru ya, Pak Momi, biar nanti tidak lama prosesnya, kalau memang sudah benar-benar yakin di dalam hati meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ataupun para rasul utusan Tuhan sebelum Nabi Muhammad seperti Yesus atau Nabi Isa, seperti Nabi Musa dan lain sebagainya, itu dianggap hanya utusan saja, tidak dianggap Tuhan. Maka segeralah nanti berikrar melalui 2 kalimat syahadat, tetapi harus ada data-data dulu yang kami terima biar nanti diproses sertifikat mu'alaf. Itu sangat penting ya saudaraku. Kalau bisa dikirim KTP kalau memang Pak Momi benar-benar mau berikrar gitu. Tapi ingat ya, tadi saya sudah memberikan penegasan, tidak ada paksaan, kami hanya menyampaikan itu kan, karena semua manusia sudah diberikan akal untuk memilih. Begitu Pak Momi. Silahkan Pak Momi, gimana? Siap untuk memberikan data foto KTP untuk sertifikat mu'alaf atau seperti apa? Silakan Pak Momi. Saya mempersiapkan hati dan batin secara keseluruhan dalam jiwa dan raga. Mbak Natali, Abang Dadewa semuanya, Ahi Blender, Ahi Peri, Ahi Erwin. Siap. Siap, Iya. siap. Duh, aku noise ya? Enggak. Aku noise ya? Noise juga enggak apa-apa buat Mbak Natali. Enggak Ya, apa-apa. benar. Aduh. Saya juga enggak berani. Bentar, aku benerin perangkatku bentar. Aja dulu. Saya juga enggak berani negur kalau sama Mbak Natali, diam aja. Ngomong-ngomong, suaminya ada di sebelah nggak? Takut juga ini. Ya, kembali nyambung ya Pak Momi. Tadi Pak Momi aja sudah mengatakan apa sih, tidak ada yang sanggup melihat Allah. Kita setuju di situ. Tidak ada manusia manapun juga melihat Allah. Bahkan manusia akan hancur ketika melihat Allah. Nah, di dalam perjanjian baru ini aneh. Ketika manusia melihat Tuhan, malah Tuhan yang binasa. Apakah ini nggak kebalik ajarannya? Kebalik. Ketika Pak Momi itu masih memeluk dalam keadaan Kristen, sampai kapanpun juga akalnya tidak akan berfungsi ketika berdiskusi mengenai soal konsep ketuhanan. Tidak akan pernah berfungsi. Kenapa? Karena bertentangan dengan akal di dalam ajaran Bible. Bertentangan itu. Apa yang tidak bertentangan coba? Terus Dewa sendiri bingung ya. Kemarin pada saat Dewa diskusi, kok orang-orang Kristen itu sangat suka, sangat senang kalau misalkan Tuhannya itu digantung, Tuhannya itu ditampar, Tuhannya itu dipukul pakai buluh,
Tuhannya diperlakukan seperti ini, seperti itu. Mereka sangat suka. Dibikin miniatur juga ketika- bang, bikin miniatur. Lanjut. Tapi ketika Yesus itu berbahagia, mereka kesetanan. Contoh, Yesus dikatakan bahwa beliau itu menikah. Menikah itu kan kabar baik. Betul tidak? Tetapi kenapa setiap orang Kristen begitu mendengar Yesus menikah, disajikan datanya, ternyata mereka semua kesetanan. Mereka seolah-olah pengen Yesus itu menderita, Yesus itu menderita, Yesus itu menderita. Tidak boleh yang namanya bahagia. Ini, aduh, ada Bang Juma di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kasih tepuk tangan dulu untuk Bang Dewa ya, Gurunda ya. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam wabarakatuh adikku. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, sehat Bang ya? Sehat. Oh, sehat kali. Masih suka nyiram WC setelah BAB Bang? Masih? Masih. Sama kebiasaan. Nggak ada akhlak ini Bang Dewa kalau nanya. Udah masuk. Ya, Iya. Bang, Gimana? ini mungkin Siap. momi apa ini ya, teman saudara kita Kristen. Beliau ini sudah tidak yakin dengan kitabnya, Bibelnya, sudah Siap. tidak meyakinin, dan dia sudah percaya bahwasanya Yesus adalah utusan, kan begitu. Dan dia yakin Yesus itu baik dan Yesus itu menyampaikan kebenaran, dan dia meyakini Tuhan satu-satunya yaitu Allah. Hanya saja hidayah itu kan milik Allah. Mungkin tadi dia mengatakan, saya coba undang Bang Zuma, mungkin dia hanya ingin merenungkan. Silahkan kalian sampaikan, saya di sini sambil merenungkan. Jadi mudah-mudahan beliau ini akan mendapatkan hidayah. Mungkin bisa Abang berikan masukan lagi kepada beliau ya. Mudah-mudahan yang beliau renungkan itu mendapat hidayah pada pagi hari ini ya. Silakan Bang Momi, monitor. Izin dikit Ya. bentar, Bang Blender. Tadi juga sempat aku tanya, katanya dia juga udah yakin Bang Zuma kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya boleh sedikit ya teman-teman. Fadol Gurunda, Masya Allah, fadol. Masya Allah. Jadi kita ini Islam Kristen meyakini akan adanya Nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Umat Islam menyebutnya Nabi Isa, orang Yahudi menyebutnya Yesua, orang Roma menyebutnya Isus, orang Indonesia menyebutnya Yesus. Apakah oknum ini adalah sama? Nah, ini pertanyaan klasik. Kalau yang ditanya, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat dan mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah oknum yang sama. Tapi ketika berbicara mengenai oknum yang datang kepada Paulus, yang datang kemudian kepada orang-orang Kristen, yang orang Kristen sebut dengan Roh Kudus, itu bukan Yesus. Itu beda lagi. Itu adalah makhluk yang sering kita bahas, yang memang meminta kepada Allah untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Nah, Allah kemudian tidak menginginkan keturunan Adam semuanya masuk neraka, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran itu cakupannya apa? Seibarat reformasi, cakupannya Orde Baru, Orde Lama. Al-Quran itu bagian daripada materi yang ada di dalamnya adalah membahas tentang agama terdahulu, bangsa terdahulu, keadaan mereka, tipikal mereka, sifat-sifat mereka, karakter mereka, dan perilaku mereka. Jadi kalau Al-Quran banyak membahas tentang orang-orang kufur, orang-orang kafir, wajar. Karena Al-Quran datang sebagai penolong terhadap orang-orang yang kemudian jauh keluar dari kaidah beragama dengan agama yang benar. Makanya Al-Quran mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha
wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah pencipta langit dan bumi itu hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk, setan yang durhaka. Nah, kalau saya bertanya terhadap sahabat-sahabat yang ada di sini dan juga rekan Kristen yang ada di sini, di dalam kitab Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, endingnya di 15, siapa yang menggenapi ketika Tuhan berseru kepada iblis, ke dalam dunia orang mati aku akan menurunkan engkau. Siapa yang menggenapi ini? Turun ke alam maut. Ada yang bisa jawab dengan jujur? Siapa yang pernah mengalami tanda Mungkin ini? dari Bang Mumi dulu. Bang Mumi barangkali ingin menjawab, silakan dibuka mute-nya, Pak Mumi. Kita nggak berdebat ya, kita hanya berdiskusi ringan. Yang menggenapi turun ke alam maut Yesus. Oke, itu pertanyaan dan jawabannya sangat luar biasa. Kata Tuhan di data nomor 15-nya, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu satu. Yang kedua, kepada siapa Yesus memberikan tanda Yunus, yaitu bangkit dari perut bumi? Kepada siapa? Di dalam Matius 12. Dibuka mute-nya, Pak Mumi. Kepada Bani Israel. Masya Allah. Jadi kepada Bani Israel, dan spesifikasi yang muncul di sana, Yesus mengatakan pada hari saat beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata, Guru, ya Paman, kami ingin melihat satu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tinggal di dalam rahim 3 hari 3 malam, berarti hari ketiga dia harus keluar. Ini tanda untuk angkatan jahat. Sesi kedua, level kedua. Tadi level pertamanya, siapa yang menggenapi ketika Allah berkata, Tuhan berkata dalam Yesaya 14:15, sebaliknya ke dunia orang mati akan aku turunkan engkau. Itu yang menggenapi adalah iblis, setan. Nah, Yesus kemudian berkata di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 42. Sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain daripada tanda apa? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Ini angkatan jahat punya kode. Jadi iblis masuk ke dalam kubur, angkatan jahat dikasih tanda. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali adanya orang yang keluar dari kubur setelah dia berdiam 3 hari 3 malam di perut bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pertanyaan level ketiga. Di dalam Matius 12, angkatan jahat ini kemudian kerasukan setan. Ketika orang ini bertobat, lalu kemudian tidak lama berselang dia bertobat, masuk kembali 8 ruh iblis ke dalam tubuhnya, sehingga dia semakin jahat, dan orang ini kemudian seangkatan dengan Yesus. Jadi yang pertama, ada setan masuk ke alam kubur. Yang kedua, ada setan yang keluar dari kubur untuk angkatan jahat. Dan yang ketiga, setan ini kemudian masuk ke dalam sosok manusia yang seangkatan dengan angkatan jahat,
8 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, sehingga apa kata Yesus, lalu keluarlah iblis tersebut dan mengajak ke-7 iblis lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk kembali berdiam di orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Pertanyaan saya nih kepada Muslim dan juga kepada saudara Kristen, siapa yang menggenapi angkatan jahat tersebut yang padanya ada roh-roh yang datang kepadanya, lalu setelah itu dia menjadi pengajar, setelah itu dia menjadi pembimbing, setelah itu dia minta kemudian diteladani, setelah itu kemudian dia mendirikan sekte, setelah itu kemudian dia membantah segala firman yang maha tinggi, kemudian dia membentuk pola baru, sekte baru, dan kemudian diusir dari umatnya Bani Israel. Ini siapa oknumnya? Paulus, pendiri Kristen. Yaitu Rasul Paulus. Allahu Akbar. Level 4. Ini yang terakhir. Kita jangan terlalu banyak. Harusnya ada 13, tapi keempat aja. Mudah-mudahan kita nyampe ke sana. 14 ini, yang keempat ini akan membuat kita kemudian terbuka cakrawala berfikir. Tadi saudara kita Mumi mengatakan Rasul Paulus. Kita lari ke data nomor 15 dari Matius 24. Apa yang dikatakan di sana oleh Yesus? Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada orang Roma. Apa kata Yesus? Apabila sang pembinasa keji kamu lihat berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi ada pembinasa kemudian berdiri di tempat yang suci. Kedudukan rasul itu adalah kedudukan yang suci. Pembinasa keji adalah orang yang menggiring manusia untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa dia menggiring manusia ke dalam neraka? Karena manusia yang menjadi pengikutnya ini menanggalkan akal sehatnya untuk kemudian mengikuti ajaran sesat. Sehingga endingnya apa? Diusir oleh yang mereka sembah kelak. Lenyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini sudah nyata betul. Apabila kamu melihat seorang pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel menubuatkan kemudian di dalam Daniel 7 nomor 25, ternyata sang pembinasa keji ini membantah perkataan sang yang maha tinggi. Nah, sang yang maha tinggi mengatakan di dalam Ulangan 27, terkutuklah orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya, terkutuklah orang yang menganiaya anak yatim piatu, terkutuklah orang yang tidak memperhatikan hukum Taurat dengan perbuatan, terkutuklah orang yang makan suap, terkutuklah orang yang curang dalam penggarisan pembatasan tanah, terkutuklah, 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 terkutuklah. Itu di Ulangan 27. Yang dikutuk itu item-itemnya diantaranya adalah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu kata ya, sang maha tinggi. Nah, coba kita lihat makhluk yang merasuki oknum jahat ini, angkatan jahat ini, mengajarkan oknum tersebut berkata begini. Dulu yang kuanggap sebagai kebenaran, setelah Yesus datang kepadaku, makhluk yang datang mengaku Yesus kepadaku masuk ke dalam jiwaku, sejak itulah yang dulu ku anggap baik, sekarang ku anggap tinja, ku anggap tai, ku anggap sampah. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang tadinya benar menurutku, begitu datang makhluk itu kepada aku menganggap itu semua adalah tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Aku menganggap itu adalah sampah. Ini siapa ini? Yang menggenapi Matius 24 nomor 15, yang dulu di tempat yang suci ini ngaku-ngaku rasul, tetapi ternyata dia pembinasa keji. Ini sudah jelas bagi orang yang berpikir. Kita jujur aja, dibawa siapa kira-kira? Semua pasti udah tahu. Hanya orang yang mempersempit kemudian akalnya untuk menolak kebenaran itu.
Nah, inilah yang Al-Quran sebutkan kemudian, wa iyadu'una illa syaitanan marida. Kenapa? Sang pembinasa keji ini menggiring manusia untuk menyembah kepada makhluk tersebut. Makanya Allah bertanya pada masa orang di sidang, Nabi Isa ditanya, wahai Isa, kak dia, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas. Hei, sini kamu. Coba kamu tengok tuh orang semua pada hitam kepalanya, matanya cuma satu. Gak berfungsi matanya sebelah. Matanya semuanya sudah satu semua. Apakah kamu yang mengajarkan dia menuhankan dirimu selain aku? Nabi Isa berkata menjawab, la, tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin aku mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku ajarkan kepada mereka. Aku mengajarkan apa yang kau perintahkan. Ma qultu illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Bahkan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Oh, jadi bukan kamu yang mengajarkan itu? Bukan. Nah, coba kau bicara sama dia. Maka bicara Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Pada hari terakhir nanti memang banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, dan mengusir setan pakai namamu? Pada hari itu jugalah aku akan berkata dan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Subhanallah. Kenapa kemudian Yesus tidak mengenal orang-orang ini? Karena sejatinya yang mereka sembah itu adalah makhluk yang datang kepada sang pembinasa keji, yang duduk di tempat kudus, yang berdiri di tempat kudus, mendapatkan titel kebanggaan rasul. Sedangkan rasul itu adalah seorang nabi yang ditasbihkan, yang ditahirkan, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kalam dari langit kepada manusia. Dia menerima pernyataan dari makhluk gaib, makhluk halus yang datang hanya dengan suara dan cahaya, lalu dijadikan itu sebagai pengajaran kepada orang. Kemudian Yesus tidak mengenal orang-orang tersebut, karena Yesus, loh, aku nggak pernah ngajarin kayak gini kok. Kok bisa kayak gini intinya? Siapa yang ngajarin kalian? Aku tidak mengenal kalian. Enyah daripadaku. Silakan engkau cari Tuhanmu. Nah, makanya dalam Al-Quran mengatakan apa? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Dan nanti kata Allah, apa yang mereka sembah, orang-orang kafir sembah, akan memusuhi mereka sendiri. Nah, terbukti Matius 7, 22, 23, Yesus memusuhi orang-orang Kristen. Kata Allah, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap Yesus, Nabi Isa, akan diingkari oleh Nabi Isa. Nah, terbukti Matius 7, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Tuhan, bukankah kami bernubuat loh, bermujizat, mengusir setan pakai namamu loh? Harusnya kau terima itu, kau kan Tuhan. Apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua itu adalah pembuat kejahatan. Oh no, kamu itu Tuhan. Tidak. Jangan kau permalukan aku di hadapan Tuhanku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hentikan itu. Maka hari ini ketika Al-Quran itu datang meluruskan ajaran-ajaran seperti ini, ditelaah dengan akal sehat, dengan penuh kesadaran, ikhlas, demi keselamatan di akhirat nanti, bukan ego, maka orang-orang itu akan menyatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya kenapa Al-Quran itu disebut sebagai kabar gembira? Al-Quran disebut kabar gembira itu kenapa? Karena bergembiralah orang-orang yang selama ini melakukan satu prosesi keagamaan tidak ada dasar pijakan.
bingung. Orang yang mencari kebenaran bingung. Disuruh beribadah, ibadah hari Minggu, perintahnya mana? Tak ada. Bingung mereka. Mereka hanya melakukan ritual-ritual yang diperintahkan dan diajarkan oleh nenek moyang mereka. Bingung. Mereka beribadah, mereka makan makanan yang diharamkan, mereka melakukan satu prosesi-prosesi keagamaan yang tidak ada dasar pijakannya kemudian. Maka apa yang terjadi? Ketika Al-Quran didatangkan kepada mereka, mereka kemudian menerima kabar gembira tersebut. Mereka kemudian merasa ada penolongnya bagi orang yang berakal. Nah, bergembiralah kemudian orang yang menerima kabar besar, karena Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah kabar besar bagi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang memikirkan keselamatannya kelak di akhirat. Al-Quran menyatakan dengan sangat jelas di dalam surah Sad ayat ke-6, yang jauh meninggalkan ajaran Tuhan, kemudian ketika datang Al-Quran, mereka yang masih bisa diselamatkan, antum anhu mu'aridun, yang kamu berpaling darinya, yaitu Al-Quran, akan kembali kepada kehadirat Allah, kembali kepada hidayah Allah. Nah, inilah yang Al-Quran sampaikan. Maka berbahagialah orang yang sempat menerima pengajaran dari teman-teman apologet Islam, untuk mereka ketahui titik kebenaran yang sesungguhnya. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, Islam artinya selamat, dan Yesus rupa-rupanya memang bergelar juru selamat, maka Islam adalah ajaran Yesus. Mari kita buktikan. Sederhana, 15 sampai 1 menit. Dikatakan apa kemudian di dalam kitabnya orang Kristen? Barang siapa yang menampar pipi kananmu, kirimu, berikan jugalah pipi kirimu, kananmu. Ini bisa nggak diperhatikan? Tak bisa. Tapi yang diperhatikan oleh Kristen hari ini apa? Ajaran Islam. Yang dianggap kemudian menghujat dilaporkan polisi. Itu ajaran siapa? Ya ajaran Islam. Harusnya kalau ajaran Kristen yang diperhatikan, ya jangan dilaporkan. Tapi rupa-rupanya Yesus sebagai juru selamat memberikan jalan menuju kepada Islam. Makanya di dalam Yeremia 29 nomor 11 Tuhan berfirman, berkata apa? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan yang mencelakakan, kata Allah, kata Tuhan di sana. Artinya bahwa Yesus disebut juru selamat, Yesus itu juru Islam. Islam ini rahmatan lil alamin. Tanpa saudara-saudara Kristen sadari, saban hari mereka kemudian mempraktekkan di luar Bible ajaran Islam. Contoh, memaafkan, ya toh? Melaporkan kemaksiatan, melaporkan sesuatu yang tidak baik, marah terhadap kemungkaran, benci terhadap kesalahan. Itu semua adalah praktek jalan ajaran dalam ajaran Islam. Memusuhi, mengasihi musuh, itu ajaran Kristen. Tapi prakteknya Kristen justru membenci kepada musuh. Kenapa? Karena musuh itu identik dengan setan, dan setan itu adalah musuh manusia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, Kristen memperhatikan itu, bukan memperhatikan ajaran Kristen. Tapi justru Kristen tidak menyadari bahwa sehari-hari ketika mereka benci kepada penghujat, ketika mereka benci kepada orang yang menghina agama mereka, itu mereka sedang tidak memperhatikan kasihi musuhmu, tetapi sedang memperhatikan apa? Rahmatan lil alamin. Bahwa segala sesuatu kemungkaran itu tidak cocok untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah. Dalam prakteknya Kristen justru memperhatikan ajaran Islam. Ajaran tampar pipi kiri, pipi kanan, ampunilah segala
kesalahan musuh-musuhmu, rangkullah mereka, peliharalah mereka, jagalah mereka, sayangilah mereka, kasihilah mereka lebih dari kau mengasihi dirimu sendiri. Itu hanya bullshit, hanya simbol, hanya buah bibir saja, hanya aksesoris. Pada prinsipnya yang diperhatikan adalah apa yang dirancang oleh Allah. Yeremia 29 tadi yang kumaksud. Aku tahu rancanganku tentang kalian wahai anak Adam. Aku tahu rancanganku tentang kalian adalah rancangan damai sejahtera, rancangan Islam, rancangan salam, bukan rancangan yang membinasakan. Dan Yesus diutus kemudian sebagai apa? Yesus diutus bukan sebagai juru tumbal, bukan sebagai juru salib, bukan sebagai juru khianat, bukan sebagai juru suap, bukan. Tapi Yesus diutus sebagai juru selamat. Dia diutus sebagai juru Islam. Akulah guru, akulah Tuhan. Guru apa? Yesus adalah ustaz. Yesus bukan pendeta. Yesus ustaz. Dia adalah seorang muslim. Dia seorang muslim yang taat. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, makhluk Tuhan yang suci, dia mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan. La haula wala quwata illa billah. Sang juru selamat, sang juru Islam telah menunjukkan kemudian bagaimana menjadi seorang Islam yang baik, bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik. Yesus tidak pernah mempraktikkan bagaimana caranya menjadi Kristen, bagaimana caranya bakar babi, bagaimana caranya masak babi, bagaimana caranya menyembelih babi, bagaimana caranya berjoget di gereja, bagaimana caranya masuk ke gereja, bagaimana caranya duduk di gereja, bagaimana caranya mendengarkan khotbah di gereja, bagaimana caranya menyembah kepada dirinya. Yesus tidak pernah mempraktikkan itu. Padahal di dalam kitab saudara Kristen 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, coba kita lihat, yang hidup seperti Yesus Islam atau Kristen? Justru Islam yang hidupnya sama seperti Yesus. Kristen sama seperti siapa Kristen ini? Makan babi. Sama siapa? Ikut siapa dia? Makan anjing, makan monyet, makan komodo, makan tikus, makan buaya, makan kuda nil, makan harimau, makan komodo, makan kodok, cicak pun mungkin dimakan. Ikut siapa ente? Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud. Kristen mana ada? Kalian ikut siapa? Sedangkan Yesus itu, kata kitab saudara di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus ada dalam dirinya, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Subhanallah. Ini kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita nih, tiba waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Yesus dengar. Kemudian setelah azan bunyi lonceng. Kalau yang memukul lonceng itu sudah tua, bunyi loncengnya beda. Berserak. Habis itu disuarakan juga, pakai toa juga dong. Pakai toa juga. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Maka bersegeralah ke rumah ibadah gereja untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kaget dia apabila pada saat itu dia sedang ngopi, tumpah kopinya, gemetaran badannya,
merah matanya, kupingnya menyala. Apa ini? Ajaran siapa ini? Maka singkat cerita, Yesus mengarahkan langkahnya kemana? Ke gereja atau ke masjid? Hayya 'alas shalah. Panggilan seruan untuk sujud. Hayya 'alal falah. Seruan untuk menuju kepada kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berseru tunduk kepada Sang Yang Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Kemana hendak kaki Yesus melangkah? Kita intip. Tak, 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 tak. Rupa-rupanya Yesus wudhu, melepaskan sandal lalu mengucapkan apa? Assalamu alaikum, salam alaikum. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, An-Nisa ayat 159, tak ada satupun ahli kitab yang bertemu Yesus Nabi Isa kelak di akhir zaman, melainkan mereka semuanya akan menjadi Muslim. Itu ending terakhirnya. Tidak ada satupun orang Kristen di hari terakhir kelak yang bertemu dengan Yesus yang tidak diusir. Hebatnya tuh. Kalau di Al-Quran tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam di penghujung kehidupan di dunia ini. Sedangkan Kristen di dalam Matius 7, tak ada satupun Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan, bla 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 bla, yang tidak diusir dan dicap sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus. Ini luar biasa. Bagi orang-orang yang berakal, mau beriman dan diterima oleh Yesus atau mau diusir. Hanya orang konyol, koplak, dungu bin Bahlul yang mau diusir oleh Yesus. Kalau saya sih nggak mau. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditelaah dengan baik. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sedikitnya tadi saya mau meluruskan benar ya yang dikatakan mau Jumat. Terkejut juga tadi, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, ya kan? Ini malah mereka pula yang duluan melapor, ya kan? Seharusnya kita duluan melapor, mereka enggak. Aku bingung juga aku nih. Ya, betul juga. Baru teringat aku nih. Mereka menjalankan kemana-mana menggo. Wah, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, hukum kasih. Loh, kok nggak sesuai ya? Juga bingung. Seharusnya kita nih kan yang Islam ya kan, duluan lapor, mereka memaafkan. Kita duluan lapor, mereka memaafkan. Tapi ini mereka pula duluan lapor. Wah, hukum kasih apa itu? Jelas lanjut mungkin. Berserak Ben. Masya Allah, Gurunda. Tapi sebelum ke Pak Momi, ini juga ada Bang Jai ya. Tapi nanti Pak Momi dulu. Tapi saya sapa dulu Bang Jai. Selamat siang Bang Jai. Halo, selamat pagi. Iya, Bang Jai ini juga Kristen ketika dia dulu rajin ke gereja, ketika mendengarkan narasi-narasi ya, data-data yang disampaikan oleh Gurunda, sekarang dia jadi nggak pernah ke gereja, Gurunda. Jangan salahkan saya. Ada berapa hari kan pernah diskusi sama Bang Juma itu waktu sama Unerifa. Cuman masih aku kan lah ninggal ke apa itu Bible terus doktrin lah cak itu. Cuman aku kan tidak mau didikte, aku nak tahu dewek cak itu. Jadi ada beberapa poin terus ada beberapa pertanyaan yang nak aku tanya ke juga nanti mau ditanyakan gitu sama ya, Bang Jai izin nanti dulu ya, Bang Momi dulu ya, Bang Jai. Oh, yang kita Palembang kok. Iya nih, Bang Cek. Oh, Palembang. Palembang lebih condong ke Islam ya. Uang kita Palembang kok, Bang Leder. Iya. Oh. Cuma emang bukan tidak tahu yo lah dari kakek nenek di sini cak itu. Cuma tidak tahu aslinya mana. Aku di Banyuasin.
Palembang lebih identik Islam loh, tapi Iya, kok banyak ini nian. Kristen ya? Iya, iya, banyak. Ya udahlah bang, kembali ke fitrahnya bang, apalagi udah ya kan? Kaget dulu bang, kan Belajar dulu. jangan tidak bisa dipaksa juga, cuman memang lah males ke gereja. Cuman kaget lah, ada beberapa ini ada catatan-catatan yang nanti aku nak tanya ke Bang Jumo juga. Iya, sabar dulu ya Bang Jai, standby dulu ya, nggak Aku apa-apa ya. nyimak dulu. Ya, terima kasih. Pak Mumi, silakan Pak Mumi, ditanggapi dulu gimana Pak Mumi? Luar biasa sekali penjelasan dari Bang Juma, sangat detail, simpel, sangat jelas. Itulah kebenaran sampai menembusi hati saya dan menghancurkan segala sung-sung tulangku, hancur lebur ketika mendengarkannya. Maka buktinya saya juga nggak masuk gereja sudah 4 tahun, dan ketika saya mengikuti ajaran Yesus yang adalah sunat, saya harus mencari bait Allah di mana ke bait Allah, saya harus berjuang. Tetapi saya merenungkan kembali bahwa kebenaran sudah ada di depan mata. Cuma satu poin, yaitu kenapa ya? Saya tanya lagi ya. Coba berikan saya solusi kenapa keikhlasan itu sangat berat di dunia ini. Aduh Tuhan, ya Allah yang Maha Esa, berikanlah saya kemudahan. Keikhlasan itu kenapa Amin, berat? amin ya Allah, berikan kemudahan kepada Mumi Allah. Ikhlas itu berat. Itu saya sampaikan sementara dulu. Ya. Ya, sebelum ke Gurunda, izin Gurunda, tadi saya kepental Ikhwan Pilah ya, saya kepental dan ada peringatan juga. Saya minta bantuan kepada semuanya saudaraku yang di bawah, minta bantu tap layar ya, biar kuat komalnya, biar tidak rungkat. Lanjut Gurunda. Sebelum ke sana kita semua teman-teman kita doakan ya buat Bang Momi ini ya, semoga Allah memudahkan beliau ya dan benar-benar memberikan keikhlasan ya. Amin, amin ya Allah. Amin. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ada surah di dalam Al-Quran, nama surahnya itu Al-Ikhlas, tetapi di dalamnya tak ada satupun kata ikhlas. Ini apa maksudnya? Di dalam kaidah bahwa Al-Quran itu disampaikan bagi mereka yang berakal. Makanya Al-Quran ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah, Iqra, baca. Rupa-rupanya cakupan dari membaca inilah yang menghantarkan manusia sampai kepada kesempurnaan. Apa yang kita capai hari ini, bisa menikmati pesawat, mobil, motor, HP, internet. Rupa-rupanya semua pencapaian anak keturunan Adam itu diawali dari Iqra, membaca. Orang menjadi profesor itu karena membaca. Orang menjadi dokter karena membaca. Menjadi pilot karena membaca. Membuat komputer karena membaca. Bikin HP, internet karena membaca. Nah, kita berbicara mengenai ikhlas. Orang tidak akan paham tentang ikhlas itu secara sempurna kalau dia itu tidak dekat kepada Allah. Orang yang jauh dari Allah, jangankan mengenal kata ikhlas, implementasi praktek ikhlas, mengenal dirinya aja kagak. Bagaimana mau ikhlas? Al-Quran kemudian mengantar umat Islam itu, kenapa mereka itu berseri-seri, wajah mereka itu enak dipandang mata, mereka berbicara itu nyaman, mereka bersikap itu indah sekali umat Islam itu. Kenapa? Karena hatinya terpompah, kemudian ada hubungan langsung, horizontal, langsung kepada Allah, dan hatinya langsung kepada manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ini rupanya penyebabnya. Umat Islam itu tidak pernah merasa sendiri.
tuwaswisu bihi nafsu, dan sungguh aku telah menciptakanmu dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu. Jadi hati ini yang selalu menjadi tolak ukurnya. Makanya umat Islam itu selalu ikhlas, karena hati selalu terdeteksi oleh Allah. Allah melihat hatiku. Ketika hati saya mengatakan, oh, orang ini datang lagi-lagi mau minta sepatu, lagi-lagi mau pakai baju, mau pinjam mobil lagi orang ini. Hati ini tidak diizinkan untuk berkata demikian. Kenapa? Umat Islam selalu hatinya itu berkesinambungan dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Walaqad halaknal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Makanya umat Islam itu bersyahadat, Bang, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang dilontarkan oleh lisannya adalah apa yang terketuk di dalam hatinya. Itu umat Islam. Makanya umat Islam itu sangat peka. Umat Islam itu ketika dia berbuat, yang berbicara, yang berjalan, yang memberi keputusan itu kalbu, hati. Ketika mereka memberi ikhlas betul-betul ikhlas. Itu Islam. Karena itu diajarkan. Mereka punya hati selalu berkesinambungan, selalu berinteraksi dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Tak ada terputus. Tak terputus mereka itu. Bahkan mereka yang ahli ibadah, orang yang sudah sampai level ma'rifat, zikirnya itu zikir nadi. Denyut nadinya itu adalah zikirnya. Detakan jantungnya itu adalah zikirnya. Pujaan-pujaannya, pemuji-pemujiannya kepada Tuhannya. Allah, 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 Maha besar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil ngomong hatinya itu bunyi begitu. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha suci. Lari dia, duduk dia, berdiri dia, berjalan dia. Itu hatinya selalu. Itu orang yang sudah sampai pada level ma'rifat. Nah, kembali kepada yang saya katakan tadi. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Padahal di dalamnya tak ada kata ikhlas. Ketika surah Ibrahim dibahas nama Ibrahim. Ketika surah Maryam dibahas tentang surah Maryam. Ketika membahas Al-Baqarah tentang sapi betina, yang dibahas adalah sapi betina. Tapi Al-Ikhlas tak ada kata ikhlas di dalamnya. Ada apa ini? Iqra. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jangan ada yang lain. Ikhlaskan dirimu menerima apapun yang terjadi dalam hidupmu, musibah sebesar apapun yang ada padamu, penyakit separah apapun yang kamu alami. Qul, rendam hatimu, kalbumu, berenang dalam muara keesaan Allah. Tak ada kekuatan lain, hanya Allah satu-satunya Tuhan. Ikhlas. Apapun orang katakan ikhlas. Dunia mau rubuh, gunung-gunung meledak, ikhlas. La ilaha illallah. Ini ikhlas, Bu. Jangan lagi ada engkau sakit karena perkataan manusia. Jangan lagi kamu benci karena kekurangan manusia. Jangan lagi kamu sumpah serapahkan keadaan ekonomi yang engkau punya. Jangan kau merintih, mengeluh, mengundi nasib karena sakit yang kau punya. Serahkan semuanya. La ilaha illallah. Aku berasal darimu. Aku ciptaanmu. Aku makhlukmu. Aku bagian dari apa yang menjadi kebesaranmu. Jadikan aku seperti apa yang engkau mau. Qul huwallahu ahad. Engkaulah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Ikhlas. Makanya orang beriman ketika mendengarkan nama Allah, hatinya akan tergugah. Mendengarkan lafaz Allah disebut, dibacakan, hati mereka akan menangis. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qul huwallahu ahad. Ikhlas. Tak ada Tuhan selain Allah. Ente semua sampah. Kekuasaan yang kalian punya ada batasnya. Pangkat, jabatan, berbintang di pundakmu itu hanya sebuah aneh-aneh yang Tuhan berikan. La ilaha illallah. Aku hanya menghadap kepada Tuhanku, tak ada yang lain. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi orang yang ikhlas itu tidak pernah kemudian bersandar kepada manusia lain. Bahkan untuk bersandar kepada tangannya, kepada kakinya, itu tidak ada.
Orang yang beriman dan ikhlas, semuanya diserahkan kepada Allah. Ya Rabb, ku mulai hariku hari ini dengan peluh, dengan cucuran keringat, dengan air mata. Bukan aku mempersembahkan semuanya dengan kekuatanku, tidak. Semuanya ku serahkan padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya hanya kepada Allah. Tak ada upaya. Dilaporkan polisi ke kantor polisi, silakan ya Rabb, jalankan sesuai kehendakmu. Aku ikhlas, apapun itu, mati sekalipun, aku ikhlas. Semuanya hanya kepadamu aku minta. Berikan yang terbaik. Sadarkan mereka, orang-orang yang mengaku terzalimi padahal menyalimi, orang-orang yang merasa disakiti padahal menyakiti, mereka yang merasa korban tapi mereka yang mengkorbankan orang lain. Luruskan hati mereka ya Rabb, hanya Engkau tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad, ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Kekuasaan mutlak absolut milik Allah, tanpa harus mengutus makhluk sebagai anaknya untuk memperkenalkan dirinya. Akal dan hati kita sudah cukup mewakili Allah untuk kita mengenal Allah. Tidak perlu makhluk turun ke bumi, melata menjadi bayi, menjadi mayat untuk diimani sebagai Tuhan. Tidak perlu. Allah sudah menitipkan akal, Allah sudah memberikan hati, Allah sudah memberikan nabi, Allah sudah memberikan kitab suci sebagai jembatan sirat menuju kepada Rabb. Untuk apa datang melatah makhluk tapi dipermalukan, dihinakan, dinistakan, malah dijadikan tumbal? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sementara yang disifati oleh Rabbus samawati wal ardh adalah maha kuasa, maha hidup, tidak ada kelemahan padanya. Lam yalid wa lam yulad. Maka berislam kita menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak memiliki anak, yang tidak beranak, yang tidak diperanakkan. Cukup kepada esensi hakikatnya aja. La ilaha illallah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika orang pada berlomba-lomba menenteng harta, dunia ada di tangan kirinya, dunia ada di tangan kanannya. Apapun yang mereka kehendaki mereka punya. Mereka menyembah kepada makhluk. Hidupnya di dunia bermegah-megahan, mereka serba ada. Anak-anaknya sukses, ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang TNI, ada, semuanya ada. Tapi sembahannya kemudian adalah makhluk. Jangan kamu tundukkan hatimu, ikhlas, meskipun miskin, meskipun terusir, meskipun terasingkan, meskipun makan susah, tetap Allah. Ikhlas, hanya Allah. Jangan tergiur dengan sembahan-sembahan yang datang dijual seperti sales. Jangan mau. Meskipun mereka hebat, menguasai dunia, menguasai segala-galanya, tapi bagi Allah, Tuhan kita, kita harus ikhlas sepenuh hati. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ikhlas menyembah Allah dan tidak menyamakan dengan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak perlu kemudian, tidak perlu, kita tidak perlu segala-galanya. Yang kita perlukan hanya Allah. Tempat meminta, tempat memohon, tempat bersandar. Tak ada. Kenapa orang-orang para wali bisa kemudian melakukan hal-hal yang gaib? Kenapa Yesus bisa berjalan di air? Kenapa dia bisa kemudian membangkitkan orang mati? Kenapa? Karena doanya diterima. Kenapa doanya diterima? Karena tidak ada hijab antara Allah dengan dirinya. Dia satu dengan Allah. Apa yang diminta itu yang dikabulkan. Antara Allah dengan dirinya hanya ada cermin pembatas. Ketika hati itu bersih, maka cermin yang ada memperlihatkan apa yang ada di balik cermin. Begitulah Yesus, minta apapun dikabulkan. Begitulah para nabi, minta apapun dikabulkan, karena hati mereka bersih. Begitulah para wali, apa yang mereka minta diijabah oleh Allah, karena antara Allah dan dirinya ada hijab. Yang mana hijab itu hanya berupa cermin yang bersih. Semakin mereka berbuat amal kebajikan, maka semakin cerminnya itu bersih, terang tanpa noda. Begitu juga kita, antara kita dengan Tuhan kita juga ada tabir cermin. Semakin banyak dosa, semakin berlumut cermin itu, sehingga kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa melihat kekuasaannya, tidak bisa melihat kemudian kemuliaannya. Kenapa? Cerminnya berlumut, hati kita kotor. Tapi bagi orang kafir,
cermin bukan lagi buruk, bukan lagi berlumut, tapi cerminnya sudah dipecahkan, hancur selebur-leburnya, sehingga mereka tidak dapat kembali melihat Tuhan. Yang mereka lihat hanya sosok manusia yang mati, yang mati bangkit dari kubur. Itulah yang mereka lihat, itulah yang mereka sembah, yang pada akhirnya mereka akan dikatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi sahabatku, saudaraku Mumi, langkahkan kakimu dengan ikhlas. Bismillah, melangkah yang kanan. Bismillah, melangkah yang kiri. Bismillah. Indah hidup ini, indah, indah seindah-indahnya. Saya pernah ditanya oleh seorang perempuan di kantor saya, bukan staf saya, tapi dia di perusahaan lain, tapi satu gedung. Tanya gini, Bang Suma, gimana Bu? Saya kok heran ya. Herannya kenapa Bu? Orang-orang tidak pernah sholat. Coba lihat pejabat-pejabat itu. Ya di kantor saya ya waktu itu ya. Nggak sholat Bang, tapi jenjang karirnya luar biasa, gajinya luar biasa. Masjid ada di sini di kantor kita. Bunyi masjid, bukannya pergi sholat, mereka istirahat, ngumpul-ngumpul karaokean di luar. Saya lihat sendiri Bang. Sementara saya tiap hari Bang Suma lihat kan, baru bunyi masjid saya sudah di masjid ngaji. Tapi lihat pekerjaan saya beres semua, jabatan saya kok gini-gini aja terus ya Bang. Belum lagi suami saya, kayak gitu aja kerjanya. Bang Suma tahu, bulan depan suami saya kena mutasi ke Papua. Jadi waktu itu saya bilang gini, lalu ibu apa yang ibu pikirkan dari semua ini? Kok Allah kayak gitu ya Bang? Harusnya kan kita ini yang beribadah, yang didengarkan yang diijabah, kemudian doa-doa kita ini ya yang dikabulkan, karena kita yang selalu tunduk berserah diri. Sementara mereka, jadi ku bilang sama beliau, ibu minta apa rupanya? Ya minta jabatan dong sama Allah, supaya karir saya baik, suami saya juga jabatannya bagus. Kok Allah nggak mau kasih? Jadi saya bilang, kira-kira bagi Allah jabatan kayak gitu ada harganya nggak? Ya bagi Allah nggak ada lah. Harta nggak ada lah bagi Allah. Terus Anda minta sesuatu yang tidak harganya kepada Allah untuk diberikan kepada hambanya yang baik seperti ibu. Langsung dia berhenti makan, berhenti suap nasinya, dia turunkan sendoknya. Coba Bang Suma diulang tadi. Ku tanya ibu, ku bilang, harta yang ibu kejar, pangkat yang ibu kejar bagi Allah itu berharga tidak? Tidak. Jadi menurut Allah apa itu semua? Nah, itu hanya sebutir sampah. Jadi Allah hendak memberikan sampah itu kepada orang yang dicintai. Dia turunkan sendoknya, lalu dia suruh ulang. Setelah saya ulang, apa katanya? Benar ya Bang? Iya. Kira-kira ibu kalau pangkatnya naik, pekerjaannya banyak, masih ada waktu untuk ibadah rutin seperti sekarang? Astagfirullahaladzim Bang Zuma. Makasih Bang Zuma. Apa ending dari cerita saya ini? Ibu mengundurkan diri. Ibunya mengundurkan diri dari pekerjaan. Saya juga kaget. Loh, ada apa? Mengundurkan diri. Rupa-rupanya suaminya naik jabatan kepala wilayah. Suaminya kerja di Taspen waktu itu. Hebatnya lagi, dimutasi kembali ke kota Makassar, jadi kepala di sana. Subhanallah. Habis itu dia chat saya, Bang Zuma, adekku, dulu nggak pernah panggil adekku, terima kasih banyak atas nasihat-nasihat. Artinya apa? Sesulit apa sih kehidupan kita ini? Apa sulitnya kita dibandingkan Nabi Ayub? Penyakit-penyakit yang kita derita, Nabi Ayub berulat di kaki, berulat di tubuh, tapi ketika mau wudhu, ulatnya dilepasin. Sudah wudhu, ulatnya disimpan kembali di tangan. Sambil dia mengatakan, ini haknya dari Allah untuk memakan tubuhku. Ini Allah yang memerintahkan, silakan. Sampai Allah mendatangkan kesembuhan. Kita baru sakit gigi udah gak sholat. Bahkan ada yang lebih aneh lagi. Tetangganya yang beli kulkas, kita yang panas dingin, tidak ibadah.
Kenapa demikian? Karena dia jauh dari Allah. Dia tidak mengenal Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya umat Islam itu tidak terlalu cinta dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanya penjara bagi kita. Nanti di surga kita bebas sebebas-bebasnya. Ini penjara. Dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau mereka sukses dunia, wajar. Karena kenapa? Dia juga makhluk Tuhan. Dia juga hamba Allah. Dia juga punya hak untuk menikmati bahagia itu kayak mana. Dia punya hak juga untuk merasakan cinta. Dia juga punya hak untuk merasakan kasih sayang. Jadi Allah memberikan apa yang Allah mau. Mereka diberi kemudahan dalam hidup. Mereka diberi kemudian pangkat, jabatan, harta dan seterusnya dalam hidup. Dia juga makhluk Allah. Mereka juga punya hak merasakan itu di dunia, tapinya di dunia. Ya, jadi saya kira seperti itu saudara Mumi. Berat seperti apapun yang kamu hadapi saudara, kembalikan semuanya kepada Allah. Semuanya indah. Saya teringat dengan, ilmu ini saya dapatkan dari almarhum mama. Saya teringat ketika beliau meninggal. 40 hari sebelum meninggal, pas 1 Muharram, 40 hari sebelum jatuh 1 Muharram, beliau sampaikan kepada kami anak-anaknya, anakku ini puasa terakhir mama. Kaget kami. Saya bilang, Ma, ini bukan bulan suci. Ya betul, ini mau 1 Muharram kan nak. Terus mama mau puasa selepas itu 40 hari. Wallahi ini keluarga saya juga nonton. Pas hari ke-40-nya mobil mama tabrakan. Sempat masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit 6 hari. Mungkin orang-orang tahu, di rumah sakit Bone-Bone sana, Kabupaten Luwu Utara ya, ada mobil seorang ibu yang menabrak tiang listrik, terbakar di tempat. Mama saya kemudian keluar dari mobil. Masya Allah, yang lain banyak yang hangus dalam kendaraan itu. Mama tak ada sedikit pun kemudian ada bekas luka, tapi dia keluar seperti bola api dari mobil itu. Itu mama saya. Karena dia ahli ibadah. Masya Allah. Orang semua dibawa ke rumah sakit besar. Mama minta apa? Bawa saja saya ke puskesmas. Lihat badanku tak ada sedikit pun yang luka, bukan? Iya. Nah, masuk ke rumah sakit puskesmas Bone-Bone. Ini keluarga besarnya pasti dengar. Saya dari Makassar berangkat ke mana? Ke Bone-Bone sana. Sampai di rumah sakit, mama senyum. Di saat saya lagi nangis, mama senyum. Anakku sudah datang, alhamdulillah, masya Allah. Dia cerita. 3 hari sebelum meninggal, apa kata beliau? Anakku, mohon galikan mama kubur 1 kali 2 meter. Sekarang ya. Wallahi, saya tidak karang-karang cerita. Itu 3 hari sebelum meninggal. Mama jangan kayak gitulah. Mama masih bisa sehat lah, Ma. Aku bilang gitu. Tidak anakku. Ini sudah saatnya. Kalau kalian gak mau ya terpaksa suruh orang di samping puskesmas saja. Nanti tinggal bayar tanahnya. Tak ada yang mau. Hari ketiga meninggal dunia. Gila. Meninggal dunia. Bukan itu yang saya ingin cerita sama Anda. Yang ingin saya cerita ke Anda itu apa? Ketika kami baring, habis memandikan jenazah kakak saya yang meninggal karena korban itu yang pernah ku cerita. Dia natap atap, kami bertiga dengan si bungsu. Mama bilang apa? Dia tepuk perut saya, anaknya yang satu juga dia tepuk perutnya. Kami melihat ke plafon. Apa kata mama waktu itu? Anakku, ini atap tidak akan berubah warna dan akan melihat lagi mayat di sini dimandikan. 3 bulan kemudian benar beliau meninggal dunia. Gila. Terus yang ingin saya ceritakan bukan itu. Yang ingin ku ceritakan bahwa ketika saya melihat mayat orang mama saya nih, dia tersenyum. Senyumnya sangat lebar kali. Subhanallah. Ini ahli ibadah. Kenapa? Dia begitu ikhlas. Saya sejak saya bukan cerita beliau karena dia orang tua saya, enggak. Wallahi, ini saya bersumpah. Saya bangun tengah malam nih,
belum pernah saya temukan ada satu malam saya tidak temukan mama tidak dalam keadaan sujud, berdoa, sholat atau sambil ngaji. Selamanya pasti duduk di atas sejadah dengan lampu pelita minyak. Dia pegang sambil pegang Quran atau lagi ibadah. Dan itu kesaksian kami semua anak-anaknya. Jadi itu mama ikhlasnya itu yang luar biasa. Ikhlas ibadahnya, ikhlasnya itu yang kami petik. Hatinya yang kami petik. Ilmu hatinya itu luar biasa. Yang ada hanya senyum. Saya pernah suatu waktu jalan di kolong rumah, umur saya waktu itu kelas 5 apa kelas 4 SD. Jalan sama beliau dari masjid, kita potong kompas, ingin cepat ke rumah, kita lewat belakang, di bawah kolong rumahnya warga yang ada. Saya dipegang, saya kemudian memungut guntingan kain yang bekas-bekas guntingan kain, karena kebetulan memang tukang jahit ya kan ya, yang di atas tuh yang punya rumah. Begitu saya ambil, mama langsung lepaskan. Anak, nggak boleh, ini bukan punya kita kan? Iya, tapi ma ini kain, nggak dipakai lagi. Walaupun kecuali naik ke atas minta izin sama tante. Ayo naik. Kalau enggak jangan, lepas, buang, simpan kembali pada tempat. Dari situ saya belajar, ya Allah ya Rabb, indahnya orang tua ini. Tapi itu belum berpikir nanti setelah saya kuliah saya pelajari mama saya, bapak saya, masya Allah orang-orang ini gila betul. Nah dari sanalah saya belajar. Jadi saudara-saudara saya yang nyimak ini pasti tahu, orang tua saya pasti mereka kenal. Nah untuk itulah saya sampaikan apa? Belajar untuk ikhlas. Orang-orang ikhlas itu mati pun ikhlas mereka. Ruhnya dipanggil, jasadnya dipisahkan dengan ruhnya. Ikhlas, gila, ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Tak ada rasa menderita, tak ada rasa sesak sedikit pun. Tak ada sedikit pun. Ikhlas, ikhlas. Senyum beliau. Begitu juga dengan almarhum papa saya. Senyum meninggal dunia. Gila, benar-benar subhanallah. Nah inilah yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Mari kita ikhlas melakukan apapun itu, sehingga dalam kehidupan kita tak ada yang berat. Sakit ikhlas, tak ada yang berat. Tak ada duit ikhlas, tak ada yang berat. Semuanya akan indah. Maka prinsip saya dalam hidup ini, prinsip Bang Sumani, engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan tentang dirimu. Itu prinsip saya. Engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan tentang dirimu. Kalau kamu gila cemburu, maka mukamu akan terlihat jelek. Engkau gila iri, engkau gila menggosip, engkau gila dengki, hasad, maka engkau akan terlihat seperti apa yang kau pikirkan itu. Mukamu akan mengkerut, mukamu akan cepat jelek. Kasarnya gitu. Tapi kalau selalu ikhlas, tidak pernah menyimpan rasa dendam, iri hati, dengki dan seterusnya, kalaupun ada dalam hati, segeralah hilangkan dendam itu. Segeralah hilangkan semua apa yang ada yang buruk-buruk di hati. Lawang dia mulutnya yang kasar, kok hati saya yang harus menderita. GP, lu ngomong apa tadi? Lu bilang gue guguk. Coba ulang lagi sekali. Guguk lu. Ya udah 2 kan? Nah, kamu 1, aku 1. Udah selesai. Ikhlas. Tak perlu dibuat ribut. Tak perlu didendam-dendamkan. Orang yang ngatain kita udah tidur nyenyak, kita malah masih mau bisa tidur. Aduh kurang ajar kali mulutnya, aduh kurang ajar, ku cobain nanti mulutnya. Ngapain coba? Nah dari situ saya belajar, oh iya betul, ikhlas hati akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Karena di sini sudah mau zuhur, kembali saya serahkan kepada teman-teman semuanya apa yang harus kita lakukan untuk teman-teman kita yang ada di sini. Demikian. Ya, silakan mungkin Bang Momi, gimana tanggapannya Bang? Luar biasa sekali penjelasan Bang Juma. Gue jujur, seikhlas-ikhlasnya hatiku, kalian adalah saudaraku. Saya benar-benar merasakan kasih, benar-benar merasakan bahwa Allah itu sungguh maha kasih, Allah yang maha esa, pencipta langit dan bumi, sungguh dahsyat, sungguh biasa. Sehingga penjelasan Bang Juma sampai membuatku menangis dari tadi, sampai menjatuhkan air mata yang tak berhenti. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, 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 Subhanallah.
Allah. Ternyata dunia hanyalah titipan ya. Dunia hanyalah titipan. Iya, Saya harus kembali kepada kecil dunia Allah ini. yang maha Betul. kekal, yang maha segalanya. Allahu Akbar. Cuci muka, Bang Mumi. Bang Mumi, cuci muka dulu. Bang Mumi, Bang Mumi. Bang Mumi, Ya bang, cuci muka dulu. Cuci muka, tenangkan pikiran. Ya. ketika penjelasan Bang Juma tentang ikhlas bahwa dunia hanyalah titipan, aku ingin kembali kepada Allah yang kekal, Allah yang sang sumber kehidupan. Benar bang. Lepaskan aja bang. Lepaskan aja bang. Momi lepaskan aja. Tangisin aja bang. Sampai bang mau lepas bang. Lepaskan aja bang. Kami menunggu bang. Kami doakan semoga bang udah baik deh. Lepaskan aja bang. Ya aku tak sanggup itu Bang Juma menjelaskan tentang ibu. 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 Masya Allah. Jika aku bisa minta kepada Allah yang Maha Esa untuk dilahirkan ke dunia kembali, yang kedua kali aku ingin dilahirkan ke rahim ibu muslimah lah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Aku hanyalah manusia berdosa ya Allah. Ikhlas Allahu Akbar. ya Allah. Kenapa aku lemah sampai diikhlas ya Allah. Aku hanyalah manusia berdosa ya Allah. Allah. Masya Allah. Dunia hanyalah titipan. Bang Juma, aku sudah mendarah daging, terlahir sebagai Kristen. Aku harus menerima kepahitan semua. Aku mau bertanya kepada Allah, kenapa aku dilahirkan? Sudah mendarah daging dengan Kristen dan mengetahui kebenaran yang sangat pahit. Sungguh maha dahsyat ya Allah. Engkau tak terbatas. Engkau maha suci, maha mulia, maha esa. Lepaskan tangisanmu bang. Kita semua manusia penuh dengan dosa, tetapi ada Allah Maha Pengampun. Lepaskan tangisanmu bang. Semoga Allah bersama-sama kita dalam surganya Allah. Aku dituntun sama Allah untuk menemukan orang-orang yang maha baik, memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Astagfirullahaladzim. Aku hanyalah manusia berdosa ya Allah. Ikhlas, ikhlas.
Kuatkan aku untuk ikhlas. Kami yakin bang, kami yakin abang pasti akan ikhlas, bisa menerima. Kami yakin bang, Allah Maha Pengasih. Tenangkan hati, tarik nafas bang, tarik nafas, tenangkan hati dan pikiran. Sambil berdoa. Tenang. Tarik nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran. Aku nggak tahu lagi ini hari apa, makanya Allah membuka hati saya. Kita syahadat dulu ya. Abang mungkin bisa dituntun bang untuk bersahadat bang, agar benar-benar kelegaan hati abang, keikhlasan abang itu akan abang dapatkan. Cek. Bang Mumi izin dituntun bisa bang? Gimana? Izin dituntun sama Bang Juma untuk bersahadat. Semoga Allah akan memberikan keikhlasan kepada abang setelah bersahadat bang. Ini di mana suara ini ya? Aku Ada gangguannya. Ya udah. lagi istirahat bang. Kapan kita syahadat, saudara Momi? Kuatkan aku untuk ikhlas Bang Juma. Aku jujur, aku sudah menerima semua kebenaran Muslim, segala yang dikatakan, segala firman yang diajarkan oleh Yesus, dan aku percaya Nabi yang dijanjikan oleh Yesus seorang penolong. Aku percaya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Murni, Maha Mulia. Ikhlaskan hatiku. Iya, Masya Allah. Kami sudah melihat itu keikhlasan saudara Momi. Kemudian mungkin baiknya kita syahadat aja dulu untuk mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bisa ya? Ya, Bang Mumi ya, ikutin ya bang ya. Gimana bang? Sudah bisa mulai kita syahadat? Aku tenangkan hati dan pikiran dulu Bang. Iya, silakan. Beliau ini memang beberapa kali sudah kita diskusi dengan dia kan ya? Sampai ngotot-ngototan juga waktu itu kan ya? Iya, dia ini keras, agak keras juga bang. Oh iya, betul. Keras, tegas, bahkan ya ada perlawanan lah. Tapi itulah hidayah dia, kebenarannya. Iya. Bang Juma, Dewa izin pamit ya. Di bawah, Dewa di bawah aja. Abu ya, Dewa di bawah aja. Kasih kesempatan ke Ustadz yang mau mendoakan kepada Pak Momi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, aku izin turun juga ya, karena mau ada kontrol aku Bang Zuma. Semuanya Bunda Ros. Oh iya dek. Iya, Sehat-sehat Bang Zuma. selalu ya. Iya, karena aku Januari mau ada operasi Bang Zuma, nanti dianterin Bang Handi. Operasi apa? Sunat? Bukan, tumor di saraf, peradangan saraf otot Bang Zuma. Otot mana? Kaki. Oh kaki. Ya. Aku izin turun dulu ya Bang Zuma. Siap. Bang Blender, Ustadz Abu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin Bang Momi dia mau merenungkan dulu sama ya. Tapi Bang Momi ya, ketika abang sudah meyakinin akan ada utusan Nabi Muhammad ya, artinya diperkuat lagi keyakinan abang itu dengan bersahadat bang. Mungkin insya Allah dituntun sama Bang Juma agar benar-benar kelegaan hati abang itu bisa abang dapatkan. Karena kita nggak tahu bang, kematian itu akan mendatang bang. Bisa 1 jam lagi, bisa sebentar lagi. Mungkin perasaan selama ini abang dapatkan, rasa tidak ikhlas itu
Tapi kami yakin bang, ketika abang sudah meyakini itu dan abang bersahadat, kelegaan yang akan abang dapatkan pasti akan abang dapatkan. Halo, halo. Ya Bang Jai. Halo, selamat siang Bang Glenn. Siang Bang Jai. Ya. Ber, selamat siang Bang Zuma. Ya, siang. Aduh, sedih kali lah. Kita sama Momi. kita lahir dari keluarga Kristen sejak lahir ya. Iya. Iya. Cak ini sebelumnya sebelum aku nanya-nanya sama Bang Zuma, sebenarnya ilmu sama pemahaman aku tuh masih dikit kali. Jadi tidak pantas lah aku naik ke diskusi seperti ini. Cuman aku nak belajar, jadi kemarin setelah aku diskusi sama Bang Zuma tuh banyak nian hujatan yang aku terima kan, apalagi dari teman-teman seiman. Kami memang saya itu Bang Zuma. Jadi apa ya, lah berdarah daging memangnya ya. Itu cuman dari beberapa hari itu setelah aku cari sendiri ayat-ayatnya dalam Bible sampai tidak bisa tidur, terus ya intinya aku nak belajar, ninggal ke Bible dulu sama pakai akal kata Bang Jimo gitu kan. Terus sampai mama aku tuh kan masak B2, tidak aku makan sampai aku kelaparan. Cuma gini Bang Jimo, ada beberapa poin yang aku tanyain, sebenarnya banyak, nggak cuma beberapa poin Bang Jimo. Nah, jadi yang pertama waktu itu Bang Juma kan bilang itu belum terjawab. Terus itu di Yohanes 14 ayat 16 ya Bang Juma, yang penolong lain itu loh Bang Juma. Iya. Nah itu aku belum tahu itu siapa saya itu kan. Laju aku juga nanya itu siapa penolong lain itu. Yang kedua, bagaimana caranya mengenal Tuhan, itu yang kedua. Terus laju karena ini Bang Juma, ketika aku berdoa, umat-umat Kristen berdoa, itu kan kita memejamkan mata lalu kita berharap menggambarkan bahwasannya ya Yesus itu ya seperti yang digambarkan itu kan Bang Juma. Nah sementara Allah itu kan tidak terlihat. Laju cak mano gitu, mengenalnya itu cak mano. Emang aku tidak hidup di zaman Yesus juga ya, itu. Tapi aku kan tidak tahu. Laju orang Islam ini kenal Tuhan ini cak mano. Intinya aku nak belajar, tolong jangan dihujat ya teman-teman Muslim ataupun yang seiman. Kita sama-sama belajar. Ini juga menambah keimanan untuk saudara-saudaraku yang Muslim, cak itu. Dari penjelasan Bang Juma. Terus laju dijelaskan asal mualanya Kristen gitu kan. Terus Tuhannya Yahudi itu sama Tuhannya Islam sama beda, sama atau tidak gitu. Terus di apalagi ya, banyak nih. Emang tidak bisa semua sih, banyak nih Bang. Kita ini aja, kita dengarkan aja yang mana yang saudara ingin pahami lebih dulu gitu. Iya. Insya Allah kami gantian di sini untuk menjelaskan. Terus aku juga minta ini Bang, dijelasi. Aku kan kemarin udah baca literasi tentang The Dark Age sampai zaman Renaissance, mungkin Bang Juma juga tahu gitu kan. Jadi munculnya kekaisaran Romawi Yunani dulu, adanya Kristen, lalu hubungannya dengan Kristen dan hubungannya dengan Islam itu kan jauh gitu kan. Itu gimana kan Kristen itu ada sebelum di doktrin gereja itu datang kan, dulu zaman jahiliyah lah di daerah kekuasaan Kaisar Romawi Yunani, dan Kristen muncul yang dibawa oleh Paulus ini gitu. Jadi semuanya tertata, hanya saja di doktrin untuk gereja bahwa bumi itu datar, tidak boleh, tidak cak itu gitu kan. Nah itu nanti hubungannya itu gimana. Jadi sekarang yang pertama, siapa penolong lain itu, lalu bagaimana caranya mengenal Tuhan, lalu jelaskan munculnya agama Kristen, lalu satu lagi, siapa yang mengabulkan doanya orang Kristen kalau kami meminta sama Yesus, cak itu siapa itu gitu. Apakah itu bukan Yesus menurut Bang Juma atau cak mana gitu. Itu aja Bang. Oke. Baik. Yang pertama yang kita lihat di dalam Yohanes 16 adalah adalah benar apa yang kalian katakan itu, lebih baik jika aku pergi,
Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Tapi apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang terkait dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Artinya ada kemudian penolong lain yang datang yang mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum. Hukum kekerabatan, hukum warisan, hukum nikah, hukum ketatanegaraan, hukum ekonomi, pendidikan, semuanya. Segala sesuatunya diajarkan oleh beliau. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah mewahyukan Al-Furqan, yang telah mewahyukan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya beliau menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Nah, ini Al-Quran menjelaskan itu, bahwa Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang apa yang Allah inginkan terjadi pada kehidupan kita manusia. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Jadi Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah sebagai peringatan kepada seluruh alam semesta. Jika engkau begini, akibatnya ini. Jika engkau melakukan itu, akibatnya begitu. Itu Islam datang. Dan ini adalah apa yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, pola awal sederhana saja. Kalau yang datang setelah Yesus itu adalah makhluk yang ngaku Yesus kepada Paulus, atau kepada Lukas, atau kepada Markus, atau siapapun itu selain dari Nabi Muhammad, maka saya boleh bertanya, tolong sampaikan ke saya hukum waris di dalam pengajaran roh yang datang kepada Paulus. Ada enggak? Tak ada. Hukum batasan usia wanita dinikahi dari ajaran makhluk yang datang kepada Paulus ada enggak? Tak ada. Hukum ketatanegaraan seperti apa? Tak ada. Ekonomi, pendidikan seperti tak ada. Sedangkan Yesus memberikan sinyal, ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Liyakuna lil alamina nadhira. Berarti yang memenuhi syarat, memenuhi kandidat yang benar-benar sahih, hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian saudara Kristen itu berdoa, kemudian orang Kristen ini lalu setelah berdoa yang mereka bayangkan adalah Yesus. Umat Islam ketika mereka berdoa, jangankan berdoa, terdengar suara Quran dibacakan, hatinya itu langsung dekat kepada Tuhannya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim tawakkal. Mungkin bagus kalau ditutup aja dulu mic-nya Bunda Rahma. Bagus kayaknya. Ya, jadi ketika dikatakan kemudian dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah sudah bergetar hatinya. Bergetar. Hati itu bergetar. Ketika mendengarkan nama Allah disebutkan, hati itu bergetar. Bisa nggak Bunda Rahma diturunkan aja dulu? Untuk moderator atau host, tolong Bunda Rahma di mute dulu, mungkin apa ini
naiknya ke ini. Abu ya, monitor Abu ya. Mungkin ada moderator yang ada di bawah untuk ini menutup mikrofon dari Bunda Rama. Tolong Abu ya, monitor Abu ya. Masya Allah. Nggak bisa diturunkan ya. Ada momot di bawah. Ada momot di bawah, momot. Tolong moderator monitor nggak moderator, salah satu moderator ini. Aku dinaikkan kok. Tadi aku dinaikkan kok, momot. Ada akun Bunda yang di bawah satu lagi. Ada apa, Bang? Bunda Rahma ini di mute dulu. Ada penjelasan Bang Zuma malah noise ini. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Jadi umat Islam itu kemudian ketika beribadah, mereka tidak ada kewajiban untuk melihat Allah. Mereka tidak punya kewajiban untuk melihat Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan di dalam Al-Quran. Kalau Allah inilah yang kemudian yang menjelaskan tentang dirinya, bahwa manusia ini dilihat oleh Allah. Kita yang beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah kemudian itu tidak perlu melihatnya, tetapi kita harus menyadari dan memahami benar-benar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang kemudian melihat kita, bukan kita yang melihat Allah. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu dijelaskan kemudian apa kata Allah ketika dikatakan bahwasanya Allah ini maha melihat, annallaha sami'un alim, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar dan juga maha mengetahui. Jadi ketika kami umat Islam beribadah, Allahu Akbar, Allah maha besar, engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah melihat kami, Allah mendengarkan kami, karena Allah itu maha mendengar. Annallaha sami', Allah maha mendengar. Lalu kemudian Allah itu maha melihat. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib, baik di langit maupun yang ada di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi cukup bagi umat Islam itu ketika tiba waktunya salat, bersihkan hati, bersihkan jasad, berwudu, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, lalu kemudian menghadap ke arah bait suci. Allahu Akbar, duhai engkau yang maha besar. Allah melihat. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basirum bima ta'mal. Apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah, apapun itu. Jadi bukan kita yang melihatnya. Sedangkan kalau kita menyadari akan adanya Allah, itu sudah lebih dari khusyuk. Jadi Islam ketika mereka beribadah, yang mereka harus lakukan adalah menyadari kalau dia sedang berhadapan dengan Sang Pencipta. Itu khusyuknya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Mereka sambil membaca, meresapi bacaan, mendengarkan bacaan, menyelami bacaan, lalu kemudian menyadari, aku saat ini sedang berhadapan dengan Pencipta alam semesta. Ini kita dipanggil nih sama Pak Prabowo. Bang Suma, ya paman, kamu menghadap ke ruangan Prabowo. Siap. Datanglah kita ke ruangan. Kira-kira ketika Pak Prabowo ngomong, kita ngomong sama dia, ada nggak dalam pikiran kita, waduh, kenapalah hidup saya kayak begini ya?
Kenapalah tadi urusan saya kok bisa-bisa, tadi dari rumah kok jalannya bagus, kok tiba-tiba injak ini kotoran, sepatu saya jadi jelek dan seterusnya. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Nggak ada. Sepenuhnya kita konsentrasi kepada apa yang diucapkan oleh Prabowo dan apa yang kita sampaikan. Kita menyampaikan satu kata demi kata itu tersusun dengan konsentrasi penuh. Ini hanya kepada manusia kok bisa. Tapi kenapa ketika di hadapan Allah tidak bisa? Kalau kepada manusia aja kita bisa teratur, maka di hadapan pencipta langit dan bumi pun harus teratur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita menyadari, saya lagi berhadapan dengan pencipta alam semesta. Masa mau memikirkan priuk, memikirkan sendal, memikirkan tetangga, memikirkan orang? Enggak. Sebisa mungkin kita khusyuk. Saya sedang menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Jadi tak ada dunia pada saat itu. Yang ada hanya Allah. Allah, Allah. Tapi kita tidak bisa membayangkan wajahnya. Ya emang, karena Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Maka yang harus kita hadirkan hanya keteguhan hati kita, pikiran kita yang bertumpuh pada kesadaran saya lagi menghadap kepada pencipta alam semesta. Selesai. Nah, kemudian ketika Anda bertanya, siapa yang kemudian mengabulkan doa? Itu tadi. Ya, Bang. Allah. Ya, gimana? Silakan. Ya, itu tadi pertanyaannya. Ya. In annallaha sami'. Allah itu maha mendengar. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Bismillah Ar-Rahman. Ar-Rahman apa artinya? Maha memberi, maha mengabulkan doa, maha pengasih. Allah itu malu ketika kemudian menciptakan makhluknya. Dia katakan, aku akan cukupkan, akulah yang memberikan segalanya, aku pemurah, aku pengasih. Tetapi kemudian tidak memberi kepada makhluknya. Jangankan kepada orang-orang kafir, kepada kambing, sapi, kuman, bakteri, ikan yang ada di dasar laut pun Allah kasih. Apalagi kepada manusia. Terlepas daripada dia kafir, dia ingkar, dia menyembah Tuhan ataupun tidak disembah, tidak menyembah dirinya, semua dikasih oleh Allah. Coba kita lihat ketika air hujan itu turun. Oh, ini rumah orang Kristen, jangan kasih hujan di situ deh. Oh, ini orang Islam, kasih hujan. Ini kebunnya orang Kristen, nggak usah kasih hujan. Ini kebunnya umat Islam, di situ aja kasih. Kalau itu yang terjadi, maka semua orang akan menjadi satu agama. Tak ada ujian berarti. Sama seperti ketika saya berkata, andai saja semua rumput ini adalah bisa duit, jadi duit. Begitu dipegang jadi duit, dipegang jadi duit, maka semua orang akan menjadi kaya. Lalu takaran miskinnya apa? Lalu siapa yang mau bekerja? Kamu kerja di sawah nggak mau? Ngapain? Orang pegang rumput aja bisa jadi duit kok. Bodoh amat. Lalu siapa mau ke sawah? Nggak ada lagi. Lalu kita makan apa? Makan duit. Nah itu. Jadi Allah memberikan semuanya. Memberikan semua. Mau dia Kristen, mau dia kufur, mau dia laknat, mau dia ingkar, munafik, semua dikasih. Semua dikasih. Lalu polanya apa? Akal. Akal. Akal yang dia pakai. Orang Kristen kaya, orang Islam ada kaya. Orang Kristen ada Islam, orang Kristen juga, orang Kristen ada miskin, orang Islam juga ada miskin. Loh, lalu Tuhan yang benar yang mana ini? Tuhan yang benar itu kembali kepada akal, kembali kepada kitab suci, kembali kepada fitrah. Karena Tuhan yang benar tidak akan mungkin mewahyukan sebuah perkataan yang keliru. Tuhan yang benar tidak mungkin mengutus sebuah firman yang bisa dikoreksi dan direvisi oleh manusia. Tuhan yang benar
ketika mengutus wahyunya tidak akan mungkin bisa dirubah-rubah. Ketika Allah mengatakan, akulah yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaganya, maka mari kita buktikan. Ayo manusia yang bisa komputer, yang bisa semuanya ilmu pengetahuan, yuk mari sama-sama kita gali Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita cari kesalahannya. Ayo, siapa kira-kira yang mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran? Ada yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran? Orang Kristen, orang kafir yang paling hebat kekafirannya, yang paling hebat kebenciannya kepada Al-Quran, ada yang bisa mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran? Edis bisa dia tunjukkan kesalahan Al-Quran? Kiamat bisa dia tunjukkan kesalahan Al-Quran? CP bisa dia tunjukkan kesalahan Al-Quran? Ternyata yang mereka tunjukkan adalah kesalahan pemahaman diri mereka terhadap Al-Quran. Itu yang mereka tunjukkan. Tak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan Al-Quran, kesalahan yang ada di dalam Al-Quran. Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran itu adalah perkataan yang maha melihat, perkataan yang maha menyaksikan, perkataan yang maha tahu. Berarti tidak akan mungkin ada kesalahan di dalamnya, karena itu adalah perkataan Sang yang maha mengetahui. Nah, itu. Jadi ketika Anda kemudian berdoa lalu dikabulkan, bukan berarti yang Anda sembah itulah yang mengabulkan, tidak. Sama seperti kemudian orang yang berdoa di agama-agama yang lain. Kalau Tuhan mereka yang mengabulkan, berarti banyak Tuhan. Berarti banyak Tuhan. Masuk akal banyak Tuhan? Enggak masuk akal. Sedangkan 3 Tuhan aja enggak masuk akal, apalagi lebih dari itu. Oleh karena itu harus ada yang maha besar, harus ada yang Allahu Akbar, harus ada satu-satunya yang mensuplai semua kebutuhan manusia. Itulah yang dikatakan tadi Allahus Samad, kepadanya segala sesuatunya bergantung, tak ada yang lain. Nah, jadi kalau kalian orang-orang Kristen berdoa, yang mengabulkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yesus aja siang malam itu mengangkat tangan, wahai Bapakku yang maha suci, Bapakku yang maha besar. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Saya kira begitu sementara. Saya pamit sejenak untuk ibadah ya teman-teman. Salat zuhur. Silakan diambil alih dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke Bang Zuma, terima kasih. Bang Momi, monitor Bang Momi. Bang Momi, mana dia? Bang Momi, monitor. Host. Izin host, nanti kalau ada Pak. Mohon maaf, tadi saya ada tamu tadi dan ini ya dari pagi baru makan, saya izin makan dulu. Gimana ini Pak Momi ini Blender? Host, mungkin Bang Zuma lagi sholat, nanti di bawah ada namanya Pak Kiai Falah. Mungkin dia nanti bisa dinaikkan untuk memberikan siraman rohani untuk masalah Islam dari Pak Kiai. Sepakat. Tapi iya ada dia berikan permintaan saja karena kalau di gambar ya. Tengok ya Kiai Falah ya. Kagak ada. Oh iya. Belum ada Blender. Tapi ini Bang Momi ini monitor nggak ini Bang Momi? Nggak monitor dia. Iya Bunda. Ini tadi sampai ke pertanyaannya Bang Jai, Abu ya. Bagaimana Bang Jai sudah paham apa yang dijelaskan Bang Zuma? Sudah saya rangkum Bang. Jadi aku tadi nanya tuh ada 4 poin. Siapa penolong lain itu kan. Bang Zuma tadi dalam catatanku ini ya intinya penolong lain itu kan Nabi Muhammad gitu. Lalu bagaimana cara mengenal Tuhan? Dalam agama Islam Tuhan itu tidak pacak dijingok, tidak pacak dilihat, nggak bisa dilihat. Terus tadi satu yang belum dijelaskan, munculnya Kristen gitu. Itu belum dijelaskan karena kan kalau saya baca sejarah kekaisaran Romawi Yunani pada zaman dulu, kita sama-sama belajar yo, jangan dihujat yo. Jadi kan munculnya agama Kristen juga sebenarnya sebagai pembuka
antara nggak ada agama Kristen juga tidak ngajari untuk keburukan sebenarnya cak itu aja. Oh, tentang Kristen nanti Bang Zuma masih beribadah ya. Cuman saya ingin menambahkan begini Bang ya. Iya. Mungkin setiap agama itu bisa mengklaim Tuhan yang mereka imani itu sama-sama besar atau sama-sama maha kuasa. Tapi permasalahannya begini Bang Jai. Yep. Mana yang bisa menjelaskan di antara agama-agama yang Anda kenal itu secara detail, gamblang, dan memang ada datanya? Bagaimana orang Kristen menjelaskan katanya Yesus yang maha kuasa, maha besar? Tidak ada pernah ditemukan bahwasannya orang Kristen itu bisa menjelaskan Yesus maha besar, maha kuasa. Nggak ada kan pernah. Kalau menjelaskan Yesus pasti kuasanya dari Bapa. Itu kalau klaim Yesus Tuhan. Merujuk kepada kemahakuasaan Tuhan pastinya gagal. Nah, pada saat orang Yahudi, ya kan? Pada saat umat Islam menjelaskan apa yang disampaikan Bang Zuma, mengatakan Allah Subhanahu wa taala maha besar, ada datanya, dasarnya ada, maha kuasa, ada datanya, maha mengendaki, ada datanya. Nah, klaim bisa dibuktikan kalau sesuai dengan data kitab yang dipegang dan diimani. Itu Bang Jai, itu pertama. Yang kedua, di antara tiga agama, Yahudi, Islam, dan Kristen, semuanya mengklaim, ini objektif yang Bang Jaya, semuanya mengklaim itu ajaran samawi, berasal dari Bani dari bapak yang dikatakan bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan pengorbanan. Yahudi mengorbankan hewan, umat Islam mengorbankan hewan. Bagaimana dengan Kristen? Ya kan? Ini objektif saja kita melihat. Bagaimana Yahudi mengajarkan kepada orang-orang Yahudi tentang pengampunan dosa, pertaubatan. Bagaimana mengajarkan halal haram. Islam mengajarkan bagaimana cara beribadah, mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal halal haram, najis. Di Kristen bagaimana? Nah, ini perlu ditelusuri. Munculnya konsep yang seperti ini apakah pada saat Yesus ada atau setelah Yesus ada. Nah, inilah Bang. Di sini setelah kita akan mendalami ini, insya Allah Anda akan tahu mana kebenaran yang mendasar dan mana yang bisa dibuktikan. Insya Allah seperti itu Bang. Ya, jadi gini. Mungkin sebentar Bang Jai. Mungkin Pak Kiai sudah di bawah, biar saya yang turun, biar kolaborasi kita biar enak ya kan. Dari segi Islamnya biar Pak Kiai jelaskan. Ya, naikkan host. Kalau udah di bawah, Pak Kiai Falah udah di bawah. Biar saya turun. Belum ada Ahi Blender. Biar saya turun aja. Nanti kamu naik dia kalau penuh. Biar saya aja yang turun. Gini, Bang Cai kan siapa ya? Bunda Begini. Rahma. Saya itu sebenarnya monitor nggak beliau ya? Kalau terlalu ya saya kan memang sudah mendarah daging cak itu ya. Iya. Itu, takutnya itu malah ujungnya nanti menghujat. Nah, cak itu dia. Jadi saya jadi harus membatasi karena cak ini aku ngerasa dengan akal berpikir, logika berpikir itu ya, itu berarti yang dijelas ke Yesus kami dengan Yesus yang dimaksud dengan para diskusi yang ada di sini itu tidak sama, cak itu ya. Sementara kan ada Lukas, Matius, kitab Yohanes itu kan jadi hukum perjanjian lama itu di kami kan tidak digunakan lagi dengan setelah matinya Yesus. Jadi kita kan menggunakan perjanjian baru. Nah, itu kebingungan yang perlu digarisbawahi itu seperti itu gitu maksudnya. Coba kita ini Bang, belajar coba mendasar aja. Mendasar tidak usah dalam-dalam dulu. Logis saja belajarnya. Coba gini. Gimana? Pada saat Anda itu bingung, apakah ya kan yang kitab yang Anda pegang itu benar-benar dari Tuhan, kan gitu ya? Iya, kan apakah ketemu sama nah ya itu makanya
Makanya belajar dulu, nyambung nggak antara yang di perjanjian baru dengan perjanjian lama itu dulu. Pada saat perjanjian lama mengajarkan apa, perjanjian baru mengajarkan apa. Nah, perjanjian lama itu mengajarkan halal haram. Contoh ini ya, halal haram, penghapusan dosa seperti apa. Perjanjian baru seperti apa. Nah, yang perjanjian lama ini berasal dari siapa? Yang perjanjian baru ini munculnya kapan dan dari siapa? Ini untuk membuka cakrawala berpikir, mungkinkah konsep yang muncul setelah yang dikonsep itu tidak ada, itu membawa kevalitan, kebenaran yang bisa dibuktikan, sedangkan pada saat Yesus ada, itu tidak pernah menyampaikan konsep yang ada di dalam perjanjian baru, Bang. Coba itu dasarnya aja, mendasar masih itu, Bang. Iya sih. Jadi emang aku udah baca-baca, emang Yesus juga tidak pernah sama sekali menyebut ke Kristen. Cuma banyak nian pertanyaan-pertanyaan masih dalam otakku itu. Sampai bingung Ya, mau ngomong. itu kan tuh belajar, Bang. Makanya kalau belajar tuh kan pelan-pelan sudah bisa meninggalkan doktrin. Coba pertimbangannya itu begini jadinya kan. Pada saat hukum Tuhan datang kepada Bani Israel, hukum Torah itu kan. Nah, siapa yang melaksanakan itu? Orang Yahudi, ya kan? Umat Islam menjalankan, Bang. Kristen bagaimana? Logis loh, Bang. Dari situ saja sudah kelihatan dari mana asal Kristen. Benarkah nyambung dengan ajaran Bani Israel? Oke, memang ya kan, Kristen ini ajaran bagi orang-orang yang tidak bersunat di luar Bani Israel. Terus muncul pertanyaan begini, Bang, apa kuasa orang ini membuat konsep Kristen dihubung-hubungkan dengan Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah menyebutkan Kristen? Jadi klaim sepihak, Bang. Gitu, Bang. Nggak bisa dibilang itu sih, soalnya kan si Paulus didatangi sama Yesus, Bang, sehingga dia bisa menyebutkan 13 buku itu. Ini kemarin sudah dijelaskan Bang Zuma kan, bagaimana Yesus di padang gurun ditemui oleh, ya kan? Iya. Coba ditelaah, Yesus itu pergi, kan dijelaskan sama Bang Zuma kemarin. Iya. Itu. Ke langit itu beserta jasadnya, dan Yesus akan kembali yang kedua kali sama seperti pada saat Yesus naik ke langit, benar nggak? Oke. Nah, pada saat Yesus pergi yang pertama, terus yang kedua itu menurut Bang Jack kapan? Datang di hari kiamat kan? Di hari akhir nanti kan? Oh, oke. Berarti yang kedua di hari akhir. Nah, pada saat ada di pertengahan awal pertama dan kedua ini ada yang datang, percaya nggak kalau itu Yesus? Sorry, Bang, aku buka catatanku lagi ya, Bang. Ya, itu Bang semua udah jelaskan kemarin tuh. Iya. Berarti penolong lain itu tadi adalah bukan roh tapi Nabi Muhammad, begitu ya, Bang? Iya. Jadi kita kalau merujuk itu, Bang, ya, Yesus akan kembali yang kedua kali dengan seperti bentuk semula. Kalau ada di antara Yesus kembali yang pergi yang pertama, datang yang pertama, terus datang yang kedua, di pertengahan ini kok ada datang Yesus. Sedangkan Yesus yang kembali yang kedua ini di akhir zaman. Terus siapa yang datang di pertengahan ini? Bagi iman kami. Izin Bang Mualaf, izin Bang Jai, sebentar Bang. Beliau Kiai udah di bawah, biar Bunda yang turun. Iya, Pak Kiai udah di bawah ya. Belum. Udah, coba tengoklah hostnya. Ahi Blender namanya apa, Ahi? Falah. Gak ada, Bunda lihat gak ada. Gak ada, memang gak ada, Bunda. Gak ada. Mungkin mungkin kita Bang Mualaf, izin Bang ya. Saya rasa kita fokus ke Bang Momi aja dulu. Bang Jai, izin Bang Jai ya. Mungkin kita fokus ke Momi aja dulu, Bang Jai ya. Nanti ya, kita fokus ke Bang Momi aja. Bang Momi, karena beliau pun juga mungkin ada kerjaan atau gimana, kita fokus ke dia. Bang Momi, monitor Bang. Bang Momi, monitor. Bang Momi, monitor Bang.
Monitor, beliau tadi ada kerjaan, ya Iya, kan? lagi jauh dari perangkat kayaknya. Lagi jauh perangkat. Ya makanya itu kan kita isi dengan Bang C tadi. Bang Momi dipanggil-panggil dari tadi kan nggak monitor gitu. Iya, masalahnya Bang J ini ya kalau betul-betul dan jangan pula nanti mengganggu ya kan? Pengalihan, ya kan? Bukan Bisa bukan jadi. gitu Bang. Enggak. Bang C ini kita harus berbaik sangka karena Bang C ini dari kemarin juga bertanya tentang keislaman dan tidak membantah. Itu yang terpenting. Gitu. Nah, fokus ke Bang dari tadi dia, beliau dari tadi loh. Iya, sebenarnya gini, memang ini dari tadi Pak Mumi kayaknya sambil kegiatan, tapi hanya Allah yang tahu dan hati dia sendiri. Tapi kita benar harus husnudzon, cuman tidak salah ketika Muslim curiga gitu ya. Karena curiga itu 50% itu tidak disalahkan oleh Islam gitu. Rasa curiga itu ya kepada orang yang tepat tapi kan gitu, yang mencurigakan gitu. Tapi kalau husnudzon kan lebih ke 75%, kita husnu bagus, don 75%, berarti cenderung berbaik sangka kan gitu. Tapi kalau curiga itu 50% dan dua-duanya benar gitu kan. Nah maka Pak Momi memang alangkah indahnya dipercepat, cuman sayangnya dia memang iya mungkin jauh dari perangkat. Tapi Bang Jai juga kalau mau belajar oke gitu, karena begini sebenarnya, ketika kalian santun kami segan. Tujuan Anda mau bermain-main, mau berpura-pura, itu urusan Anda dengan Tuhan, dengan Allah. Tidak ada urusan bagi kami. Tidak mengurangi gitu kan pahala, tidak mengurangi kebaikan kami ketika tujuan Anda memang hanya untuk mempermainkan. Intinya kami di sini hanya berusaha menjalankan perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu di dalam Al-Qur'an, sampai ajaklah ke jalan Allah dengan cara hikmah, yaitu Al-Qur'an dan pengajaran Al-Qur'an dan hadis, dan mau'izatil hasanah, cara yang baik. Terus kata Rasul juga, balighu anni walau ayah, katakanlah meskipun hanya satu ayat, qulil haqqo walau kana murran, katakanlah hak meskipun itu pahit. Ya intinya itu urusan dia. Kalau urusan hati gitu kan, mau bermain-main ataupun tidak, kami sudah berusaha menjelaskan, mau menerima ataupun tidak itu bukan urusan kami. Tapi Bang Jainya meraju. Enggak, betul yang disampaikan Abuya. Kecurigaan yang mengarah ke kewaspadaan untuk antisipasi sebelum ada rasa kewaswasan kita dengan kondisi saat ini kan gitu. Tapi tidak mengarah ke negatif thinking. Boleh Bang Jai bertanya selagi masih santun, kita hargai. Cuman karena ini kita lagi fokus ke Momi, kalau bisa ya kita tidak menunggu gitu loh. Cuman ya itu jauh dari perangkat. Betul. Begini saja Pak Momi, kalau Anda dengar, kalau Anda sudah monitor langsung buka mute ya. Kalau Anda sudah nyantai, pekerjaan sudah beres, nah kita lanjutkan, luangkan waktu supaya lebih hikmat, lebih serius ya. Tinggalkan dulu pekerjaan. Inilah kalau Islam ini masuk duhur, tinggal dulu pekerjaan kan kita. Nah itulah Islam indahnya gitu kan, nggak terus seharian penuh kita mikirin pekerjaan, mikirin dunia. Kita Muslim mikirin dunia, mikirin pekerjaan, tetapi ketika ada tadi gurunda kan, lantunan adzannya Masya Allah luar biasa, ya kita dipanggil oleh Allah. Yang manggil kita itu sebenarnya bukan orang yang adzan, tapi Allah yang memanggil kita, tapi pelantara orang yang adzan. Ayo menuju kemenangan, hayya 'alal falah gitu. Ayo salat, hayya 'alas shalah. Itu panggilan dari Allah, bukan orang yang adzan yang manggil kita. Jadi inilah Islam gitu. Di balik kesibukan duniawi, kita memikirkan kehidupan yang ukhrawi, yang kekal, tidak ada akhirnya. Seperti itu Bang Mumi, monitor. Satu kali lagi Bang Mumi. Oke, kagak ada memang. Abuya di sini juga waktunya duhur. Mungkin nanti kalau Pak Ustadz mau naik, saya permisi dulu turun biar Pak Ustadz nanti naik.
Itu Abu ya. Siap, Bang Kak Erwin. Zuma, saudara-saudaraku yang lain sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Gusti. Jangan apa ya, tadi benar curiga. Bu, apa ya? Kadang-kadang persepsi di bawah dengan di atas itu berbeda, teman-teman. Jangan kayak walabu. Kalau kayak walabu, kalau aku ngomong beserak len ku buat. Yang ngomong dia. Kalau udah aku ngomong beserak len, nanti yang di bawah yang taping tuh, tak apa-apa aja. Kadang-kadang yang di atas dengan di bawah itu berbeda, merasakan dan perasaan itu berbeda, bosku. Iya, taunya kita sabar, memang kita kan nggak memaksa. Cuman kalau masih apa ya? Kalau masih ada di hatinya, karena dibilang, sedangkan kita mau meninggal saja pun, iblis saja masih menggoda kita, iblis. Mau meninggal, coba. Apalagi ini itu biasa. Jadi memang iblisnya harus digas. Iblis ini kalau kita lembut, dia merajalela. Iblis itu, memang harus digas iblis itu. Lentah apa-apa aja, harus digas. Memang begitulah. Kita saja pun cobalah. Kalau sudah apa ya, apa sih yang ditunda, sudah menangis, kita sudah memberikan yang terbaik, beliau kerja ya kan, mengikutin. Jadi bukan kita mau, enggak ada unsur pemaksaan. Mungkin Bang Jai juga ada, biar bisa kita fokus ke Bang Jai satu-satu gitu loh. Paham Benar, kan? benar. Iya, Nanti- saya paham kok. Maksud Ahli Blender paham kok. Paham kan? Dan gini, sedikit sebelum itu ke dari Mbak kemarin belajar Natali. ya Abu ya. Nah, itu dia Mbak Natali. Tapi sedikit ya, nanti Mbak Natali dari tadi juga saudara-saudara muslim luar biasa ya menyimak apa yang disampaikan oleh Gurunda. Tapi tadi mohon maaf guru-guru semua, tadi ada tamu, saya sempat agak lama ninggalin Komal ya. Tapi alhamdulillah kondusif mungkin ya. Tapi saya tadi WA Ahi Erwin, memang Ahi tolong kondusifkan dulu, jangan sampai kagak kondusif. Tapi begini, memang ada, saya ingat hadis Rasulullah ya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Santai itu, pelan-pelan itu dari Allah datangnya. Ketenangan itu dari Allah. At-ta'anni wal ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Terburu-buru itu datangnya dari setan. Tetapi ada sesuatu yang harus disegerakan gitu. Jadi tidak semua terburu-buru dari setan. Mana di antaranya? Nah, di antaranya ketika kita punya anak perawan yang memang takut terjatuh ke dalam perzinahan, nah maka terburu-buru menikah. Itu dianjurkan di dalam Islam. Nah, di antaranya juga ketika kita punya hutang, udah ada untuk bayar hutang, maka terburu-buru disegerakan dibayar. Nah, ini di antaranya juga ketika ada orang yang sudah bisa menerima Islam, kebenaran Islam, jangan dinanti-nanti. Jangankan sekarang ditinggal kerja dulu, disuruh wudhu aja itu tidak boleh. Gak usah wudhu, gak usah, langsung aja segerakan, jangan ditunda-tunda gitu. Nah, jadi memang saya sepakat itu dengan perkataan para guru. Ketika kita fokus kepada Pak Mumi, kalau memang dia benar-benar sudah menerima Islam, segera disyahadatkan. Karena tipu daya setan itu luar biasa. Tadi Gurunda sudah sangat menjelaskan. Bahkan ketika berbicara tentang tipu daya setan di Al-Quran itu lemah. Inna kaida syaiton kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Tetapi yang membuat kuat tipu daya setan itu sekutunya. Siapa sekutunya? Wa kanal kafiru ala rabbihi dhuhiro. Orang-orang kafir. Maka pasti ini nanti Pak Mumi ada yang DM lah gitu kan, orang-orang kafir. Apa ini? Ada yang di PT-nya mungkin komen gitu kan. Nah, jadi yang membuat tipu daya setan kuat itu ya sekutunya ini orang-orang kafir. Wa kanal kafiru ala rabbihi dhuhiro. Maka alangkah baiknya memang disegerakan kalau beliau memang sudah mantap dan sudah ada sudah monitor ya. Coba-coba Pak Mumi monitor. Cek. Ini Ustadz Kiai Palah juga belum ada ini Ahi Blender. Silakan Mbak Natali. Silakan Mbak. Piling tuh biasa. Gini loh teman-teman ya. Kita nggak ada memaksa, teman-teman, sebentar. Kita nggak ada memaksa. Cuman Bang Momi ini sudah meyakinin Allah itu Tuhannya. Nabi Muhammad utusan, udah meyakinin loh. Kecuali tadi belum meyakinin, baru boleh kita nggak memaksa. Tapi kan beliau sudah meyakinin. Dengar nggak tadi? Sudah meyakinin nggak? Ya udah. Jadi kalau kecuali kayak Bang Jai belum meyakinin Nabi Muhammad, ya udah, ya memang disegerakan lah. Kalau beliau sudah meyakinin,
Jadi gimana? Kadang-kadang di situlah tadi kan kita mau mati saja pun iblis tuh ini kalau nggak disegerakan. Sebagaimana sholat jangan ditunda-tunda. Kan sama kan? Sholat jangan ditunda-tunda. Laksanakan sholat. Beliau sudah meyakini Allah, sudah meyakini Nabi Muhammad. Apalagi? Kalau kecuali bukan paksaan. Kecuali beliau tadi belum ada meyakinin, baru kita itu namanya memaksa. Paham ya? Karena ya itu tadi lah berbagai macam cara. Berbagai macam cara iblis itu untuk menggoda. Aku kan nenek bayi nih, kalau enggak aku gas juga nih, betul. Karena lagi suasana enak. Kalau enggak aku peduli, aku keluarkan ngomongan aku, betul. Siapa iblis-iblis itu, betul. Cuman aku nggak mau kayak gitu. Nah inilah, ya itu dulu fokus ya. Jadi fokus dulu ke Bang Momi, satu-satu dulu. Kita minta pendapat beliau. Kita minta pendapat beliau. Bagaimana? Kalau sabar ya kita nggak ada memaksa kok, nggak ada memaksa. Kan dari narasi beliaunya. Ya apa bedanya? Sholat segerakan sholat, jangan ditunda. Jangan pecahan piring ini nanti. Naik darah tinggi Dan saja. gini guru-guru semua ya izin. Nah itu di sini udah adzan Jawa Barat. Ikhwan fillah yang ada di bawah ya untuk daerah Jawa Barat udah waktunya masuk sholat duhur. Tinggalkan dulu koma, kalau bisa ya kita sholat dulu, nanti kalau sudah selesai mungkin bisa bergabung lagi ya saudaraku. Begitu guru-guru izin dan di sini ada Bundo izin ya Bundo ya. Iya. Kalau ada Kiai Palah taikin aja nanti. Lanjut. Oke. Siap. Bang Momi monitor Bang Momi. Jadi kendalanya di sini Bang Mominya belum monitor Nah ini itu ya. dia. Jangan nanti maksudnya sama Bang Jai nanti kemana-mana pembicaraannya gitu loh. Itu loh. Sudah kemana-mana. Benar nggak? Iblis tuh bisa menggoda kita loh. Bang Momi. Mungkin entah Bang Momi ngambil wudhu. Kita positif yang ngambil wudhu ya kan. Bang Momi makanya Pak Kiai Palah nih pilih aku nih. Kerja dia deh. Jauh. Biasa Pak Kiai Palah langsung mau naik din. Ini kenapa nih? Ada feeling apa nih Pak Kiai ini? Udah oke. Iya Bunda. Gak ada dia hadir dari tadi, Bunda lihat gak ada. Iya makanya biasa dia mau naik. Bang Momi. Jangan begitu juga manggilnya. Tambah lemot. Iya. Bang Jai nanti setelah satu-satu gak apa-apa ya. Iya hidayah tuh cuman ya. Kadang-kadang aduh Bang Jai nanti kalau sama saya gelar saya dari Vatikan Bang Jai. Kalau abang diskusi tengok gelar saya itu STH DTH MTH Pendeta Birahi Silalahi STH DTH MTH. Kaleng-kaleng. Kalau saya sekarang lebih fokus pembahasan ke lobang. Ini rusak nilai ini. Betul nih. Ya Bang Momi monitor dia beliau lagi kerja. Tapi Bang Momi memang beda jauh loh Bang Blender waktu minggu lalu diskusi itu. Dia mempertanyakan tentang Al-Quran itu, nanyanya ya tahu lah ya Oten yang masih mode mohon maaf ya ini kan dulu Bang Mami ya, dulu masih dia mode yang kayak keserupan gitu ya teman-teman ya. Jadi mode keserupan, nanya-nanya gitu kan. Begitu Bible dibahas dia cuma bisanya nanya, tapi ditanyakan Bible-nya nggak bisa jawab, hanya marah-marah. Tapi ini sekarang beda jauh banget sama yang dulu gitu. Minggu lalu diskusi masih keserupan, sekarang tiba-tiba dengan statement-statementnya kelihatan berarti memang orang ini ternyata dia belajar gitu. Dia mau cari tahu kebenaran juga. Nah tinggal di sini aja nih, kita doakan aja yang baik-baik ya. Semoga beliau dimudahkan ya untuk bersyahadat. Ya, jadi kemarin juga yang syahadat di tempat saya itu Bang Hakul Yakin sekarang sudah berubah. Dia cari kebenaran itu kan. Tapi kugas dulu dia tuh. Siapa gua kugas. Saya mau cari kebenaran. Nggak perlu dia aku kugas. Betul nyari kebenaran, langsung syahadat. Memang harus digas dulu untuk membuktikan. Memang aku nggak peduli begitu naik dia. Kugas lah dulu. Di balik sempak ada apa? Mbak. Enggak Bang begini. Iya aku bertanya. Pokoknya kugas dulu lah untuk menguji dia. Nah, udah digas, ternyata benar-benar berulang-ulang gas dia untuk memancing ya kan, ngetes emosi dia. Ternyata benar. Ku tes dulu emosinya, ternyata benar dia cari kebenaran. Alhamdulillah. Syahadat dia. Nah, habis aku pecahkan piring. Betul juga cakap, betul. Sampai kena report aku. jadi ya bukan teman-teman, begini teman-teman ya. Kalau kita curigakan boleh ya. Sekarang banyak juga orang-orang yang sakit hati. Oten ini licik lo teman lo. Licik oten ini.
Ya, yang sekarang nih, yang aku menyebut orang itu ya, berbagai macam cara mereka lakukan. Kita kan sudah banyak, nggak perlu kusebutkan lah. Kita masih apa aja positif aja lah. Bang Momi ini, Bang Momi, monitor Bang Momi. Iya, kita nggak menuduh, curiga lah kita. Nggak ada menuduh. Siapa yang bilang menuduh? Kan belum ada kukatakan menuduh kita ini. Yang di bawah kok lucu? Oleh curiga. Kalau menuduh baru. Ini kan kita curiga. Ya artinya itu tadi lah, Bang Jai naik ke atas, ya, kita tengok narasi beliau, yang penting udah sampaikan. Kalau sudah yakin, udah yakin kok, yakin Nabi Muhammad sebagai utusan, Allah sudah meyakini Tuhan, kita berdoa semoga beliau mendapatkan keikhlasan, apalagi? Udah apa dia? Aku mikir jangan-jangan dia tiba-tiba mendadak sakit apa ini Bang Mami. Iya. Soalnya pernah juga banyak ya beberapa mualaf, contohnya aku juga dulu gitu Bang. Perang doktrin sama ingin memutuskan masuk Islam tuh sampai sakit gitu. Tiba-tiba, jadi langsung tiba-tiba keluar kayak bercak-bercak gitu dari kulit gitu. Benar. Dermatitis atopik, iya gitu. Tiba-tiba demam, gitu. meriang. Demam meriang gitu. Jangan-jangan nggak tahu makanya nih, semoga itu baik-baik aja. Tapi yang kemarin tuh dia nyebutkan, kenapa ya badanku kok meriang gini ya kemarin Bang Akul, kok meriang gini ya Bang ya, badanku ya, bener. Tapi dia setelah sadar dicoba disahkan lagi berapa kali kan sadar kan, kok meriang ya, kok nggak enak ya. Cuman kan kita berharap dari Bang Momi ini ada penyampaian gitu loh, ada penyampaian apa yang dirasakan gitu loh. Harapan kita gitu. Karena iya iblis itu menggoda. Wow, gila kalau berantem ini ketua-ketua PAC, ketua ranting, apalagi dulu penghujat. Wah, yang di dalamnya ketua-ketua semua ini. Ketua DPP, DPN, wah DPW, ketua ranting semua. Jadi agak berat memang. Nah, harus memang kita bawa pasul, bawa kelewang juga tuh ngajarin bawa kelewang. Bawa kelewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua IPK-nya juga nunggu ya, ketua IPK ya. Iya, ketua IPK, semua ketua-ketua ini berat karena kan dulu keras. Dia aliran keras kan? Beliau nih, Bang Momi nih, keras. Kadang-kadang mau dikatakan ya. Dia sudah paham Islam. Terakhir memang diskusinya banyak nanya dia. Enggak, daripada ngeyelnya kurang. Insyaallah. Iya. Ya, kan? Yang di bawah mungkin lebih banyak mendoakan, lebih baik daripada curiganya. Doakan. Ya kita dari tadi berdoanya dan kita berdoa. Cuman kita berharap ada penyampaian gitu loh. Ya kan? Biar kita fokus apa kelanjutannya. Apakah beliau memang mau ada kerjaan? Sudah, kita fokus sama yang lain. Kalau memang beliau belum dulu, nanti dulu, ya udah nggak ada masalah, ya kan? Tapi ada keputusan gini gitu loh. Kadang kalau yang orang yang sudah merasa berbuat banyak kesalahan itu kan menyesalinya, dia mungkin sedang menangis itu menahan dadanya tuh susah loh, nahan sejam itu belum tentu. Ya kita serahkan dari tangisannya. Supaya tenang dia kan. Mudah-mudahan ini Bang Momi ya semua kesalahan di masa lalu insya Allah akan diampuni ya. Iya. Insya Allah. Ya, kita berdoa. Syahadat Ya, kalau itu memang membuka jalan kepada hal-hal yang menghapuskan kesalahan-kesalahan lalu. Karena Bang Momi jadinya mengakui dulu pernah salah, menganggap Tuhan itu anak manusia, menganggap Tuhan itu sesuatu yang bukan seharusnya disembah, itu dijadikan Tuhan, sesembahan. Itu kalau disadari dan itu yang sekarang sedang disesali, ya berarti Bang Momi sudah mendapatkan imbalan dari upaya selama ini mencari gitu ya, ilmu pengetahuan, pemahaman, mengenal satu-satunya Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita semua. Insya Allah Bang Momi diampuni semua kesalahannya, dan semua amal perbuatan yang sebelumnya itu tetap dicatat, dijadikan. Ini kelebihan daripada mualaf ya. Kami yang dari kecil lahir secara Islam ini iri sebenarnya, karena kami banyak berbuat kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan. Bang Momi ini sampai umur sekarang kesalahan di belakang itu nggak dianggap lagi sama Allah itu. Benar. Orang yang bertobat itu kesalahannya itu diampuni. Ya. Itu aja.
Ya benar. Jadi apa ya? Ya kita nggak bisa memaksa teman-teman kecuali beliau tuh masih mau mencari. Itu baru ada pemaksaan. Kita minta kepastian kalau memang sudah ada kepastian baru ke Bang Jai. Ayo fokus kita Bang Jai, ayo main. Kan begitu. Jangan ada apa? Kita nggak memaksa kok. Cuman yang ada komunikasi. Bang Momi, aku mau bahas lobang aja sekarang soal ini. Aku udah penasaran, aku udah lobang nih, betul. Ini aja kepingin ku bahas ini, LA ini. Nggak betul ini LA ini. Kalau aku udah pengen mau bahas lobang aja, aku betul. Nggak suruh kali aku nih LA ini. Kalau ini lagi masa apanya kan, udah. Ya mungkin yang sholat zuhur ya, yang mau ibadah. Teman-teman yang sudah waktunya silakan ibadah sholat zuhur. Jangan tinggalkan sholat, yang terpenting ya. Ya, aku kepingin aja mau bahas lobang. LA ini udah merusak citra. Sampai ribut sama bini, segala macam. Nggak betul LA ini. Bukan hanya akidah Islam aja nih. Masalah lobang pun juga dicampur adukkannya, enggak aja. Tadi Bang Momi pun udah sepakat, ya kan? Perempuan yang jalang memiliki lobang yang dalam, kurang ajar ini. Enggak betul ini. Masa dikatakan punya bini jalang? Jalang itu kan pesendal. Lucu. Kalau nggak dalam nggak enak, cuman rupanya kan aneh. Kalau lebar tadi nggak apa-apa. Perempuan yang jalang memiliki lubang yang luas, boleh, sepakat. Luas, perluasan tanah. Memang kalau perluasan tanah, pelebaran jalan memang urusan negara, ya kan? Urusan negara itu pelebaran jalan. Masalah tentang apanya ini dalam loh. Nggak aja gara-gara itu ribut semalam. Cuman kita yang merasa laki-laki yang punya apa namanya? Nggak ngerti lah kita. Aku kemana-mana aku bahas lobang nih, nggak betul nih ya, nggak aja. Baru ku baca kemana-mana aku bawa nih masalah lobang nih. Cukup lah kau kalau masalah akidah Islam udah, gitu aja. Jangan pulang-pulang rumah tangga orang kau campurin, ya kan? Jadi bahas ini ada lobang diisi air jadi kolam nanti makin luas jadi danau nanti meluas jadi laut. Itu panjang cerita itu, Der. Ya, dari mana dia bisa mengklaim? Dari mana dia bisa mengklaim lubang yang dalam itu adalah pesendal? Kurang ajar LA ini. Aku mau tanya sama dokter ekologi apa namanya? Kayak dokter Boyko itu. Dia bisa menjawab untuk mengukur, ya kan? Dia dokter Boyko itu yang bisa menjawab, ya kan? Nggak betul ini. Itu yang bisa menjawab dokter Boyko. Aku mau minta jawaban dokter Boyko. Mudah-mudahan ya teman-teman. Dokter apa sih namanya? Dokter apa sih? Ekologi apa sahabat? Geologikal tuh. Saya minta jawaban untuk mengukur apa ya? Lubang itu dari mana diukurnya? Kok LAI bisa mengklaim? Aku jadi pikiran aku kemana-mana nih sekarang nih. Biar aku sampaikan sama biniku. Udah kemana-mana pikiran aku nih. Gara-gara ini, aku baca ini tentang biniku. Iya, udah kemana-mana. Kok LAI menjas kayak gitu? Didengarnya nanti bahaya nih. Rusak nih semua nih. Genologi, dokter genologi. Gara-gara ini. Dari semalam nih pikiran. Jordan Marpau mau bantah kayaknya tuh, Der. Suruh naik, Der. Jordan Marpau. Silakan. Ya, kalian silakan. Ini bahaya nih LA ini. Kenapa sampai urusan istri aku? Coba yang mewakilin yang dalam. Coba mewakilin lah, nggak betul ini udah. Iya. Yang wanita yang dalam-dalam cobalah. Kalian kok mau dikatakan pesendal? Enggak aja wanita jalang. Wanita jalang pesendal kan enggak betul itu dah. Kurang ajar tuh memang. Enggak aja. Ela ini. Ini kita demon aja nih yang emak-emaknya yang rasa dalam. Di privat Jordan Marpaung di privat akunnya. Bang Blender, Bang Bejo, Mbak Natali, Bunda izin parfum sebentar. Azan. Iya. Oh, salat. Ya bener. Bang Momi monitor Bang Momi. Jordan berarti udah nggak percaya Yesus Tuhan ini, udah nggak bisa dia mau menyatakan Kristen benar ini, nggak bisa dia mau menjawab. Ini yang membuat masalah ini karena lubang juga ya, istrinya juga dikatakan gitu nih. Kalau misalnya kayak gitu ya kan, ya kita sepakat dulu. Yang Kristen ayo sepakat dulu. Ini LAI nggak betul nih. Yuk teman-teman yang Kristen sepakat dulu. Jelas ini ayatnya ya, nggak bisa dibuat. Perempuan yang jalang memiliki lubang yang dalam. Perempuan yang asing memiliki lubang yang sempit. Kalau di ayat yang keduanya benar. Perempuan yang asing memiliki lubang yang sempit. Benar, sepakat. Itu sepakat aku. Ini perempuan yang jalang. Jalang itu cuman ya, pelacur, pesendal. Memiliki lubang yang
Dalam. Waduh, bahaya ini, bahaya. Saya datang ini kok lobang-lobang. Aduh, komal goyang, tep-tep. Bang Blender, Bang Blender. Tapi ini Bang, di terjemahan lain ya Bang, sumur sempit ini APB ya. Sumur sempit ini untuk perempuan pezina juga, untuk perempuan jalang juga ini sumur sempit ini Bang. Gimana? Masa yang nggak pezina masa longgar-longgar Bang? Masa longgar Bang? Astagfirullahaladzim, kurang ajar yang lain ini. Aduh. Aduh. Berarti kalau aku ini ya, aku kan bukan perempuan jalang, masa dia bilang punya aku longgar-longgar Bang? Kan kurang ajar. Ya, nggak betul ini ya. Nggak terima aku. Protes aku. Nggak terima aku. Sini. Berani. Biar aku yang menyuarakan. Enggak aja. Teman-teman, biar aku yang menyuarakan kayak Lai, aku yang maju depan. Tapi perwakilan dari kalian ada dukungan. Silakan. Yang merasa sempit naik ke atas. Naik ke atas, sampaikan. Biar aku dukung. Aduh. Biar aku minta perwakilan. Saya nggak terima. Oke, satu. Saya nggak terima. Kalau ada yang mendukung, jangan pula aku maju nanti sendiri kayak Lai. Nggak ada yang mendukung aku. Ditanya, siapa yang mendukung kau Blender teh? Nggak ada yang mendukung aku. Gimana? Ini kegelisahan aku sendirilah. Coba. Silakan yang merasa ini kok perempuan sempit juga. Gila kali Ella ini, apalah. Enggak apa aja. ini? Gila kali kan nih, masa apa dia bilang ini? Saya laber nih. Perempuan jalang adalah sumur, kurang ajar nih. Yang sempit juga. Jadi gimana? Kayak mana dia mengukurnya? Aduh kalau astagfirullahaladzim. Berarti kalau yang nggak jalang itu longgar gitu maksudnya, longgar kurang ajar. Gawat. Kurang ajar ya. Menghujat kali Ella ini, urusan rumah tangga orang pun disibuk-sibukkan ya, kurang ajar ini. Cobalah. Ini. Hancur rumah tangga orang. Aku aja sampai sekarang berpikir aku gara-gara ini. Kenapa? Dalam punya bini ya, punya biniku dalam. Cuman ini Ella ini seperti dengar biniku. Yang lain apa gak gelisah? Gawat kali ya. Bahaya kali ini ya. Cobalah. Ini bisa merusak rumah tangga orang ini Ella ini. Astagfirullahaladzim, lubang yang dalam. Ya kan? Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Coba. Itu setahu aku. Ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman. Bagaimana mungkin dia bisa mengukur kedalaman? Kok tahu dia dari mana caranya? Yang ku tahu, ini sekarang begini loh. Ini buat para laki-laki dan perempuan, laki-laki yang merasa pendek. Demon ini gak terima. Ya merasa pendek. Demon kenapa? Gak bisa kandas. Jadi cuman lagi. Aduh, hati lagi kita. Bang Blender, ini lubang ini ya, lubang lekuk pelubang. Astagfirullahaladzim, rusak kali lah ini. Betul nggak bisa nih lah ini. Rusak. Kan itu gitu. Termasuk kan yang kayak jalan-jalan berlubang itu. Tapi perempuan loh. Perempuan. Iya. Kalau perempuan. Lubang telinga, lubang hidung, lubang hidung. Oh, lubang upil. Bukan hanya akidah aja nih diganggunya nih. Sampai lobang pun diganggunya, lobang. Cobalah, Elai. Sampai lobang pun diurusinya. Nggak betul ini, nggak aja. Dari mana nih bisa tahu? Yang terjemahkan Bible nih nggak ngerti bahasa Indonesia, aku rasa salah terjemahin semua. Iya, ya kan? Kalau luas boleh. Pesundal adalah lubang yang luas, lebar. Ya sepakat kita. Cocok. Kayak Rasmi. Dia kemarin udah ada nitip sama aku. Blender ambilkan Rasmi. Kemarin jam tangan ambil, cincin udah diambil. Nah sekarang sendal swallow mungkin bisa ambil. Nah itu bisa. Swallow ya. Dikirain etalase apa? Coba gini guru-guru, coba dicek lagi Pak Momi, barangkali sudah monitor, dia agak berani buka mute. Pak Mami. Wah. Aduh. Misteri, bre. Ucok, Assalamualaikum. Ahi Bejo, Assalamualaikum. Maaf, saya baru kembali. Assalamualaikum. Lanjut. Buya. Sehat Buya. Bang Ucok juga baru bangun itu. Ini sebenarnya Ahi Ucok diundangnya tadi pagi, masuknya baru sekarang. Sakti dia langsung naik dia. Oh, kalau yang diundang gitu, kalau dia direspon dari undangan langsung naik ya? Langsung naik Ahi, diundang nih. Jadi diundang misalkan kapan aja dia baru masuk itu nggak ada permintaan, langsung ke atas. Oh gitu.
Baru tahu aku tuh. Baru tahu. Tahu Bang Ucok, tahu lah, bukannya buka mic dia ketawa dia di taping, dia enggak. Cobalah Bang Ucok ini juga gara-gara lobang. Enggak kalau Bang Ucok merasa masalah lobang apa, kita demo aja biar aku mewakili aku yang maju kalau masalah ini. Seru kali aku betul. Bang Ucok kalau bahas itu sampaikan agak aja. segan dia agak segan. Iya, nggak bisa. Iya, ini masalah ini rumah tangga ini, nggak betul. Yang Ahi Blender, semalam saya susah tidur. Kemarin kan Ahi Madu bahas tentang bujang. Kalau bujang itu kan di Jawa itu anak laki-laki yang belum nikah, intinya remaja lah, bujang gitu kan. Tapi kok ketika ada orang Batak malah itu jorok. Emang apa? Nggak dikasih jawaban. Saya sampai semalam nggak bisa tidur loh mikir. Enggak lah, kami nggak mau jawab lah tuh Buya. Enggak lah, kalau itu biar Buya aja yang cari lah. Nggak usah dia kasih tahu dia. Iya, bujang kan single kan buat laki-laki kan. Iya. Kalau laki-laki kalau di Medan beda. Memang Usah beda jawab di itu. Medan nanti. Harus jawab lah. Jadi penasaran nih. Udah biarkan aja lah. Menjadi penasaran. Nggak ada Sebagai tetangga penasaran di masalah lobang. rumah yang orang Batak karena tadi. Di Google pun nggak ada itu. Di Google Nggak ada pun nggak ya? ada. Mau cari di Google nggak ada. Sama kayak- Kamus Batak sama, Indonesia nggak ada. Kamus Batak Nggak Indonesia ada. nggak ada. Sama kayak Pukima nggak ada. Nah, itu betul. Astagfirullahaladzim. Sama Pukima itu pun nggak ada. Makanya yang mati tak berangkot gara-gara Pukima lautan kemarin. Itulah dia. Mati tak berangkot gara-gara Pukima, nggak ada di Google. Hah, penasaran dia. Ke KBBI dia, ke kantor KBBI nanya. Nanya nih ke kantor KBBI. Penasaran dia, karena dimaki Pukima, sakit kali hatinya. Astagfirullah. Akhirnya mati tak berangkot. Aku tahu lah. Tapi kalau kosakata yang inisialnya P itu di setiap mancanegara itu kayaknya udah tahu semua Bang Blender. Udah, itu tahu. Udah tahu semua itu Bang Blender. Udah halum. Itu nasional ya, itu nasional. Nah, nasional. Tahu. Nasional. Tapi kalau Pukima ini nggak tahu, nggak nasional nih, internet aja. Tapi ketika kita maki gitu sakit hati orang. Sakit kali hatinya, walaupun dia nggak tahu artinya, ya kan? Makanya tak berangkot, tahu lah angkot ngirimnya hari Senin sampainya Rabu. Mati tak berangkot. Orang itu artinya sama kayak pokok kali kau gitu kayak gitu. Iya. Jadi dia Pedas marah, itu. kan. Nggak Bujang. tahu dia lain bener. Bujang Pukima. Udah tahu kan? Udah tahu kan ada orten yang mati tak berangkot gara-gara kumaki Pukima. Udah tahu kan? Hah? Udah tahu? Penasaran dia dicari di Google nggak ada, di KBBI nggak ada. Kantor KBBI dia. Kebetulan memang security-nya orang Sumatera. Nanya dia, izin Pak. Orang Sumatera, izin Pak, saya mau jumpa orang ahli bahasa dalam. Oh, lagi istirahat, ada yang bisa dibantu? Iya. Woi, izin saya terpental gara-gara lobang. Woi. Terpental saya sampai rungkat ini. Aduh, jangan sampai rungkat ini. Aduh, Abuya sampai tergelincir nih gara-gara bahas lubang ini tadi nih Bang Blender nih memang. Parah Bang Blender nih. Bang Momi, monitor Bang. Bang Momi, monitor. Masa tidur ya Bang Mami ya? Masa Bang Mami tidur? Udah mulai ajan Medan der. Lanjut dulu biar Natali sama Bundu sama Abu ya lanjut. Bang Momi, monitor. Ahi Ucok disapa, kagak buka mute. Kayaknya di tempat yang ramai ya Ahi, malah typing di Bang bawah. Ucok bawa meteran, lagi bawa meteran. Iya, nah Ahi Ucok coba buka mute-nya Ahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi ini Gurunda wabarakatuh. datang nih, 3 jam yang Masya lalu ya. Gurunda dari tadi nggak monitor Bang Blender, nakal bahasanya Bang Zuma. Bahas dulu Bang. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau aku berani. Bang, jujur Bang, aku nengok di Amsel gara-gara itu Bang. Kurang ajar Ela ini, bukan akidah aja dibahas. Lopek lobang pun dibahas. Amsal 327. Kurang ajar. Aku mau geruduk nanti Bang, mudah-mudahan dukung ya. Masa perempuan yang jalang memiliki lobang yang dalam? Kan kurang ajar ini. Tak betul Ela ini. Nah, Terus itu loh Bang, seorang perempuan jalang seperti perigi yang sempit ini apa ini? Iya. Betul ini. Mencampuri rumah tangga orang aja, nggak aja. Masa kalau jalang itu sempit, maksudnya kalau sempit itu harus jalang dulu gitu lah. Aku Iya. nggak jalang ngono maksudnya klewer-klewer longgar ngono maksudnya. Kan alah, kurang ajar. Hah? Betul nih ya. Nggak Gimana rusak nih ini? Ela ini.
Pak, ini akhir blender, ini oknum ini. Akun saya ini, kalau ini sampai ke banned lagi, saya gak punya akun lagi. Astagfirullahaladzim. Lubang karya Bang Suma. Ada bermacam-macam lubang yang dicipta Sang Mahadewata. Ada lubang hidung, ada lubang telinga, ada lubang pantat. Lubang ini memiliki fungsi masing-masing. Lubang membuat sang jejaka tak tidur nyenyak. Lubang membuat mata pencaharian menjadi goyah. Lubang membuat sang kakek tua berjalan tak terarah. Tapi ada satu lubang yang berbeda dengan lubang-lubang yang lain. Lubang hidung bisa disentuh oleh siapapun. Lubang telinga boleh disentuh oleh siapapun. Lubang mulut, lubang pantat, semua bisa disentuh oleh jari jemari siapapun. Tapi ada satu lubang yang tidak bisa disentuh kecuali melalui pintu lubang kantor KUA. Itulah lubang yang menjadi lubang sakti di antara seluruh lubang yang ada di atas muka bumi ini. Lubang mana? Lubang mulutnya bom-bom. Demikian karya Bang Suma. Keren Bang Blender. Nah ini Bang Blender ini gimana sih? Kan lubang juga. Kan bahas lubang juga kan. Daripada ribut kan, mending kita buatkan puisi kan gitu. Dinaikkan aja saudara Lubang Otin mulut kalau ada. bom-bom bau babi nanti Bang. Kalau itu udah pasti. Ini ada Oten yang mau naik, saya serahkan kepada Mbak Natali karena Mbak Natali tegas ini kalau nurunin orang. Ayo, mau nurunin siapa Mbak Natali? Ayo. Mbak Natali. Mana yang mau di-kick? Mana yang mau di-kick? Sebentar. Bunda Rahmat Mana tadi yang mau masih di-kick? kerja itu. Aduh, Kayaknya. kalau Bunda Rahma di apa gimana nih? Bunda Rahma. Oke, oke. Saya kabulkan ya permintaan saudara-saudara saya yang di bawah ya. Ini saya cuma sebagai perantara ya. Oke. Maafkan saya bundaku, diturunkan. Ayo, mana yang mau naik? Mana Abuya? Abuya nih. Aku udah nge-kick loh. Momi monitor. Momi. Ada yang nanya, itu judul puisinya apa Bang? Lubang Misteri. Ya, aku mau geruduk Ella ini teman-teman, yang mewakili wanita. Ayo, masa mau dibilang sempit itu jalan, kan kurang ajar nih. Ayo, mewakili. Sampaikan. Ya, aku nggak terima Bang Blender. Oke, ada dukungan. Jangan ada dukungan. Ada dukungan. Silakan. Yang merasa dalam atau sempit naik ke atas. Itu kitab Amsal kan ya? Ya, Amsal 23-27. Lama. Bang, ada yang demon Bang semalam, perempuan ribut Bang gara-gara ini. Begaduh dia sama suaminya. Nanya dia naik ke atas. Bang, ada bener Bang di kitab Kristen itu ada tentang masalah lubang Bang. Ada, jadi rupanya ini kan orang ini kerja di kantor. Suaminya Islam, temannya ada Kristen. Ceritalah teman yang Kristen ini. Rupanya cewek-cewek itu katanya kalau mantan-mantan pemain tuh lubang dia dalam katanya. Masa? Setahu aku lebar katanya. Kata yang Muslim ini kan, enggak dalam. Dari mana kau tahu? Di kitab aku. Loh, percayalah yang awam ini, yang Muslim ini. Di kitab kau di mana? Ini Amsal 23-27. Jadi yang Muslim ini percaya. Jadi bahan pikiran dia. Karena punya istri dalam. Dicarinya, pulang di rumah ditanyanya, kau dulu pacaran sama siapa? Kau dulu gini-gini. Ditanyanya, sampai ribut. Akhirnya dia ngadu sama aku. Iya Bang, betul Bang kayak gitu. Aku ribut sama suamiku. Rusak kan Ella ini kan gara-gara lubang kan. Bahaya kali Bang, ngeri kali. Aduh, parah kali. Ngatur rumah tangga.
Aduh, parah. Yang menerjemahkan alumni Stetinias itu Bang Blender, makanya terjemahannya kayak gitu. Oh, Iya, alumni Stetinias ini aku curiga ini, karena orang ini jago-jagonya seperti itu gitu. iya. Betul. Tapi dia ingkar Bang Ucok. Bukan dari mereka katanya. Tapi Saifuddin sudah angkat bicara, pernah jadi dosen di sana. Pernah. Jadi nggak bisa lagi. Bagaimana? Aku izin dulu ya, mau jemput anakku bentar ya. Aku mau jemput anak bentar ya. Jangan diturunin ya, jangan diturunin ya. Blender jangan diam, Bang Blender. Au. Tunggu, aku zuhur, masuk zuhur. Ya ini jamnya zuhur ini Bang. Udah zuhur di sana ya. Di sini belum Bang. Mana hostnya ini? Naikkan aja. Saudara Mumi mungkin mau istirahat, diturunkan aja dulu. Nanti kalau beliau sudah tenangkan diri, ya insya Allah kita doakan aja. Biarkan beliau berpikir apa yang kemudian dia rasakan sekarang ini, ya hanya dialah yang tahu bersama dengan Allah. Kita hanya bisa menyampaikan apa yang kita tahu. Untuk mengetahui isi hatinya hanya Allah yang tahu. Kita kembalikan semuanya kepada saudara Mumi itu sendiri. Ayo teman-teman silakan, kalau ada oten yang mau naik silakan diturunkan. Maksud saya saudara Mumi silakan diturunkan, istirahatkan dulu biar yang lain bisa naik. Hoi! Mana ini pecinta-pecinta lubang pada diam semua. Giliran cerita lubang, ribut, tertawa, terbahak-bahak. Giliran nggak ada cerita lubang pada diam. Aku ditinggal sendiri. Dasar makhluk lubang lu pade. Hoi! Enggak, baru selesai salat. Bunda baru Bunda ternyata monitor. Masya Allah, maaf Bun, bercanda Bun. Gara-gara di bawah tuh pada teriak semua. Mana tadi? Turun lagi dia. Takut dia Bun. takut dia. Bener. Ini kok pada diam? Bang Blender diam. Nah ya itu dia. Lagi menikmati lubang hidung. Seru kali lah mereka bahas-bahas lubang. Oten. Mana Bang Ajay tadi, mana dia? Dia mau belajar. Mana tau ada lulusan STT di bawah. Nah, ini dosennya nih. Dosen Islamologi di STT Nias. Saya bukan Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget kalau teriak guru ndak Ada hikmahnya kan? Ibu tidur tadi pas di ini. Apa ini? Apa ini? Jerumpul kolot. Jerumpul kolot. Bang Peri jadi Sultan Bang Peri. Jerumput kolot Kristen Muslim. Jemput. Jumput kali ya, salah tulis jumput. Jumput. Mironok.
Ayo teman-teman yang mau berdiskusi silakan. Kita bahas-bahas yang ringan-ringan aja. Ringan. Ini Gurunda, bisa kita ini sedikit tentang ini apa fitnahan mereka tentang Zainab ini loh. Aduh. Otaknya mereka ini betul-betul buntu. Kenapa Naik lagi, udah Bunda Jamba. Tadi banyak lagi yang mau ditanyakan. Iya, dia bilang menantu padahal itu kan mantan anak angkat itu si itu. Aku belum jadi pergi guys, ada pengumuman nggak jadi pulang sekarang. Telat. Lanjut. Bang Jai naik lagi, udah Jamba itu naik lagi. Jadi dia lagi fokus, cuman agak tadi. Kita fokus ke Bang Jai sekarang. Momi udah turun, nanti naik lagi. Bang Jai naik. Ya, saudara-saudara Kristen yang ada di bawah, bantu tap-tap layar. Yang kagak mau diskusi, yang mau diskusi silakan berikan permintaan. Tetaplah hidup meskipun tidak berguna kalian. Tetaplah hidup. Udah jelek, hidup lagi. Jangan ditambah-tambah. Wah, ini kalau Bunda Rahma suka ditambah-tambah. Ayo naik sini. Biar Gurunda ada teman diskusi, teman-teman Kristen. Silakan Pak Jai sudah di Jamba, mungkin jauh dari perangkat ini Pak Jai. Karena dari tadi bertanya-tanya memang. Tadi ada satu pertanyaan ketika Gurunda tidak monitor. Tadi pertanyaannya beliau menanyakan tentang sejarah ya kalau nggak salah. Kristen masuk ke Indonesia atau gimana tadi? Ada yang masih ingat nggak Blender? Tapi dia mendingan naik dulu biar enak gitu, biar bisa disimak oleh Bang Jai sendiri. Naik teman Kristen ya, diskusi baik-baik. Jangan hujat. Ini apa ya, prasarana untuk kalian menjalankan misionaris kalian. Silakan naik, siapa tahu ada yang nyimak-nyimak tuh. Oh dia, oh gitu ya Kristen. Iyalah naik. Bunda udah Kapan pulang. Kristen ada? Ya setelah diproklamirkan oleh si Paulus. Bunda Rahma. Bunda Rahma ditanya loh. Bunda Rahma somsu. Siapa tanya? Ditanya apa? Iya, Bunda udah pulang dari rumah sakit. Belum ini, tapi udah agak baikan suami jadi udah bisa bersuara. Alhamdulillah. Teman, selamat siang. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Muslim, Pak. Assalamualaikum. Iya, Bang. Alhamdulillah. Silakan, ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan mumpung ada Gurunda, silakan, Pak. Ini Bang Juma sedikit mau bertanya. Kan teman-teman dari Kristen ini mengklaim bahwa Tuhan mereka Allah juga. Cuman di terjemahan itu ada tulisan Allahku dan Allahmu. Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab memang seperti itu atau tidak ya? Itu aja. Kalau ini yang bisa jawab ini Dinda Abuya. Oke, terkait dengan nahwu sharaf. Oke, itu aja Gurunda. Terima kasih. Masya Allah, enggak Gurunda. Ini Gurunda ini tawadhu'nya luar biasa. Sebenarnya Gurunda yang lebih punya kompeten. Ayolah Gurunda. Ini nanti saya Jangan Dinda, kapasitas saya hanya seorang penginjil saja. Kalau terkait dengan nahwu sharaf, balaga, i'rab, kalianlah semua punya jabatan. Percuma digajinya kalian, kan gitu ya. Moderator, host kasih moderator dong biar ku pilih-pilih. Nanti kalau saya masuk ke ranah itu saya jadi ustadz juga nanti. Masya Allah, Gurunda udah jadi ustadz dari lahir ya. Silakan.
Mungkin maksud dari saudara kita tadi kata di dalam Al-Quran seperti dalam ayat Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kalau yang saya dengar barusan mungkin cocok dengan ayat itu karena beliau bertanya tidak menyebutkan ayat Al-Quran sehingga ya saya sendirilah mungkin yang mengkorelasikan gitu kan perkataan beliau dengan data-data yang tertulis di Al-Quran. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada orang-orang Yahudi, ini asbabun nuzul dari ayat tersebut ya. Nah, terutama kepada orang-orang yang punya agama semitik gitu, tapi dia tidak mengikuti ajaran tersebut. Karena di dalam surah Al-Bayyinah pun kan orang kafir itu ada dari ahlul kitab, ada dari musyrikin. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahlul kitab berarti orang-orang yang percaya akan Torah meskipun sudah ada perubahan, yang percaya akan Injil meskipun sudah banyak perubahan. Nah, maka disebut ahlul kitab gitu. Jadi pada saat zaman itu, pada saat zaman Nabi Isa atau zaman Nabi Musa, dan pada saat zaman Nabi Isa atau Nabi Musa, orang yang tidak percaya akan Torah, tidak mengimani firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa, maka itu orang kafir dari golongan ahlul kitab gitu. Maka sebenarnya kalau berbicara ahlul kitab untuk zaman sekarang umat Nabi Muhammad itu tidak ada gitu. Karena sekarang udah zamannya Nabi Muhammad, semua manusia harus mengikuti Al-Quran, karena mau beriman ataupun tidak kepada Nabi Muhammad, dia tetap mereka umat Nabi Muhammad. Kristen, Buddha, Hindu ya umat Nabi Muhammad karena hidup setelah Nabi Muhammad diutus. Maka ini berarti yang kafir dari Al-Quran gitu kan. Kalau yang kafir dari ahlul kitab ya orang-orang pada saat zaman Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Nah, kalau musyrikin ini para penyembah pagan, ini musyrikin ini yang nyembah patung, nyembah pohon atau apalah itu yang bisa disentuh gitu kan. Nah, maka di sana Nabi Muhammad menjelaskan kepada orang-orang yang musyrik dari golongan orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab, selalu membawakan ayat ini, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, maka ibadahlah kalian kepada Allah gitu kan. Hada siratul mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Dan mungkin yang terakhir dari saya terkait lafaz Rabbun ya, guru-guru semua izin dan saudaraku semua mungkin udah banyak yang paham, tetapi saya yakin namanya umat muslim itu berusaha untuk menjadi ahli ilmu, meskipun mendengarkan ilmu yang sama itu tidak bosan gitu. Kita tetap senang gitu meskipun kita sudah tahu ilmu tersebut. Nah, masalah Robbi itu suka dibahas oleh Kudis ya, Edis berkali-kali tentang membuat framing bahwa Muhammad Tuhannya umat Islam lah dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada ilmu mantik ya di dalam kitab Sulamun Awraq, jadi Rabbun itu kalimah yang mustarok, lafadznya satu tapi maknanya banyak. Dan di sini ada disiplin ilmu gitu kan. Ketika Rabbun berdiri sendiri, tidak dihubungkan kepada lafadz yang lain, maka itu yakin merujuk kepada Allah itu. Tetapi ketika Rabbun dihubungkan dengan lafadz yang lain, ya kita lihat konteksnya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab itu siyakul kalam, runtuyan ayatnya itu menjelaskan apa ini gitu. Nah, maka ketika Rabbun nanti disandarkan ke lafadz yang lain, itu maknanya bisa makna selain Tuhan gitu. Tapi kalau Rabbun berdiri sendiri, udah yakin itu pasti Tuhan maknanya. Nah, seperti di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, karena melihat runtuyan kata-katanya ini, awalnya segala puji bagi Allah. Rabbun di sana dimaknai Tuhan karena merujuk ke Allah, itu Tuhan seluruh alam. Nah, jadi itulah disiplinnya dalam bahasa Arab mungkin ya. Jadi butuh ilmu yang memang membahas original teks itu sendiri sesuai dengan keilmuan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, dan oleh guru-guru kita para ulama, tertulis di dalam kitab-kitab nahwu shorof atau balaghah atau mantiknya. Mungkin seperti itu para guru. Wallahu a'lam bishawab. Bang Petir, Muslim apa Kristen? Silahkan dibuka.
Assalamualaikum Abu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bunda Rahma, terutama Assalamualaikum wabarakatuh. terutama Tuan Guru nih, Gurunda Juma. Masya Allah, sampai bergetar saudara, luar biasa. Lanjut, silakan ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan, silakan. Mau syahadat juga? Sehat Tuan Guru. Oh enggak ya. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Bang, sehat. Ini Tuan Guru, Gurunda. Ada ingin bertanya Gurunda. Siap. Dalam satu keterangan pernah Gurunda menyampaikan satu kalimat bahwa Yesus turun kedua kalinya itu akan memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat ya Gurunda. Siap. Izin Gurunda, apakah memang Makassar itu daerah timur Gurunda? Makassar daerah timur. Subhanallah. Mungkin Gurunda maksud dari apa yang kutanyakan. Insya Allah mudah-mudahan Gurunda adalah mujahid Allah. Semoga sehat-sehat sampai nanti terbukti bahwa kejayaan Islam itu akan kita raih Gurunda. Terima kasih Gurunda, tapi mohon penjelasannya Gurunda lagi Gurunda. Iya, terkait dengan yang dimaksud tadi itu adanya di dalam Matius 24 di data nomor 27. Jadi pesannya jangan percaya kepada siapapun, karena kedatanganku nanti itu seibarat cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Ya, kalau dimaknai secara majas, bisa kita maknai seperti itu, bahwa pengajaran oknum yang akan meluruskan akidahnya yaitu dari timur sampai ke barat, sampai nanti dari Indonesia ini yang akan menanamkan gaungan bahwa datangnya sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bukan Tuhan, akan merambah ke barat, sampai barat semuanya kalau bisa gereja-gereja berubah menjadi masjid, kan gitu. Itu kalau dimaknai seperti itu. Seperti itu adanya. Tapi yang saya tangkap di dalam Matius 24 ini itu seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa sungguh kedatangan beliau adalah tanda akan berakhirnya kehidupan di bumi ini. Seperti itu adanya. Artinya ketika beliau datang tidak hanya diketahui oleh sekelompok orang di wilayah tertentu, tetapi kedatangan beliau itu akan diketahui selayaknya terbitnya matahari, terbenamnya matahari diketahui oleh seluruh penjuru bumi. Begitu juga kedatangan yang kedua, bukan hanya sekelompok orang saja di padang gurun, aku mendengarkan cahaya, aku melihat cahaya, mendengarkan suara, bukan, tetapi seluruh dunia akan bergemuruh dengan kedatangannya yang kedua. Itu maksudnya. Silakan. Noise ya, noise. Iya, enaknya Gurunda itu kalau menjelaskan itu simple, padat, jelas gitu datanya. Kalau saya, aduh, nggak bisa saya sebentar itu kagak bisa. Kalau Gurunda itu pengaruh lubang. Grogi ya kalau ada Bang Zuma ya, kalau ada Gurunda grogi ya Ustadz. Enggak, pengaruh lubang, pengaruh lubang. Pak Desepen, selamat siang Pak. Pak Desepen, selamat siang Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Bang Blender jadi pada noise ah. Yang Kristen dulu yang naik ya saudara, yang Kristen dulu yang naik. Karena Gurunda mau diskusi. Bukan kita mau temu kangen, bukan mau bincang-bincang dengan netizen, bukan, mau diskusi dulu ya. Ayo teman-teman Kristen naik yang karesteng ya. Mana dicuekin? Belum ada naik kok. Ucok, oh Bang Ucok itu muslim. Usah kok ngatur-ngatur netizen ini kayak dia paling bener lah. Ayo naik teman-teman Kristen. Saya noise. Yang bilang turunin saya, kubisukan kau
Atau ku blokir sekalian? Mati meja. Mata toai. Nggak tahu orang Makassar. Kasih paham Bun, kasih paham Bun. Orang Makassar. Nggak bercanda netizen. Silakan. Disuruh naik malah nggak naik. Oten. Pada takut Bun. Takut Ayo. takut diajak bahas lubang itu loh. Nggak ada yang mau naik. Di mana netizen tadi? Di mana netizen? Mana Oten tadi dicuekin? Belum ada saudara yang naik belum. Jadi begini ya teman-teman. Teman-teman Kristen itu sebenarnya ya, seandainya Oten-Oten ini mau belajar secara sadar tanpa dikekang oleh dogma doktrin, insya Allah pasti bersyahadat. Tapi karena mereka itu dikekang, akal pemikirannya dikekang, disabotase oleh doktrin, dogma, akhirnya apa? Tertolaklah semua pengajaran Yesus di Bibelnya. Ya. Mana Oten nih? Nggak ada Oten. Oh Bang Jai tadi mana Bang Jai? Belum Bang, belum. Belum masuk. Berserah. Bunda Rahma kok aku kayak dengar musik nyamuk gitu ya Bunda. Ya aku di rumah sakit ini. Lanjut. Ya. Silakan kalian yang bertanya ya. Kadang-kadang juga Oten-Oten ini mendengar sebelah pihak saja. Sama seperti dikatakan gitu loh. Apa namanya? Durian itu kalau kita yang nggak mengetahui durian itu ya. Ketika kita lihat ini duri nih bisa melukai badan kita, bahkan membukanya pun bisa membuat luka di jari kita kan. Tetapi ketika kita makan, wah, tapi jangan yang busuk lah, jangan yang busuk, yang mantap lah ya kan, durian itu kan. Tapi kebanyakan mantap. Nah begitu juga lah, Islam itu seperti itu juga. Kalian melihatnya karena doktrin, itulah kalian ini. Makanya bolak-balik aku bilang, panggil pendeta kalian korban jemaat. Kalian korban loh, saudara-saudaraku yang Kristen. Korban kalian sebenarnya. Bawa, ayolah, kita pun mau Salam. Salam, Tutup, Yesus tutup. Kristus memberkati. salon, Pak, Amin. nanti. Haleluya. Salon tutup. Salon masih buka salon. Masih buka ya. Mau kerembat mungkin ya, mau kerembat. Silakan. Kerembat Pak. Ya. Oke, siap. Memaafkan kalian. Pak calon, izin biar kondusif, biar enak ya, biar kita diskusinya mengedukasi, kita akademis di sini. Saya harap tetap kondusif, Bapak calon bisa diskusi dengan baik. Anda santun, kami segan. Pak calon, kalau boleh tahu Protestan atau Katolik Pak? Silakan dibuka mic. Protestan. Protestan, siap. Oten, penghujat Yesus, sepakat gak dengan tema ini? Tanda tanya. Tidak. Silahkan dipaparkan, nanti ditanggapi sama Gurunda. Silahkan dipaparkan. Kenapa tidak sepakat? Silahkan. Oke, terlepas dari literasi tekstual, dari doktrin-doktrin, mereka sangat menyayangi Yesus Kristus. Amin, haleluya, Roh Kudus. Aduh. Waduh. Serah Pak, serah. Tuhannya Yesus memberkati. Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Kita harus uji dulu suatu kebenaran itu seperti apa. Oke, siap. Terima kasih Pak calon nih. Ini gini nih cara bernarasi nih. Dengarkan baik-baik, nanti ditanggapi ya. Fadol Gurunda. Oke, baik. Kalau saya membaca Bible, manusia yang paling terkutuk, yang paling busuk, dan yang paling menempati tempat terendah di neraka itu Yesus. Kenapa demikian? Karena seluruh dosa orang Kristen itu ditanggung oleh Yesus, diberikan kepada Yesus. Dosa-dosa yang dilakukan oleh Kristen itu semuanya diberikan kepada Yesus ini. Yesus ini manusia yang sangat terzolimi. Di dalam 2 Korintus 5 nomor 21 diterangkan, Yesus yang tidak mengenal dosa sama sekali telah dibuat menjadi dosa karena Kristen. Tuh. Jadi Yesus yang tidak kita uji dulu. Begini Pak izin yang terkasih. Kita diskusi, jangan monolog ya. Izin Ya, nanti ada ya. waktu untuk menanggapi, selesaikan. Jangan biasakan potong-potong ya.
Nanti saya jepat kau. Lanjut Gurunda. Ya, menurut Paulus, setelah didatangi makhluk halus, dibisikkan kepada Paulus ajaran-ajaran, maka muncul ajaran 2 Korintus 5 ini. Yesus manusia suci, tidak suci lagi. Kenapa? Karena pada diri Yesus semua dosa-dosa Kristen itu dilimpahkan kepada dia. Baca 2 Korintus 5 nomor 21. Jadi ketika orang Kristen mencuri, memperkosa, membunuh, maka seluruh dosa yang dilakukan oleh orang Kristen ini dilimpahkan ke pundak Yesus. Maka Yesus seketika yang tadinya suci menjadi berdosa. Jadi Yesus ini adalah manusia yang paling banyak dosa. Karena semua dosa-dosa pendeta, pastor, jemaat, ya, itu dilimpahkan ke Yesus. Kemana pergi dosa ini nantinya? Ya ke neraka. Berarti tema ini sangat menghujat Yesus itu adalah agama Kristen. Dosa pencabulan, pencurian, pemerkosaan, korupsi, koruptor dan seterusnya, semuanya dilimpahkan kepada Yesus. 2 Korintus 5 nomor 21. Bahkan di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus itu kutuk. Yesus menjadi apa? Menjadi kutuk karena Kristen. Kemana perginya orang kutuk ini? Kutuk itu ke surga atau ke neraka? Kutuk itu ke neraka atau ke surga? Jelas kutuk itu ke neraka. Berarti Kristen ke neraka, Yesus ke neraka, Kristennya ke surga. Kasihan Yesus itu sebenarnya. Demikian. Oke, izin menanggapi sedikit ya. Saya itu bertanya-tanya. Anda itu pernah masuk gereja mendengarkan segala sesuatu sumber pemahaman itu berdasarkan doktrin, atau Anda pernah sekolah tinggi ilmu pendeta, atau Anda itu hanya baca-baca saja? Karena segala sesuatu sumber dari pemahaman Anda itu tidak ada yang pernah diimani, dan cara penafsiran Anda itu tidak sesuai dengan pemahaman orang-orang Kristen dan orang-orang Katolik, ya. Jadi hendaklah kita menggunakan segala sesuatu pemahaman itu tidak yang sifatnya hanya berdasarkan narasi yang sifatnya pribadi. Ya, kalau kita hanya berasumsi saja, bernarasi semau-mau kita, menafsirkan suatu ayat tanpa pemahaman dari orang-orang yang memiliki kepercayaan itu Anda hanya menggunakan sudut pandang dari sebelah pihak. Gitu loh. Harusnya Anda mengerti juga bagaimana cara memahami apakah sumber. Saya kan nggak potong. Ya. Sumber pemahaman Kristen itu perlu Anda tahu ya. Saya beri sedikit ilmu. Perlu Anda tahu tidak hanya bersumber dari literasi tekstual saja yang terdapat di dalam Bible, tetapi ada juga unsur-unsur dari doktrin-doktrin gereja. Karena setiap gereja yang Anda masuki itu Anda akan mendapati doktrin dan denom yang berbeda-beda. Anda boleh pakai. Kalau Anda berdiskusi dengan misalnya Jesus only, pemahamannya akan beda tentang ketuhanan. Anda bahas lagi tentang literasi tekstual, tentang Tritunggal, beda lagi. Kalau Anda baca Bible, beda lagi. Anda kalau ke Roma, beda lagi. Anda boleh pakai King James Version, boleh pakai LAI, boleh. Tetapi ketika Anda semau-mau menggunakan penafsiran itu berdasarkan narasi dan inspirasi Anda Silakan Pak Calon, Anda bernarasi, saya kasih waktu 1 jam, silakan. Baru aja 1 menit, janganlah panas. Karena begini Pak Calon, izin supaya enak, diskusinya supaya berjalan, izin. Ketika Gurunda menarasikan, maka Anda berhak untuk membantah. Ketika tidak sepakat, nah bantahan itu harus pakai data. Dan barusan Anda bernarasi tidak ada bantahan sedikit pun, malah curhat. Oke, sedikit ya. Oke, saya paham ya. Ini akan saya bantah begini. Masalahnya kritikus ini, Bible ini tidak pernah sekolah tinggi ilmu pendeta, tidak pernah masuk ke dalam gereja mendengarkan doktrin-doktrin gereja, dan tidak menganut salah satu denom. Begitu. Anda kan beda keyakinan dan beda iman. Tentu unsur pribadi. Cukup. Jangan diulang-ulang. Udah, silakan Gurunda, fadhol. Gak ada bantahan Gurunda. Ya, ini Kristen begitu. Jadi mereka tidak menggunakan akal untuk menjadi Kristen.
Mereka hanya menggunakan doktrin dan dogma. Sekiranya seorang dokter menjadi dokter karena dogma, maka semua pasien akan mati, disuntik mati sama mereka. Orang jadi dokter itu karena membaca, orang jadi profesor karena membaca. Sejatinya kalau beragama dengan agama yang betul, agama yang dibentuk, didirikan, diyakini harus berdasarkan dengan bacaan. Bacaan yang di mana? Bacaan yang diterima oleh para nabi. Tertuang di mana? Di buku-buku yang dianggap suci. Bukan kepada sekte-sektean, bukan kepada pendeta-pendetaan, bukan kepada mimbar-mimbaran. Makanya di dalam kitabnya Yahudi itu diterangkan dengan sangat jelas, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Konon ceritanya Kristen datang dari barat membawa firman Tuhan di dalam Bible. Maka yang menjadi rujukan tidak perlu sekolah tinggi, nggak perlu ada sekte, nggak perlu kemudian orang itu paham, ya, menjadi ikan lalu pintar berenang, nggak perlu jadi anjing lalu pintar menggonggong, nggak perlu. Itulah akal. Bible disajikan. Maka untuk mengetahui kebenaran yang ada di dalam Kristen, baca kitabnya. Jangan lihat pendeta, karena di situ ada misi dompet. Jangan lihat kitab. Kitab yang harus dibaca. Kristen itu seperti apa yang sebenarnya? Ya sesuai dengan kitabnya. Dan itu juga pesan di dalam Amsal 3 nomor 5. Ini susahnya kalau menjadi agama nggak pernah belajar. Nah, kembali kepada tema. Oten itu penghujat Yesus. Yes dan yes. Satu-satunya agama yang dahsyat penghujatannya kepada Yesus itu hanya agama Kristen. Hanya agama Kristenlah yang menghujat Yesus. Hanya agama Kristen. Kalau orang Yahudi hanya menghujatnya sekali. Mereka tidak mengimani. Wajar. Yesus adalah anak haram. Udah, itu di Talmud. Yesus direbus di dalam tinja yang mendidih di neraka. Udah, selesai. Tapi kalau orang Kristen, tiap hari jual-jual nama Yesus, tapi tiap saat menghujat Yesus, menghina Yesus, merendahkan Yesus. Ini yang terjadi di Kristen. Jadi kalau ada pertanyaan, agama mana di atas muka bumi ini yang paling menghujat Yesus? Ya agama Kristen. Karena semua dosa-dosa yang dilakukan oleh Kristen diberikan kepada Yesus. Dalilnya 2 Korintus 5 nomor 21. Saking hebatnya Kristen itu menghujat. Nih, saya jabarkan sama Mubung ya. Saking hebatnya Kristen itu menghujat. Hukum Taurat itu, dengarkan baik-baik. Yang lain tahan napas. Hukum Taurat itu adalah hukum untuk Bani Yakub. Tapi karena Kristen ini agama penghujat, bayangkan apa kata orang Kristen? Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ini monolog atau apa ini, host? Maaf. Tunggu dulu, tunggu. Nanti kamu tinggal tanggapi. Sabar. Yesus telah membebaskan kita dari hukum Taurat. Dengan jalan dia menjadi kutuk tuk 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 tuk, digantung di atas pohon. Apa urusannya coba? Hukum Taurat dibatalkan untuk orang Kristen, nggak nyambung kan? Saking hujatnya itu, saking hujatnya Kristen kepada Yesus. Yesus mati digantung di atas pohon demi untuk menyelamatkan dan membebaskan Kristen dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Cak Ayu, bukan untuk Kristen. Tapi agama Kristen ini adalah agama penghujat. Sama seibarat orang Malaysia. Orang Malaysia kemudian tepuk tangan. Are! Gulung-gulung mereka. Guling-guling di jalan. Kenapa rupanya kalian? Kita sudah dibebaskan dari Undang-Undang Dasar 45. Kenapa bisa? Dengan matinya kemudian bom-bom di atas pohon. Apa hubungannya? Undang-Undang 45 itu hanya mengikat orang Indonesia. Ketika undang-undang itu dihapuskan, maka yang dibebaskan adalah orang Indonesia. Kenapa pula kalian sibuk, wahai orang Malaysia? Nah, inilah orang Kristen. Hukum Taurat untuk orang Yahudi. Mereka yang jingkrak kesenangan. Kurang kerjaan. Kenapa? Karena mereka tak berkepala. Maksudnya tak ada otak.
Yang ada cuman kepala bawa aja yang mereka pakai, kepala bawanya yang mereka pakai. Kalau kepala bawanya bernyonyut-nyonyut, nah itulah yang mereka ikuti. Mereka nggak punya otak, mereka nggak pakai otak, mereka mempensiunkan otak. Makanya dikatakan 2 Korintus 5 nomor 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Mama Tuh, ini monolog atau gimana sih? Jangan nangis dulu. Jadi kesimpulan saya, satu-satunya agama yang menghujat dan menistakan Yesus hanya agama Kristen. Telan pil pahit itu dan minumkan air. Demikian. Ya, Anda begini, saya tanggapi sedikit ya. Anda harus tahu sejarahnya. Kristen itu, Pak ya, itu belum ada dulu di zaman Yesus. Perlu tahu. Semasa Yesus dari dia lahir sampai dia mati, Kristen belum ada. Itu harus Anda tahu. Yang pertama. Yang kedua, Anda tahu enggak apa gunanya orang itu sekolah tinggi, sarjana S1, S2, S3, profesor, doktor? Itu Anda bisa beli di Gramedia, beli di Shopee buku-buku panduan modul itu. Tetapi ketika Anda tidak melakukan sekolah pendidikan itu, Anda tidak bisa bergelar. Nah, artinya Anda harus memiliki suatu ilmu pemahaman. Anda harus melakukan proses pengkajian dulu. Baru Anda bisa dikatakan Anda orang yang paham. Anda harus uji kompetensi dulu. Apakah Anda sudah layak atau tidak untuk menafsirkan suatu ayat. Masalahnya begini, anak saya saja yang kelas 2 SD itu bisa baca Bible. Tetapi kalau Anda tidak memahami maksud dan tujuan, makna yang sebenarnya, apakah itu makna yang sesungguhnya atau itu hanya bahasa kiasan, gitu loh. Jangan sampai ada orang-orang yang menafsirkan kitab suci orang lain semau-maunya tanpa memiliki ilmu atau dasar-dasar itu tadi. Sekarang apa bedanya Anda sama tukang somai? Tukang somai juga bisa kok nafsirkan Bible semau-mau dia aja, gitu loh. Tukang becak juga bisa menafsirkan Bible semau-mau dia aja, bisa. Begitu. Terus istimewanya di mana? Antara Anda sama tukang soma yang bisa menafsirkan Bible itu tadi, nggak ada kan? Semua orang memiliki hak untuk menafsirkan, tetapi ketika Anda melanggar suatu kebenaran, disitulah kita dikatakan Anda ini asumsi pribadi, gitu loh, halusinasi. Nah, dasar suatu pemahaman itu, contoh di Galatia 13, saya sangkal Anda tadi, Anda katakan terkutuklah mereka yang mati di kayu salib. Sekarang Anda boleh dari Indonesia, Eropa, Afghanistan, Turkistan, apalagi Venezuela, kayak Hong Kong, kayak Taiwan. Anda tanya, ada nggak umat-umat Kristen atau Nasrani yang mengimani bahwa Yesus itu terkutuk? Coba. Oh, nggak ada dong, Pak. Bagaimana ini dengan literasi tekstual? Nah, karena ada makna, selanjutnya kita tidak bisa menafsirkan ayat itu hanya berdasarkan ayat 1 sepenggal-sepenggal. Itu namanya memenggal-menggal ayat. Anda harus tahu yang namanya perikop, judulnya dari awal sampai akhir, alkisahnya seperti apa. Anda harus bandingkan lagi dengan doktrin-doktrin seperti apa. Itulah yang dikatakan suatu pengkajian materi secara ilmiah. Tidak bisa berdasarkan narasi liar, begitu, agar tidak terjadi fitnah. Mana sih? Oh, saya kira dia kabur tadi Juma lawan saya ya. Oh. Oke, sedikit izin host sebentar. Oh, baru 1 menit. Tadi dia sudah 6 menit. Sebentar. Izin Bang, nanti saya lupa. Izin ya, tolong jangan keroyokan ya. Saya ini badan saya kurus, kecil, nggak pantas dikeroyok. Enggak. Begini Bang, saya enggak oke keroyok itu. Makanya saya minta izin. Anda menyampaikan bernarasi tadi, kalau tidak menjalani pendidikan secara sistematis sampai kuliah S2, S3, terus orang tidak berilmu, sama aja dengan anak SD yang main somok atau segala macam, kan begitu tadi ya Bang ya? Anda berarti begitu ya poinnya. Ada yang saya mau bilang ke Anda, sebenarnya orang yang membaca bisa aja jadi profesor. Contohnya siapa? Kakek saya, tetua saya, Buya Hamka, tidak mengecap sekolah pendidikan. Karena beliau rajin membaca, beliau mendapatkan gelar Prof. Dokter dari University Al-Azhar Kairo. Itu aja sih yang saya bilang. Ada orang yang nggak sekolah sama sekali,
tapi IQ-nya, intelijensinya tinggi dan dia rajin belajar dan membaca, dia bisa mendapatkan gelar profesor. Gitu. Sampai di situ aja. Silakan. Oke. Ya, sedikit saya tanggapi ya, saya lanjutkan dulu narasi saya yang tadi, jangan dulu dipotong ya. Sebelum kita buka bebel. Calon duda. Udah. Ini sekarang gilirannya Bang Zuma. Kamu kan tadi udah bicara. Saya baru 1 menit. Loh, tadi kan udah. Kan tadi katanya silakan. Belum, 1 menit lagi tadi udah dipotong. Nah, gimana sih tadi Enggak, kita di sini bukan kompetensi kalah atau menang, bukan. Ya udah, selesai. Nanti habis itu Oke ya, di sini kita bukan cari mana yang benar, mana yang salah, mana yang bodoh, mana yang pintar, mana yang kalah, yang menang, bukan seperti itu konsepnya. Di sini kita berbicara berdasarkan ranah. Ya, Anda itu siapa, memiliki kemampuan seperti apa. Ini kita harus mengkaca diri dulu. Anda harus mengenali diri Anda dulu, baru mengenali orang lain. Anda harus mengenali ajaran Anda dulu, baru ajaran orang lain. Ya, saya mau mempertanyakan legalitas. Ya, Anda telah menempuh pendidikan apa, memiliki pengetahuan apa, pengkajian apa, pemahaman apa yang Anda ketahui tentang kekristenan ini, itu harus kita uji dulu. Sejauh mana basic Anda. Tetapi kalau kita asal menafsirkan suatu ayat, tukang becak, tukang somai, tukang sol sepatu juga bisa. Aduh, nggak ada isinya ini. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Ya, silakan. Oke, baik. Anda berbicara mengenai kapasitas. Kalau kita berbicara mengenai kapasitas, Paulus itu tidak ada titel, tapi dia mampu mendirikan sebuah agama dan menggiring manusia menyembah kepada makhluk halus. Lukas tidak ada legalitas, tapi dia mampu mengarang cerita tentang Yesus. Bahkan di dalam Kisah Para Pewarta 4 nomor 13, di situ Yohanes dan Petrus disebut idiot, buta huruf, tidak berpendidikan, idiot, tapi dia mampu ngarang-ngarang cerita seperti dongeng di Pulau Patmos. Ajaibnya, Anda yang mengaku bertitel percaya kepada dongeng-dongeng yang tak berdedikasi itu. Oke? Ini celakanya Anda. Ini celakanya Anda berbicara tentang itu. Paulus apa titelnya? Apa kapasitasnya Paulus ini? Berbicara mengenai legalitas. Apa legalitas Lukas, Markus? Penulis di Pulau Patmos. Begitu juga penulis buku Matius. Legalitasnya apa? Dan siapa yang memberikan legalitas kepada mereka? Sedangkan yang saya sajikan samamu itu data dari surat kabar yang berasal dari barat, buku yang kau anggap firman Tuhan, tapi bohong. Itu yang saya sajikan. Makanya saya mengatakan satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghujat tak henti-hentinya kepada Yesus hanya agama Kristen. Itu yang harus Anda patahkan. Bukan berbicara mengenai titel, bukan berbicara mengenai legalitas. Ingat, buku-buku, setumpuk buku, buku-buku clipping, buku-buku Spanyol, separuh nyolong dari terjemahan kitabnya Yahudi, itu bukan firman Tuhan. Hanya sebuah cerita-cerita yang bisa dikoreksi dan direvisi, diterjemahkan ke seluruh bahasa, bla 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 bla. Hanya doktrin dan kebodohan yang bisa mengimani dan percaya itu adalah firman Tuhan. Pahami itu, Bung. Jadi nggak usah kau cerita titelmu apa, kapasitasmu apa. Loh, yang tertulis kayak begitu kok. Yang tertulis dalam Bibelmu kayak begitu. Ngapain kau cari-cari titel? Maksud kamu mungkin, kalau kamu tidak punya sekolah keserjanaan teologi, kamu bukan pendeta, kamu bukan pastor, kamu tidak punya hak melakukan penipuan-penipuan selayaknya mereka yang punya titel. Bilang aja kayak gitu. Kamu tidak punya hak membohongi orang. Kamu tidak punya hak untuk menipu orang selayaknya mereka yang punya sekolah-sekolah teologi ini. Bilang kayak gitu jujur. Gak usah kamu bersembunyi di balik titel, bersembunyi di bawah legalitas. Sedangkan Kristen itu tidak memiliki legalitas dari Yesus. Ada nggak Kristen di muka bumi ini yang mampu menunjukkan legalitas Kristen? Bahwa Kristen adalah agama, adalah jalan, adalah kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Ada nggak? Tampilkan di hadapan Bang Zuma.
Saya mau berdiskusi dengan dia. Ada? Ada nggak? Ada nggak legalitas Kristen ini dari Yesus? Ada nggak? Itu dulu. Bagaimana dengan para sahabat? Itu juga tidak punya legalitas. Artinya Anda tidak percaya juga Siapa dong dengan bilang? hadis. Husu Al-Quran Apa min legalitasnya? arba'ah. Terima Al-Quran daripada sahabatku. Jelas. Rasulullah bersama dengan sahabatnya. Mulut Rasulullah dengan kuping sahabatnya. Sekarang Yesus dengan siapa dia berbicara sehingga melahirkan agama Kristen? Yesus pernah bertemu siapa? Penulis para siapa? sahabat. Yesus dengan siapa? Ada nggak? Legalitas para sahabat ada nggak? Anda percaya nggak dengan hadis? Ada. Mana? Apa sekolah hadis ya? Sahabat itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Itu adalah orang yang menerima Al-Quran dari Rasulullah. Makanya disebut ilmu sanad. Makanya ada sanatnya, makanya ada talaki, makanya ada disebut ijazah. Apa ijazah itu? Rasulullah menyampaikan, mereka mendengarkan, mereka mengulang, mereka menghafal, mereka menuliskan. Jelas. Sekarang firman itu bersanad nggak, saya tanya, kalau kita bahas firman? Oh jelas, sanadnya jelas. Nabi Muhammad menerima dari Roh Kudus, Roh Kudus menerima dari Allah. Sekarang kembali kepada Anda, mana legalitas Kristen dari Yesus? Sebutkan, di mana tertulis? Kristen adalah Dari Roh agama Kudus. yang diajarkan oleh Yesus. Mana? Tunjukkan, jangan besar mulut. Mana legalitas agama Kristen? Mana? Tunjukkan, di mana itu? Oke ya. Oke. Sekarang kita uji apa sih apa sih makna daripada legalitas itu? Sesuatu yang sifatnya diaminkan, bersanad dan memiliki Ya udah, bukti. silakan Anda Disahkan. tunjukkan di mana Yesus mengaminkan agama Kristen. Tunjukkan. Kristen bukan agama tapi ajaran. Mana tunjukkan legalitas Kristen ini dari Yesus? Mana? Bukan agama, bukan agama. Nah, itulah bukti bahwa Yesus tidak mengenal agamamu. Nangis. Jadi jangan so intelektual, jangan so intelek, jangan so kritisin karena titel. Sekarang tunjukkan Kita berbicara tahun 2024. legalitas agama Kristen sebagai komunitas penyembah dewa ini. Tunjukkan mana dari Yesus, di mana tertulis? Diakui kok di Roma. Di mana? Ribuan tahun Di mana yang lalu. Yesus mengakui agama Kristen? Kristen itu apa? Anda harus tahu. Saya tidak tanya definisi Kristen, saya tanya di mana Yesus memberikan legalitas kepada sekumpulan manusia pemakan babi. Orang-orang yang tidak bersunat, yang suka pelihara kulup. Mana legalitas dari Yesus? Mana? Berarti Anda ini tidak mengakui bahwa Yesus itu utusan. Utusan untuk Bani Israel, bukan utusan untuk Kristen laknat, bukan. Mana? Oh, Tunjukkan. tidak. Tidak. Salah No. Salah. Mana? Salah. Tunjukkan ke saya. Salah. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Apakah pada zaman itu Yesus Apakah hanya pada menyampaikan zaman itu kepada Bani saya Israel? tidak mau ikut-ikutan cara pendeta berdusta. Saya mau Anda menunjukkan ke saya legalitas standing kekristenan sebagai suatu komunitas berkuluk penyembah Yesus dewa-dewa. menyampaikan Dari Yesus tidak ada hanya enggak? pada Bani Israel. Dia menyampaikan juga kepada bangsa Roma. Kamu tidak usah membual. Saya minta mana legalitas standing dari kumpulan manusia-manusia laknat, pemakan babi, pemakan anjing, pekulup ini mana? Dari Yesus. Mana dari Yesus? Tunjukkan. Faktanya lo ada sampai sekarang masih hidup. Itu kan bukti. Bukti bahwa bisa bermamah biak, berkembang biak sampai sekarang. Kamu berbicara mengenai tentang Bang Suma legalitasnya. Saya tanya tentang pengarang-pengarang Bible-mu itu kau nggak bisa tunjukkan. Saya pun bertanya tentang agamamu mana? Dari Yesus mana? Hah? Mana? Berbicara bahasa legalitas juga kalian juga nggak punya legalitas kok. Mana ada Al-Quran menyebut Islam? Al-Quran menyebut Islam. Rasulullah menyebut Islam. Bahkan Yesus pun menyebut Islam. Ayo. Oke. Mana Yesus Oke, pernah menyebut pertanyaan Kristen? saya satu. Mana? Pertanyaan saya satu. Bertanya. Siapa Sabit bin Walid? Apa legalitasnya sehingga dia menulis Al-Quran? Bertanya. Legalitas. Bertanya. Penulis Al-Quran itu apa? Bertanya. Saya jangankan Dijawab. Al-Quran. Dengar. Jangankan Al-Quran. Yang saya tanya samamu, agamamu. Penyebutan Kristen. Ada nggak Yesus sebutkan?
Legalitas Sabit bin Walid sebagai penulis Al-Quran itu apa? Ada nggak? Loh, kalau dia nggak punya legalitas, saya nggak percaya dong. Ya, saya tidak punya kewajiban untuk membuat kamu percaya. Saya sedang membahas Bible. Ini tema nih. Oten penghujat Yesus. Yes, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kerjanya sibuk menghujat Yesus hanya agama Kristen. Semua ibadah-ibadah yang kau lakukan itu penghinaan semuanya kepada Yesus. Tak ada satupun ajaran dari agamamu yang tidak mengarah kepada penghinaan dan penghujatan kepada Yesus. Apa yang kau lakukan yang tidak menghina Yesus? Mana kalau kita uji dulu? Kita uji dulu. Ini dari tadi saya uji kau cuman mangap. Gimana ceritanya? Ibadah Minggu menghujat Yesus. Natal menghujat Yesus. Apalagi? Apa yang tidak menghujat Yesus di Kristen? Apa? Makan babi, hujat Yesus. Makan anjing, hujat Yesus. Apa? Salib, hujat Yesus. Apa dari Kristen yang tidak menghujat Yesus? Apa? Oke, kita uji. Bagaimana dengan kamu juga beribadah? Kita tentang beribadah aja yuk. Kita uji tentang beribadah. Aduh. Oke, silakan. Kita beribadah. Silakan. Bagaimana kalau kita uji tentang ibadah? Silakan. Oke, saya uji kamu ya. Saya anggap kamu orang the best number one debater yang ada di Indonesia yang mewakili keislaman. Sekarang saya tanya, perintah sholat 5 waktu. Kenapa lagi? Keben. Aduh macam. Ini Meripo lah di bawah. Bukan ke band, dia kalah ngelawan saya. Aduh, Nggak ada legalitas dari Yesus tentang karesting ya. Kalau di dalam ya sama saja. Sabit bin Walid juga nggak ada legalitas kok. Di dalam Islam tertulis di surah Ali Imran ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Sabit bin Walid itu bukan nabi, bukan rasul, tapi dia bisa nulis Al-Quran. Kucluk, sok-sok intelek tadi. Ini ternyata kok dodol. Dari mana kau Iya, tahu? Sabit bin Walid itu legalitasnya apa? Saya lanjut pertanyaan Gurunda ya sebelum Gurunda naik. Di mana Yesus mengenal karesting itu? Di mana Yesus menyebut karesting pemakan babi? Kayak kau ini mana? Sosok intelek tadi. Kalian level saya mau lawan Jumas Yesus ya. bawa Kristen, woi. Kau tunjukkan datanya kalau Kristen bawa Yesus bawa Kristen. Kau tunjukkan sini. Jangan pakai congor kau. Kita aja, belum ke Gurunda sama kita aja kau mencret. Udah mencret kau di celana, berak celana kau. Saya mau kau sama Gurunda. Kau panggil si Juma, jangan kabur. Paham kau? Jangan kabur Juma. Data jangan congor kau. Bukan warung kopi nih. Model congor. Data di sini. Semua pembuktian itu harus ada data. Di pengadilan harus ada data. Mana data kau? Juma kabur karena kemarin sama aja kau. Dia model congor kau. Yang kali gaya kau. Biarin Juma aja lawan saya ya. Ayo. Silakan. Dia udah saya kira kamu tadi kabur, bro. Kabur dari penyembah dewa nggak mungkin, itu mustahil. Pemakan babi kepanasan nge-report sadar diri kenapa kamu tuh? Ini sudah 2 akun saya di-report sama penyembah dewa ya. Oke, sekarang mari kita buktikan. Anda tidak mampu kemudian memberikan legalitas standing daripada Yesus terhadap agama Kristen. Agama Kristen ini lahir seperti setan di padang gurun, lahir dengan sendirinya. Tak ada yang mengajarkan, tak ada nabi yang mengajarkan makan babi, tak ada nabi yang mengajarkan ibadah Minggu, tak ada nabi yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi memiliki nonot, disunat pada hari ke-8, mati kemudian dan bangkit pada hari ke-3. Tak ada nabi, itu ajaran setan. Kita berbicara itu ajaran setan. Nah, sekarang kita berbicara legalitas. Islam disebut oleh Rasulullah. Al-Maidah ayat 3. Islam disebut di dalam Al-Quran. Rasulullah mengajarkan Islam. Sejazirah Arab menerima Islam. 1400 tahun Islam berjaya sampai hari ini. Itu berasal dari lisan Arabian yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tolong kau tunjukkan di mana pernah Yesus menyebut sebutan kata Kristen. Silakan. Oke, kasih saya 1 menit ya. Sebelum saya jawab pertanyaanmu, saya akan sangkal dulu yang tadi, bahwa kalau berbicara masalah legalitas, Sabit bin Walid itu siapa? Apa legalitasnya dia menuliskan suatu Al-Quran? Dia nggak punya dasar-dasar hukum untuk menuliskan firman itu tadi, karena dia bukan nabi, bukan rasul kalau kita berbicara. Yang kedua,
Sumber pemahaman suatu keyakinan bersumber daripada kitab suci, berdasarkan literasi tekstual, sesuatu yang sifatnya tertulis. Sekarang kalau kita berbicara legalitas, Sabit bin Walid nggak punya legalitas karena dia bukan nabi dan bukan rasul, bukan juga dia dari Bani Israel, dari orang-orang Israel. Sekarang kita berbicara masalah legalitas. Yang ketiga, pertanyaan saya tadi belum kamu jawab. Di mana perintah sholat 5 waktu? Ada benar di dalam Al-Quran dikatakan, jadikanlah sholat pagi dan petang. Tetapi di mana perintah sholat 5 waktu? Sekarang, jika peribadatan kamu tidak bisa kamu buktikan secara literasi tekstual berjumlah segala sesuatu yang sifatnya tidak ambigu, ya, fix dan fakta. Ada yang mengatakan dia sholat 5 kali satu hari, maka sebutkan saya di mana ayatnya yang mengatakan harus 5 kali. Yang kedua, di mana perintah di dalam menentukan rakaat di dalam sholat? Adakah di dalam Al-Quran dikatakan kamu harus melakukan sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Kamu harus sebutkan sampai dia mencapai 17 rakaat. Nah, oke, Di mana di sudah dalam kafir. Al-Quran itu disebutkan? Nah, dijawab. Sudah kafir. Ya, saya tidak mau asal jawab. Kita berbicara literasi tekstual. Diam. Jangankan yang kamu tanyakan, gerakan-gerakan sholat aja ada ayatnya di dalam Al-Quran. Oke? Sekarang saya jawab pertanyaan kamu. Sholat subuh ada di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Sholat zuhur di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Sholat asar dibaca. Gak usah, gak perlu. Di dalam Al-Quran. Berarti kamu nggak tahu. Dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat pertama. Kemudian maghrib di dalam Al-Quran juga disebutkan surah Al-Baqarah ayat 15, ayat 177. Isya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Semuanya lengkap, saya sudah sampaikan samamu. Saya kasih satu contoh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Salat Jumat perintahnya ada. Saya balik nanya, mana perintah salat, mana perintah joget hari Minggu di dalam Bible dari Yesus? Itu PR kau. Jawab sampai gigimu rontok satu persatu. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan sangat sempurna, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Oke? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Aku salat asar 4 rakaat, ya lihat itu. Aku salat 3 rakaat, 2 rakaat, lihat itu. Waktunya ini, lihat itu. Jadi ada praktek, ada teori, ada praktek. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kami kemudian diperintahkan salat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu jelas. Nah, sekarang saya balik. Saya kembali kepadamu. Tolong tunjukkan legalitas dari Yesus tentang agama Kristen ibadah Minggu. Yesus menyebutnya di mana? Silakan. Sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu. Sebelum saya jawab, saya tanggapi dulu. Ada gembok, ada kunci, ada tanya, ada jawab. Ada, silakan kau jawab. Jadi segala sesuatu itu tidak mungkin tidak ada jawaban ya. Silakan Sebelum kau saya jawab, silakan saya akan menyangkal dulu omongan. Itu coba dari dulu kayak gitu. Sebelum saya jawab, saya sangkal dulu. Sebelum saya jawab, saya sangkal dulu. Habis saya menyangkal, saya ajukan pertanyaan. Itulah Paulus. Itulah Paulus. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itulah agama Kristen. Setiap berdiskusi yang lebih kedepankan oleh mereka adalah kelicikan seperti setan di padang gurun. Pertanyaan saya kau jawab. Pertanyaan saya kau jawab. Silakan. Oke, saya jawab ya. Dek Tapi Juma, sebelum saya menjawab, saya tanggapi dulu. Oke. Begitu. Sebelumnya kita di sini bukan mau besar-besar suara, bukan. Alah, kau jawab pertanyaan saya. Silakan. Jangan kayak dewasa. Kau jawab Dewasa pertanyaan dulu. saya. Jawab. Aja kalau nggak menjawab tendang. Berikan saudaramu ini kesempatan untuk Jawab. Nggak ada saudara. Saya tidak bersaudara dengan kafir laknat. Jawab. Jawab pertanyaan saya. Silakan. Ya, ini dijawab. Jangan ada keegoisan. Mati dulu motor itu, Motor tuh matiin dulu. Berisik. Jawab. Ya, ini saya jawab. Sabar, jangan emosi. Sesungguhnya adalah orang-orang yang bersabar itu mendapatkan kemenangan. Itu Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya.
Jadi begini, kamu harus sebelumnya bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya, kamu harus tahu hukum-hukum fikih dulu di dalam kitab. Endul, penyembah biawa, penyembah dewa-dewa. Saya minta kau jawab, bukan kau suruh kau berceramah di sini. Biadab, pemakan babi. Pertanyaan sangat fundamental loh pertanyaan saya. Pertanyaan yang sangat mendasar. Apa yang di Kristen yang berasal dari Yesus? Tak ada. Kau bisa jawab? Tidak ada. Legalitas dari Yesus tentang agamamu mana? Jawabanmu mana? Mana? Ya mau jawab nggak dikasih. Dasar biadab. Framing lagi, Pengikut Paulus hanya bisa menipu. Diskusi agama kalau pengikut Paulus pasti kerjaan cuma menipu. Yang saya tanya samamu, mana legalitas Yesus terhadap pemakan babi, kumpulan orang-orang pelihara kulub? Mana legalitasnya dari Yesus? Mana? Tunjukkan. Ada? Tak ada. Pindah lagi. Kalian ibadah. Kalian ibadah minggu. Ibadah minggu itu mana perintahnya dari Yesus? Ada? Tunjukkan. Silakan. Diskusi. Silakan. Jangan keroyokan, jangan monolog berjiwa besar, perbaiki biadab, pemakan babi, anak laknat, anak haram. Jawab. Lo di tempatmu juga boleh makan babi kok. Anak haram, penyembah setan, penyembah roh halus. Sudah turun dia. Enggak ada ininya ya, enggak ada malunya ya. Hotel enggak ada malunya ya. Astagfirullah. Ya namanya keturunan monyet. Di mana ada malunya? lahir pun bukan dari lubang yang di depan, dia lahir dari lubang belakang. Gimana mau menjawab? Udah nggak bisa jawab, masih koar-koar, dasar tolol. Astagfirullahaladzim. Memang tolongnya yang pintarlah sedikit. Yang pintarlah sedikit naik. Bagaimana ya mau bisa jawab? Memang Kristen itu apa ya, bobrok itu loh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Paling muter-muter ngeles tingkat tinggi. Bunda izin itu sapa dulu Bun yang di sebelahnya Bunda itu ya. Siapa? Oh, Zabur Aseba. Bagus. Saya mau nanya namanya dulu boleh. Dinda Abuya boleh bertanya, Dek? Abuya. Monitor. Lagi mengajar biasanya Gurunda. Oh, siap. Gini itu ada teman kami logika. Dengar itu ya. Noise. Dua natur Bang blender. Zabur, kau Kristen Muslim Zabur? Zabur Muslim Kristen? Mama Astagfirullahaladzim. Satu aja pertanyaan dia sudah ini. KO. Sok-sok intelek tadi pembukaannya. Padahal mah bukan intelek, dia tuh telek, itu tuh telek-telekan. Telek. Eka Yustika, assalamualaikum, selamat siang. Muslim, Kristen, Eka. Oh Eka. Mama Eka tidur. Naikkan lagi. Teman-teman pernah mendengarkan nama Sabit bin Walid nggak? Pernah itu sahabat Nabi. Said bin Walid. Sahabat Nabi. Sabit bin Walid penulis Al-Quran, diantaranya yang 4 orang itu umur 11 tahun bertemu dengan Rasulullah. Jadi beliau bertugas menulis. Said bin Sabit Bun, Said bin Sabit, bukan Sabit. Lalu ini Said bin Sabit. Yang dipertanyakan tadi oleh dia Sabit bin Walid. Sabit bin Walid, bukan Said bin Sabit, Bunda Rahma. Yang ditanya sama siapa tadi? Sabit bin Walid. Bin Walid.
beliau itu usia 11 tahun bertemu dengan Rasulullah sampai beliau besar, akhirnya dipercayakan untuk menulis Al-Quran. Jadi beliau termasuk 4 sahabat Nabi yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Begitu. Itu bukannya ini Bun, bukannya Khalid itu? Bukan Syed Khalid bin bin Sabit Walid, itu penulis. bukan Khalid bin Walid, Bang Zuma. Kalau Khalid bin Walid, Bukan Said juga. bukan Memang Sabit. Sabit bin Walid. Iya. Nah, ini Bang Jibril ya? Itu Said bin Sabit, Subair bin Amwar. Saya baru dengar soalnya. Said bin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Sabit. Iya, Zaid bin Sabit. Saya baru dengar itu. Iya, Zaid bin Sabit. Aduh, ya Allah ya Rasulullah. Kalau Sabit bin Walid, ya waalaikumsalam. Warahmatullahi Ya, Zaid bin Sabit. Ya, benar. Aduh. Ya, ini dari tadi di bawah pada minta Bang Jibril dinaikin, ini baru minta naik Bang Jibril, makanya baru muncul dia. Ayo dek. Kalau yang pribadi, private mesti hostnya yang angkat. Jadi mau klarifikasi 2 poin. Satu, sahabat Nabi itu ada 2, ada Zaid bin Sabit, ada Khalid ibnu Walid. Ya, Khalidnya itu kalau yang Khalid itu kalau Khalid itu dia yang menguasai Roma dan Persia. Memang jenderal perang yang nggak pernah kalah sampai sekarang. Habis itu kalau Zaid bin Sabit itu sebenarnya asisten. Nah, kalau ada tadi yang dia yang membelokkan fakta sejarahnya bahwa di mana Zaid bin Sabit mendapat legalitas, itu saya ada datanya, boleh ditunjukin abangku? Iya, silakan dek. Makanya saya bingung tadi karena dia ulang-ulang Sabit bin Walid ini siapa gitu. Iya. Dia campur namanya orang. Dia campur namanya. Khalid bin Walid itu digelari pedang Allah yang terhunus. Yes, Khalid ibn Walid. Keren. Jadi kalau kita baca The History of the Quranic Text from Revelations to Compilations, ini bukunya bahasa Inggris, tapi bukunya ini berdasarkan hadis ya. Di halaman 72 penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Pada periode Madinah, kita memiliki cukup banyak informasi termasuk sejumlah nama. Lebih kurang 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad bertindak sebagai penulis wahyu, dan di sini disebutin semua 65 nama. Itu untuk penulisnya. Tapi kalau legalitas Zaid bin Sabitnya, di sini jelas, ini riwayatnya jelas. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad SAW agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi kurang legal apa nih? Saya ulang ya. Saat tugas penulisan selesai, Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Jadi ini udah kurang legal apa nih? Karena dia hanya menyalinkan, dia menuliskan. Nah, saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Zaid bin Sabit menceritakan sebagai ganti atau mewakili peranan dalam Nabi Muhammad, ia seringkali dipanggil diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Ya. Lihat footnote-nya. Iya, footnote-nya dari kitab ini. Jelas kok sumbernya, bukan. Nah, sekarang kalau ditanya balik, di mana Yohanes didikte sama Yesus, habis itu dibaca balik. Deh, itu aja, abangku. Loh, kok Bang semuanya hilang? Enggak, Nah, calon duda naik lagi. Legalitas Maaf. Aduh. Oke, saya menanggapi apologet ini tadi yang sudah kayaknya sok paten itu ya. Kita uji dulu. Jangan pintar menurutmu. Waduh, tapi tadi siapa namanya? menurut orang. Tadi siapa namanya, Bang? Ya.
Kita uji dulu. Enggak, tadi siapa namanya? Zaid apa Khalid apa siapa nih? Ya Khalid bin Walid lah ya. Atau Khalid bin Walidnya itu. Itu jenderal. Saya ini memang agak Mama Loh, kok itu aja dibahas. Sudah kemasukan setan, masih juga salah. Cuma kamu tuh belum lawan saya. Biarkan saya lawan apologet dulu. Udah, kau jawab dulu pertanyaan saya. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Kau tunjukkan legalitas dari Yesus tentang agama nyembah dewa, 3 dewa. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah 3 dewa. Kemudian tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah dewa di hari Minggu. Silakan. Kau kalau tidak bisa lolos dari sini, kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu. Itu aja yang bisa kau kerja. Silakan. Oke, sabar. Saya ini agak ngajari kamu lah. Kamu kan anak buah saya, ya. Jadi gini, konsep Trinitas, Trimurti atau Tritunggal itu lahirnya kapan? Kamu harus tahu. Di Yesus yang saya tanya, Bahlul. Pemakan babi. Yang kutanya legalitas dari Yesus terkait penyembahan kepada 3 dewa. Jangan kau tanya kapan mulai Trinitas itu muncul, kampret. Kuinjak juga lidah kau nanti pakai kaki. Pikir kau berakal, pikir kau itu punya ilmu, ternyata kayak gini aja ilmu kau. Kau bakar Bible, debunya kau minum, campur air. Mudah-mudahan dengan begitu kau bisa hadapi saya diskusi. Modal suara aja. Dasar kampret. Udah jelasin aja dek, jelasin aja, nggak usah digubris manusia stupid kayak gitu. Enggak, udah jelas kok bang. Dia jenderal sama penulis aja ketukar kok. Dia mau nggak dia nggak bisa apa-apa itu. Lah utusan dengan pengutus saja dia tukar-tukar. Nah intinya legalitas penyembahan terhadap 3 teos itu yang kita kejar. Tidak ada memang Gurunda. Makanya kusur ke gereja. Kalau di Islam kan udah jelas tuh Al-Maidah ayat 3 tuh. Al-yawma akmaltu lakum, itu legalitas dari Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, coba Yesus mana menyebut karesteng, kafir, laknatullah, pemakan babi. Pakai balis-balis kok gawe, ten. Izin sapa dulu guru-guruku. Ini secangkir kopi. Assalamualaikum abangku Gurunda. Salam Bang Zuma, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga saya selalu semua dan sahabat dalam lindungan Allah ya. Amin. Salam dari Lomboknya abangku Zuma. Siap. Oke, secangkir kopi di bawah aja Bang Zuma ya. Siap. Iya paman. Iya paman. Maaf teman-teman, saya sambil chatting dengan ini teman-teman, dengan senior-senior kita ya. Silakan lanjut. Oke, naiklah yang agak berilmu lah teman, berilmu lah, yang pinter lah dikit. Masa di kerestengin nggak ada yang pinter? Aduh, dijawab satu, disuruh jawab satu pertanyaan aja nggak bisa kalian. Apa kalian ini pada bodoh? Yang botol tadi Calon yang duda. disuruh jilat bokong itu dinaikin lagi apa nggak Bun? Ya udah, dengan inilah Dinda Jibril, silakan. Saya teleponan dulu dengan orang Riau ya. Baik. Terkait dengan Logila. Mohon doa teman-teman dan tepuk tangannya juga. Baik paman. Kita keramasin sampai busuk. Boleh lanjutkan. Ini calon duda ini, kau berharap mati istrimu kah? Kau mau jadi sekali mau jadi duda? Halo.
Woi, Halo, mau begini, jadi duda? maaf, satu menit aja, 1 menit setelah itu saya turun, tidak naik lagi, janji saya, sumpah ya. Nggak boleh, nggak Begini boleh. ya. Apa kau menarasikan? Apa? Jangan takut, 1 menit saja. Ngapain takut sama Kalian sabar 1 menit. Kalian pakai hadis, saya tantang hadis Imam Bukhari yang paling sahih. Di mana literasi tekstualnya? Ya, di mana teks orisinil literasi tekstualnya? Kalau ada, Imam Bukhari punya literasi orisinil tekstual, paper text. Masuk legalitas Yesus, Diam, bentar. Legal izin, Bunda. standing Bentar. keaslian. Aduh. Saya tantang Juma untuk menampilkan hadis sahih Imam Bukhari. Di mana? Diam. Saya tantang. Diam dulu. Ini biar diatur Jangan dulu. takut. Ini diskusi. Saya tantang. Bukan. Di mana? Keserupan. Sahih Imam Bukhari di mana? Jawab, Juma. Kau turun naik kau. Endang aja. Oke. Sampah. Ini Biar biasanya satu-satu capek ngadepin kafir gini nih bunda-bunda nih. Capek. Nggak ada ilmu tapi so pinter. Itu gedein saya deh tolong. Oke. Kenapa ya Oten? Nanya aja keserupan. Ini loh, dari, wih kok masih kecil? Kenapa dikecilin lagi, besarin? Enggak, udah aku besarin loh tadi. Udah. Ini dari Princeton Library. Ini ada di sini ada manuskrip. Manuskripnya ini agak susah dibuka memang. Nah loh, bisa bacanya nggak? Tapi kalau dibaca dari sini, ini manuskrip apa nih? Waduh, nggak bisa juga bacanya. Gimana nih? Kita ada, Bre, manuskripnya Bukhari kita punya. Tenang aja, tapi bisa bacanya nggak? Percuma, kita punya juga mau nantang-nantang. Capek bunda, kayak gitu. Iya. Harap gundul yang bisa baca pas Ustadz Wapi. Oten ini sok-sok ini Pak Hermans Kristen Muslim, Pak Hermans Kristen Muslim. Oh, Pak Hermans. Turunin ya, Ya udah Allah. jawab ya. Aku pencet paling itu. Babi Polmas. Babin. Mana dia? Turun. Babin. Tingkatan-tingkatan hadis pun macam-macam. Ada hadis maudu, hadis mana lagi naik Oten. Cogan. Muslim Kristen. Kenapa dia? Pergi dia. Oh, udah diadili nih hari Sibat anak katak ya. Ya, hadis doi, hadis sahih, hadis apa lagi nih hadis yang paling ini ya? Aku izin tutup dulu deh, ini juga kita belum ada hiburan lagi ya. Buat teman-teman yang di YouTube Natalia Iriani dan juga YouTube Hijrah Khadijah, saya akhiri dulu live kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya, namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita ketemu lagi di live selanjutnya. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain menaikkan orang botol kayak itu tadi? Ngapain? Bikin capek. Dikasih data pun nggak paham dia. Iya bang. Dia nanya manuskrip hadis ada, kita ada, mau yang mana ada. Tapi hadis itu kan hafalan ya, sama seperti kalau dalam keyahudian itu Talmud. Jadi
Mati dia kalau kita bawa Talmud ya. Tenuten. Kukira tadi ketika awal bernarasi dia orang lumayan ini, pinter nih, terpelajar nih, sarjana teologi nih, STTT ini. Ya, ternyata dia Khalid bin Walid. Said bin Walid dia bilang. Diketukar antara Zaid bin Sabit sama Khalid bin Walid. Bunda aja belepotan tadi. Sabit bin Walid. Pedang Allah aja diketukar. Lagian dia nanya mulu, menjawab apa yang disampaikan Bang Zuma nggak satu pun. Nanya mulu, nggak ada jawaban, nggak ada data juga. Disuruh pula orang mau S2, S3 baru bisa berdiskusi. Enggak nanya manuskrip hadis, Bunda, nanya manuskrip hadis, tapi manuskrip Biblos abad 1 abad 2-nya mana, coba tunjukin deh. Gimana? Zong. Nanti ditanya begitu disuruh ke Vatikan kita. Manuskripnya juga Codex Sinaiticus Vaticanus, nggak jelas siapa penulisnya. Itu abad keempat, Bunda. Abad 1 Iya, abad 2-nya. Udah dibakar kan oleh Roma. Ketika kita lihat tuh Makabe, semua dibakar tuh. Sisa-sisa yang Sini gimana tuh ya? Dinding. Hamsair. Kristen Muslim Hamsair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam aja, semoga saudara-saudaraku seiman seislam ini sehat selalu, berjihad di jalan Allah, menderitakan ya Allah. Izin turun, salah pencet ini lagi. Jangan dipencet di sampingnya Bang, itu istrinya ya. Iya, ini sama anak ini. Aku izin turun ya. Ini moderator ada kan di atas? Bunda apa moderator? Enggak, ini akun baru lagi, ke band lagi. Enggak ada moderator ya berarti ya? Bunda di bawah. Ada Bunda akun yang satu lagi ada di bawah. Mbak Melani, itu Mbak Melani. Oh iya. Pantau Mbak Melani naikkan yang ini. Naik Mbak Melani. Aku turun ya. Mbak Melani nggak naik dulu. Nanti kalau moderator kan nggak bisa naikin diri sendiri kan? Duh, kalau Mbak Natali turun, siapa moderator di atas? Ada saya, akun saya di bawah ada satu lagi. Siap. Oh iya udah. Kalau kita moderator tuh bisa kita kendalikan mute si Oten kan? Iya, makanya aku tanya tadi, ada yang bisa nggak? Kalau bisa aku turun. Ya udah, makasih banyak Bunda-bunda, Abuya, Bang Zuma, Bang Jibril, makasih banyak. Aku turun ya. Siap, semuanya. syukron. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah terdiri dari terjemahan dari kitab Torah Musa atau Tanakh. Tanakh itu terdiri dari 5 Torah Musa ditambah Nevin Ketuvin. Itu perjanjian lama punya Yahudi, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Ya. Dan mereka sebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mereka sebut perjanjian lama. Nah, perjanjian baru itu ya Biblos itu yang Matius, Lukas, Markus, Yohanes, terdiri dari Codex Sinaiticus Vaticanus yang dikanonisasi. Dan itu standarnya apa ya, Akhi? Yang apokripa itu standarnya apa? Kok Tidak sampai diakui. yang lain ditolak? Yang itu Apokrifa itu yang ditolak. Iyalah, kenapa ditolak itu yang dan yang 4 ini diterima? Standarnya apa maksudnya itu, Bapak Gereja? Standarnya apa? Lah itu, wallahu alam bisawab. Siapa yang punya otoritas untuk mengeluarkan surat-surat itu kan gereja.
memilah-milah ya. Ya Allah ya Rabbi. Siapa tamu baru Bang Guru? Dibuka mic-nya Bang. Nah, kok Mbak turun? Melani. Ya, Assalamualaikum Bunda cantik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bedanya ya perjanjian lama perjanjian baru. Itu Torah Musa tanah terdiri dari 5 kitab Musa dan Levin Ketuvin, sejarah dan kitab para nabi. Torah Musa itu ya Keluaran, Kejadian, Bilangan, Imamat, Ulangan. Kitab kok namanya Ulangan ya, keingat waktu ini kita sekolah ada ulangan. Ray ini Kristen Ray. Mic-nya Bang Ray. Bang Ray. Silakan moderator. Bang Ray, panggilan ketiga Bang Ray. Dia nggak ada suaranya. Bunda, mau ditanggepin lagi nggak nih orang yang satu, yang tadi, yang calon? Dia masih mau naik gitu. Bunda monitor. Nggak usah lah, nggak ada ilmu dia, sok-sok pinter. Ngomongnya aja yang pinter, nggak ada otaknya. Mr. So. Kalau mau Akhi Jibril. Ya. Jibril juga. Salah kepencet. Mohon Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Stay down. Esmosi host. Apa kau satu? Calon duda satu aja kau jawab dulu. Mana legalitas dari Yesus tentang karesteng tuh? Mana? Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Ya, mau tanya resepnya suaranya Akhi Jibril itu apa? Banyak senang dibawa nih sama suaranya Akhi Jibril. Banyak minum madu. Udah. Oh, banyak minum madu ya teman-teman di bawah ya, itu rahasianya ya. Banyak minum madu. Rahasianya pakai Bunda Rahma. Ya. Bang Zulyun. Mix Mauno. PD. Oh, mix. Oh, enggak, suara aslinya begitu, Bundo. Suara aslinya beliau begitu memang. Bunda Rahma kayak Bang Zulyun, Islam atau Kristen? Ya, assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan, tafadhol ukhti. Insyaallah. Saya cuman mau bilang aja. Malam tadi saya ada menyimak pembicaraan si topik orang gila itu. Dia sama Rudi Yohanes, sama Zulkifli, itu gitulah, sama Umar. Dia si topik itu mau mencoba untuk mengasut Bang Zuma Unirifa anggota FPI ini. Iya, sama JCC. Mbak Zulyun. Itu di JCC, Zulfikar JCC, sama Rudi Yohanes, sama Umar, sama itu. Kita ada reportnya kok. Kita ada reportnya. Alhamdulillah. Saya cuma mau bilang itu aja. Cuman saya dalam hati saya doakan si topik ini memang harus cepat-cepat dibasmi, sebab sudah meresahkan sekali saya rasa. Dia punya mulut terlampau nggak bisa ditutup lah. Cuman mau bilang itu aja, Bunda Rahma,
Melani, Bang Juma, Bunda FE, semuanya apalagi Bang Jibril. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Oke. Bang Lester, Islam atau Kristen? Bang Lester? Bang Lester? Bang Lester monitor Islam atau Kristen? Ya, naik ke atas gak ada suaranya. Ngapain dipencet kalau dia nggak mau ngomong? Salah pencet, Mbak. Ini akun barunya Abuya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akun barunya Fakruh. Fakruh Islam atau Kristen? Fakruh monitor Islam atau Kristen? Bang Fakruh, ini dia kedengaran kayaknya kedengaran nggak sih? Bang Fakruh, Bang Fakruh, aduh nggak ada suaranya. Iya udah turunin aja. Apa deh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya akun barunya nomor 4. Kayaknya kemarin baru nomor 3. Cepet juga. Bang Rizky, selamat siang. Islam atau Kristen, Bang Rizky? Selamat siang. Islam atau Kristen, Bang? Islam. Kok nggak ngucap salam Islam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Paijo, Islam atau Kristen? Bang Paijo, Islam atau Kristen? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, nggak kepencet tadi. Aku cuma masih kirim salam buat Kang Suma ya. Oke. Bang Rizky ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya ikut gabung aja. Salam kenal dari akun baru. Gimana Bang Jibril? Iya, nggak nyimak aja di bawah memang. Nyimak aja di bawah ya. Ini untuk Oten biar dapat pencerahan. Saya izin turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada Bang Jay. Kok dinaikin aku? Iya, udah naikin Bang Jai lagi karena tadi diskusi terputus. Silakan bertanya. Ya, silakan Bang. Silakan bertanya. Ada Bang Jibril, ada Bunda Rahma, ada Bang Jay, juga. saya penasaran nih sama Bang Jay. Bang Jay sekarang posisinya udah kayak gimana, Bang? Dari terakhir kita ngobrol udah posisinya posisi keimanan Abang udah sampai mana nih? Udah sampai level bingung. Udah sampai level? Bingung. tapi kalau dari segi perspektif ketuhanan Abang udah mantap ya atau belum? Ya tetap Yesus sih. Oke, tetap Yesus. Bisa nggak kita samain same page dulu Bang? Kita samain halaman dulu. Kalau Tuhan itu semestinya gimana sih? Iya Bang. Iya. Cuma aku nak cerita Ben. Oke, siap. Kapan sih terakhir kita ngobrol tuh ya? Nah itu minggu lalu. Minggu lalu ya. Nah itu aku tuh udah pacak tidur Bang. Nah laju abis itu kan apa ya? Mami itu kan masak rica-rica aja itu babi. Terus? Aku udah pacak tidur, nggak makan. Tapi cak mano cak itu kan. Terus bingung dia aku nak makan pepek dan arte cak itu kan. Cuma sampai jam tengah malam tuh nyengok TikTok kan ada Bang Fandi tuh kan ngajak aku di sebelah. Nggak berani aku nak naik karena udah kata ilmu kan memang. Cuma nak tahu cak itu. Terus ilmu kan Bang. Laju aku ngambek itu
duitnya mamaku kan, uangnya mamaku kan, aku belilah ju mie ayam tuh kan 2 porsi kan, langsung makan lah aku itu kan malam tuh kan, pas tetep beda pacak tidur aku, cak mana yo siapa lah yo Tuhanku ini cak itu, laju. Nah disitulah aku ada cerita lucu nih kan. Aku kan pernah nanya sama pastor, lalu ditanya bahwasannya itu untuk menguat keimanku be kan. Waktu itu ditanya, kau jangan percaya sama Islam, Nabi Muhammad tuh wahyu dari mana, udah ada intinya tuh udah ada saksinya cak itu kan. Nah waktu malam tuh bang, waktu malam aku lapar kali tuh bang yo, aku kan ngembek duitnya mamiku tuh bang, 200.000 aku ngembek itu kan. Nggak tahu bang, tiba-tiba tuh terbesit kan di otakku tuh, ini kan nggak kata saksi juga yo, tapi kan kejadian ini ada yo, apa wahyu tuh cak itu juga, apa cak mana gitu, nggak baca aku ngomong. Coba jelaskan lah bang. Oke, kalau soal saksi ya bang ya, sebenarnya Nabi Isa juga waktu beliau menerima Injil atau Anjala penerang kitabnya Nabi Isa itu juga sebenarnya nggak ada saksi. Jadi kita jangan terlalu gila sama saksi. Tapi dalam Islam di Sahih Muslim nomor 9 ini termasuk hadis paling sahih, paling tinggi karena mutawatir levelnya, hampir mutawatir karena semua orang tahu. Jadi di sini ada seorang laki-laki. Jadi Rasulullah lagi bersama sahabat-sahabat nih bang, Umar bin Khattab, Abdullah dan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang ke rumah Rasulullah. Ini di depan sahabat loh bang, di depan sahabat, jadi di depan umum. Ada satu laki-laki datang dengan berbaju putih, rambutnya panjang, warna hitam. Pria berbaju putih ini tapi kelihatannya Umar bin Khattab ini melihat laki-laki ini, dia nggak kenal sama laki-laki ini, tapi dia dari luar, dari padang pasir, tapi nggak kelihatan dia itu musafir, dia nggak kelihatan dari dia lagi traveling gitu. Dia tiba-tiba datang ke depan Rasulullah, lalu dia bertanya sama Rasulullah. Dia bertanya pertanyaannya, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu berpergian kepadanya. Habis itu nih orang yang pakai baju putih tadi, dia bilang kamu benar. Habis itu Umar yang menceritakan ini bilang, maka kami kaget. Kok dia yang nanya, dia yang membenarkan, dia kayak ngetes gitu loh. Habis itu dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Habis itu Rasulullah jawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik yang baik dan buruk. Habis itu nih orang bilang, kamu benar. Habis itu ada beberapa kali tektokan bertanya. Setelah mereka ngobrol gitu bang, ini yang orang pakai baju putih ini berlalu, dia berbalik dan berlalu. Malaikat Jibril itu bang. Nah, habis itu Umar bertanya, ya Rasulullah itu siapa? Rasulullah menjawab, dia adalah Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Itu saksinya nggak 1-2 loh bang, Jibril ketemu Rasulullah. Dan ada beberapa kali memang juga ada beberapa yang Rasulullah lagi di atas unta, tiba-tiba beliau menerima wahyu, kaki untanya patah karena saking beratnya. Ada beberapa kali lagi di Mekah, dia tiba-tiba berkeringetan sampai sahabat-sahabatnya melukin. Itu dia lagi, memang penerimaan wahyu ya. Jadi kalau ditanya siapa saksinya, ya sebenarnya banyak. Tapi kan abang selalu berpikir, atau orang non muslim selalu berpikir, oh Iqra itu ayat pertama, Iqra itu doang kan? Itu cuma 1 ayat loh turun di goa itu, sisanya di depan umum loh. Itu dia kan, aku kan nanya sama pastorku kan. Dan jangan intinya jangan seperti itu. Kalau di tempat itu kan banyak saksi kayak itu. Terus nanti aku juga nak jawab. Tadi kan aku juga nyimak di bawah ya tentang apa itu legalitas Yesus itu bang. Nah itu juga tuh. Legal, yang tadi Bang Zuma tanya bukan legalitas Yesusnya bang, tapi legalitas kitab abang. Apakah Yesus tahu soal perjanjian baru?
Coba bang pikir-pikir lagi dah. Kira-kira Yesus tahu nggak soal perjanjian baru? Tidak tahu, Yesus tidak tahu. Aku kemarin lah ngomong juga kan sama Bang Jumo kan perjanjian baru ada itu kan setelah si Rasul Paulus menerima wahyu dari yang datang kepada dia, itu kan. Pasti. Iwan. Ya, assalamualaikum. Selamat siang. Siang. Waalaikumsalam. Ya silakan bang, ada yang mau disampaikan? Ya, mau ikutin aja lah. Ikutin siapa bang? Ikutin aja apa yang mau dibahas di sini, saya ikutin aja. Oh, nggak ada pembahasan bang. Kalau Ada, muslim nggak saya naikkan dulu bang. Kalau saya muslim. Ya. Kalau Pikir di sini kafe, remang-remang. Datang kau naik pakai musik. Turunkan itu. Iya, aku jadi teringat kan, ya kan? Halo, gitu. Aku dilawan. Aih, heran aku, banyak muslim yang mau naik. Ayo, yang Kristen kalau mau naik silakan, kita santun ya. Saya lagi mode setengah kalem, setengah apa? 100% kalem, 100% sangar. Jadi 200% gitu. Santun matemi Nora, iya Heang. Halo user. Cariin malah di beruang, tapi aja begini. Ini tunggu dulu. User. Jangan. Omah Pia. Omah Pia. Omah Pia. Aduh. Edi. ya, halo. Ya, selamat siang. Siang, Mbak, siang. Ya, agama apa, Bang? Siang, Mbak. Saya tanya agama, Bang. Islam, Mbak, Muslim. Ya Allah, Bang. Bang, kalau masuk rumah orang itu kan, kalau muslim itu kan setidaknya itu kan salam loh, Bang. Sad story. Sad story. Marben manurung bentol, ya, kerja kau bujang, katanya. Saya bos kok, ngapain saya kerja kalau bos? Saya kan tinggal terima hasil. Aduh. Join, Mar. Join. Mana dia? Halo. Halo, nggak ada yang mau naik. Woi, moderator. Kalian nanti kupotong gaji kalian ya. Naikkan orang. Kristen jangan naik. Iya, Kristen nyemplung di neraka aja. Emut wae. Halo, Emut. Halo. Ya, selamat siang, Abang. Siang. Ya, agama apa, Bang? Tiduran. Agama apa, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Ada yang mau disampaikan, Bang?
Ada. Ya silakanlah Bang. Bang, di sini room diskusi ya Bang ya. Saya jujur ya, saya jujur. Kalau embel-embel saya nggak suka gitu loh. Walaupun saudara Muslim, kita sini mau diskusi loh Bang. Kalau mau disampaikan silakan cepat gitu loh. Duh. Erwan. Halo Erwan. Erwan. Aduh. Erwan. Brando, selamat siang. Brando. Khairul. Aduh, ini orang gimana lah ini. Yang naik kok longor. Umat, kurang ajar kau ya.